atas izin Allah, biiznillah. Nah, ketika Yesus berumur 30 tahun dia dibaptis. Ketika Yesus berumur 30 tahun, dia memulai pekerjaannya. Pekerjaan apakah itu? Ya tentu bukan sebagai tukang kayu kan. Walaupun Yusuf itu tukang kayu ya, bapak tiri. Bapak tiri ya. Ya, tapi dia tidak bekerja sebagai tukang kayu. Yesus pekerjaannya itu berkeliling, berdakwah, memberitakan Injil kerajaan Allah. Jadi ketika dia berumur 30 tahun, dia memulai pekerjaannya. Itu ada data di Bibelmu ya, teman-teman. Kita ke Yohanes 12:49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi Yesus ini penerima firman. Dia utusan, dia menerima firman, kemudian firman ini dia sampaikan kepada kaumnya. Firman yang kau sampaikan telah ku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu betul bahwa engkau yang mengutus aku. Jadi kalau Anda mau berpikir secara jernih, Yesus tidak pernah menempatkan dirinya sebagai Tuhan. Selalu dia tempatkan dirinya sebagai utusan, penyampai firman. Firman diterima dari Bapa, kemudian dia sampaikan kepada pengikutnya. Firman yang aku dengar, itulah yang aku sampaikan kepada aku. Jadi Yesus mendengar firman ya. Dia menerima firman. Silakan tanggapi dulu Pak James. Atau yang lain silakan. Mau masuk silakan. Sama ini James, di Al-Quran itu Allah tegas banget dengan kemahakuasaannya. Sampai-sampai Allah berfirman begini James, Qul famay yamliku minallahi thay'an in arada ayyuhlikal masiha bena maryama wa ummahu. Katakanlah, siapa yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam beserta ibunya? Tuh bre, gimana? Allah udah bilang begitu, terus kami mesti gimana? Wilkosaimi Rumonin, selamat datang. Agama apa? Ya, selamat malam Bang. Muslim atau Kristen? Oh Kristen. Ya. Oke siap. Sebentar ya. Rumonin, mute-nya mungkin dibuka dulu. Rumonin, dalam hitungan ketiga, jika tidak menjawab, Anda akan menghilang jauh lebih dalam ke dalam Bani Taiping. 1, 2, hilang. Murka Tuhan datang. Mana Rumonin? Wah, kok nggak hilang? Kenapa ini? 1, 2, 3, hilang. Woi, host, ayolah kerjasamanya, ayolah. Biarin dulu ditanya, mungkin dia jauh dari perangkat. Ya, ya Pak. Gurunda. Rumonin. Hadir. Itu Gurunda. Tadi soal apa? Belum tahu sih. Sampai aja Gurunda. Silakan James, kalau masih ada satu lagi, habis itu Wilko Saimin ya. Mau ditanyakan apa silakan. James? Yang ingin saya tanyakan begini, patokan apa yang dipakai atau standar apa yang dipakai dalam suaranya diperbaiki dong. Suaranya kecil. Kita misalnya naik. Suaranya kecil ya? Tadi perasaan apa kenceng? Enggak, ini udah kencang belum? Lanjut.
Kedengaran nggak? Ya udah lanjut. Nah, pertanyaan saya, standar apa yang dipakai oleh iman saudara membuat Anda untuk bisa percaya kepada kitab Anda? Standarnya apa yang dipakai? Siapa yang mau jawab? Kitab Anda itu benar-benar firman dari Ya, Allah. standarnya apa gitu ya? Silakan Bang Kor, saya Aki Juma. Iya, Gurunda. Kalau saya standarnya akal sehat. Lanjut Aki Juma. Apa pertanyaannya? Apa yang menjadi standar sehingga kita mengimani Al-Quran? Itu yang dipertanyakan. Karena Al-Quran itu pertama berasal dari tahun 1400 tahun silam. Informasi yang ada di dalamnya itu tidak pernah berubah dan berkesesuaian dengan kejadian yang terjadi saat sekarang, begitupun ilmu pengetahuan. Dan yang terpenting kemudian adalah Al-Quran menyeru Bani Israel untuk ikut beriman kepada Quran. Dan yang ketiga, Al-Quran menjadi satu-satunya jalan menuju kepada keselamatan saat ini. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulan salam. Dengan Al-Quran, Tuhan pencipta langit dan bumi memberi petunjuk kepada manusia yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Tinggal Al-Quran. Kalau Bible nggak masuk hitungan. Baik perjanjian lama, perjanjian baru itu nggak masuk hitungan. Karena nggak bisa dijadikan sebagai petunjuk. Karena setiap saat berubah dan original teksnya udah hilang. Kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalau Al-Quran terpelihara dan isi yang ada di dalamnya berkesesuaian dengan kemaslahatan hidup umat manusia hari ini. Dan sanadnya nyambung kepada Rasulullah. Iya, betul. Nah, oke. Jadi kalau begitu, Tuh, suaranya nggak jelas. eh, Coba dilepas aja headsetnya itu. masa nggak jelas? Udah kedengaran belum? Halo? Kedengaran, cuman Kedengaran? Oke. kurang. Tadi bagus, sekarang kedengaran sih. Tapi Ya. sudah Kecil tidak banget. noise. Sudah tidak noise, Pak D. Tadi noise sekali, lanjut. Ya. Jadi bagaimana Bang semua mengatakan bahwa itu memang sesuatu yang benar kalau yang kita pernah dengar bahwa apa tuh, kalau Al-Quran itu pernah kalau lewat sejarahnya kita tahu bahwa pernah dikumpulkan dan dibakar oleh ini sahabatnya Rasul, atau ini sahabatnya apa siapa? Saya kurang tahu sih. Tapi saya Al-Quran itu, Bung, Al-Quran itu budaya penyampaiannya lisan, hafalan. Jangankan dari zaman Rasulullah, zaman sahabat, ingatan mereka kuat. Mereka semua adalah hampir seluruhnya penghafal Quran. Zaman sekarang, semua Al-Quran Anda bakar, umat Islam tidak akan pernah kehilangan Quran. Andai saja penyampaian Al-Quran itu kepada sahabat Rasulullah itu lewat tulisan, lalu ada yang dibakar, kami umat Islam bisa ragu. Tapi ini tradisi yang ada di dalam penyampaian wahyu Al-Quranul Karim itu adalah tradisi lisan. Tulisan hanya untuk bagi mereka yang tidak kuat menghafal. Tetapi budaya penyampaiannya adalah lisan.
Jadi kalau semua Al-Quran, dalam hal ini kitab suci Al-Quran hilang, umat Islam apakah kehilangan Al-Quran? Tidak. Jangankan satu huruf, satu surah, satu huruf berubah, pasti kita tahu. Kita contoh sekarang, Akhi Sugi bisa baca surah Al-Baqarah ayat 20, tolong bacakan, atau ayat apa saja dalam surah Al-Baqarah. Silakan. Oke. Insya Allah saya akan tahu mana yang keliru mana. Silakan. Saya salahkan ya. Maaf, bukan berarti saya nggak bisa baca Quran. Ya. Silakan. Saya salahkan sedikit ya. Waladuna yu'minuna bima anzila ilaiki wa ma anzila min qabliki. Jangan gitu. Itu terlalu dibuat-buat. Yang ini aja, satu huruf aja. Itu tadi banyak huruf yang dirubah. Oh ya. Banyak ya. Iya. Yang lain. Nah. Fi kulu biham marot. Salah ya kan. Di situ bukan betul, ha, tapi di situ adalah kasra, bukan fathah. Ya. Bacaan yang sebenarnya adalah fi kulubihim, bukan fi kulubiha. Pasti ketahuan. Sekali lagi. Silakan. Wa idzi qila lahum, wa idza qila lahum la tufsi. Nah, itu dia. Jadi nggak bisa. Mau dirubah tahuan. Jadi kalau ada seorang imam baca sekarang bukan harokatnya yang dirubah, hurufnya yang kita rubah. Bisa, silakan. Wa idza qila lahum aminu kama. Wa idza qila lahum. Wa idza qila lahum amanu atau aminu kama amanan nasu qalu. Nah itu dirubah, aminu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha'u walakin la yashkurun. Yakadul barku yakhtafu absarahum kullama ada. Sekarang panjang pendeknya, akhi. Silakan. Panjang pendeknya. Silakan. Wa izalakul ladina amanu qalu. Danya panjang, ya kan? Dinya panjang. Makanya wa izalakul ladina. Nggak bisa. Pasti ketahuan. Ketahuan, Bang. Itu baca Quran. Apalagi kalau Anda mengatakan ada yang aduh itu mah sepele. Yang dibakar pada masa Utsman itu kalau misalnya dibakar semuanya tidak masalah. Tapi fakta ada pembakaran. Yes. Kenapa? Catatan-catatan mushaf yang ada itu ada tulisan-tulisan penambahan keterangan-keterangan yang bukan bacaan dan bukan wahyu. Bercampur dia di situ. Dia berikan keterangan catatan kaki. Ayat ini diterima pada tanggal sekian, penjelasan Rasulullah menerangkan ayat ini terkait dengan ini. Catatan itu bergabung di situ. Maka Utsman perintahkan untuk dibakar setelah Al-Quran dibukukan untuk disebarkan kepada seluruh umat manusia. Jadi tidak masalah, karena ada yang menghafal. Nah, contoh, sahabat kita Akhi Sugi membaca yang ada di Quran, yang ada di kitab. Saya tidak pegang kitab, tapi karena kebetulan surah itu saya hafal, saya tahu ini yang keliru, ini yang salah, ini yang ditambahkan, ini yang dikurangi, ini yang dibengkokkan tanda bacanya, ini yang tidak, dan seterusnya. Paham kita. Apalagi umat Islam ada jutaan penghafal. Jadi nggak bisa. Nah sekarang jangan kitab Anda jangan dibakar deh. Tolong hadapkan saya, orang Belanda dan orang Indonesia, orang Cina, 3. Suruh baca kitab Kejadian lembaran kedua dari Bible. Ngerti enggak tuh? Satu orang membaca, orang Cina misalnya membaca kitab Kejadian.
Dibacalah kitab Kejadian itu dalam dalam bahasa Cina, ya. Maka apakah kemudian orang Indonesia mengerti? Tidak ngerti, tidak akan paham. Kenapa tidak akan paham? Karena mereka tidak mengerti apa yang dikatakan orang tersebut. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi kalau kita orang Islam, ada bacaan yang satu saja yang salah, ya, maka kita semua akan mengerti bahwa ini salah, ini keliru. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi kalau mengatakan bagaimana dengan ini kan salah, ini kan sesuatu yang tidak sesuai dengan bacaan karena ada pembakaran. Kata siapa? Al-Quran lepas dari lisan Rasulullah itu kemudian dihafalkan oleh sahabat-sahabatnya. Jadi nggak bisa keliru kita. Umat Islam tidak akan pernah keliru kemudian di dalam membacakan di dalam memahami Al-Quran itu sendiri. Kenapa? Karena kita memahaminya dengan menggunakan hafalan. Tidak ada yang kemudian yang keliru. Nah, itu yang perlu saudara pahami, ya. Berbeda dengan tulisan kitab saudara. Ketika orang Cina yang membacakan kitab Kejadian, Gesu sangdi cuang ngaule tiandi, yang bahasa lain tidak ngerti. Ini apa maksudnya ini? Orang Indonesia tidak paham, orang Belanda tidak paham, orang yang lain di luar bahasa Cina nggak paham. Tapi kalau Al-Quran, di mana dibaca, siapapun, apapun bahasanya, apapun suku bangsanya pasti tahu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apapun bahasanya, apapun negaranya, pasti dalam otaknya mengatakan ini surah Al-Fatihah. Nah sekarang kalau orang Cina membaca kitab Anda, ya, dengarkan. Kicuan la cuang caule stiandi. Kira-kira Anda ngerti? Cancio lah. Yincuan la cuang caule tiandi lah. Ngerti tidak Anda? Tidak ngerti. Padahal kitabnya katanya sama. Tidak ngerti. Kalau di Islam orang Cina baca Al-Fatihah paham. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Habis itu dia bicara wangcong sangfang aja ya. Tapi padahal tadi ketika membaca Quran, pasihnya sama dengan bahasa orang Indonesia bahasa Quran. Itulah perbedaannya. Jadi kalau ada yang dibakar yang seperti yang terangkan tadi, makanya kami percaya dengan Al-Qur'anul Karim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an itu, kami juga yang akan menjaganya. Alhamdulillah sampai hari ini sudah 1400 tahun Al-Quran tetap terjaga. Itulah yang membuat kami percaya kepada Al-Quran. Ditambah lagi dengan adanya orang-orang Kristen dan Islam berdebat, Al-Quran juga mengatakan wa minal ladzina qalu inna nasara ahasna mitsaqahum fanasu hazzam mimma sukkiru bi faghraina bainahumul adawa wal ba'da'a ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un. Terhadap orang-orang yang mengaku diri mereka Nasrani, kami telah mengambil perjanjian kepada mereka, tetapi mereka melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Sengaja mereka kemudian melupakan pesan itu. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Kita lihat sekarang bagaimana orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, antar sekte satu dengan yang lain, di dalam hatinya mereka terdapat kebencian dan permusuhan antara sekte satu dengan sekte yang lain. Ini bukti bahwa Al-Quran ini tidak pernah keliru. Tapi ada yang menarik di sini di ayat suci Al-Quran ini. Di situ Allah mengatakan mereka sengaja, fa'aghraina, mereka sengaja, bainahumul adawa. Ya. Jadi Al-Quran fanasu hazzam mimma zukkiru bi. Ini jelas Allah mengatakan demikian adanya.
Sehingga Allah menimbulkan permusuhan. Ini ada hal yang menarik. Wa minal ladzina qalu inna nasara ahazna mitsaqahum. Mereka kemudian ketika diambil perjanjian kepada mereka, fanazu hazzam mimma zukkiru bih. Mereka kemudian melupakan sengaja. Ada pemaknaan dari ayat suci ini sengaja. Contoh misalnya ketika Rasulullah Nabi Isa alaihi salam mengatakan ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Di dalam Yohanes 4 nomor 22 Yesus mengatakan aku menyembah apa yang aku kenal, kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Seirama dengan Quran. Nah sekarang kalau ditanya teman-teman Kristen, apakah Anda pernah membaca Yesus mengaku menyembah kepada hakikat yang ada di luar dari dirinya? Teman Kristen akan mengatakan, iya, kami pernah mendengarkan. Tapi sengaja dilupakan. Kenapa? Buktinya sosok Yesus yang mengaku menyembah tetap disembah hari ini. Itulah cerminannya. Cerminan bahwasanya teman-teman Kristen tidak mau peduli dengan apa yang Tuhan pesankan melalui para nabi. Makanya Allah mengatakan, kami ambil perjanjian kepada mereka, tetapi sengaja mereka melupakan sebagian pesan yang diperingatkan kepada mereka. Allah mengatakan begitu. Apakah Yesus itu manusia? Ya, manusia. Tapi apakah kalian menyembah? Ya, kami menyembah. Sebab ketika dia datang sebagai manusia, tetapi dia adalah Tuhan itu sendiri. Sengaja, mereka sengaja. Inilah hebatnya Al-Quranul Karim. Makanya kami percaya. Gitu, Bung. Oke, jadi katanya dihafal. Itu siapa yang menyuruh hafal, Bos? Itu satu. Terus saya pernah dengar sih katanya surat Al-Ahzab itu dulunya sepanjang Al-Baqarah ya. Tapi di mana kalau sekarang nggak seperti itu lagi? Bisa tolong dijelaskan? Apa maksudnya ini? Maksudnya apa ini, Bang? Tentang hafal. Hafal kan katanya Bos kan itu dihafal. Itu siapa yang menyuruh untuk menghafal? Itu pertama. Yang kedua tentang surat Al-Ahzab, kenapa dulu katanya sepanjang surat Al-Baqarah, tapi kenapa di kenyataannya nggak seperti itu? Bisa tolong dijelaskan? Iya. Jadi di dalam Islam itu tidak ada perintah yang kemudian wajib di dalam Islam untuk kemudian menghafal Quran. Perintahnya kemudian Iqra. Ya, perintahnya kemudian Iqra. Cuman dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi dengan membaca Quran, dengan menghafal Quran, maka Allah akan melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada yang membaca dan yang menghafalkan. Hadis juga menerangkan, sebaik-baiknya manusia di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Jadi perintah mempelajari ini salah satu unsurnya adalah menghafalkan. Hadis yang meriwayatkan bahwa kepada pemilik Al-Quran atau kepada pemilik hafalan Al-Quran akan diperintahkan kemudian ya kepada amal kebajikannya untuk melindungi dirinya, melindungi sang penghafal Quran ini. Makanya orang yang banyak menghafal Quran itu cenderung terhindar dari kemaksiatan. Coba, jarang kita mendengarkan ada hafizul Quran kemudian melakukan kemaksiatan. Jarang sekali. Itulah tanda bahwa menghafal Quran itu adalah merupakan rahmat. Seperti itu, Bang. Kemudian apa lagi tadi pertanyaannya?
Al-Quranul Karim, surah Al-Fatihah, itu hoax itu. Itu hoax. Kenapa saya katakan hoax? Karena Al-Quran itu pada dasarnya selepas dari Rasulullah Muhammad SAW, Al-Quran sudah bentuknya seperti itu. Karena Al-Quran itu adalah perintah yang dilakoni umat Islam hari ini, yang terkandung di dalamnya perintah yang bersanad. Husu Quran min arba'ah. Ambillah Al-Quran dari 4 sahabatku, Abdullah bin Mas'ud, Salim, dan juga Ubay bin Ka'af. Ini jelas ini. Sehingga ketika di dalam Al-Quran jelas dikatakan fa iza qara'na fattabi'u Quran. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Itu jelas. Jadi Al-Quran itu ketika selesai dibacakan, dalam proses pengalihan, pemindahan dari informasi wahyu, itu ada yang disebut ijazah ardan wasimaan. Ini sudah sering juga saya sampaikan. Ijazah setoran dan semaan. Secara praktek, seorang guru membaca Quran, murid mendengarkan dengan seksama. Setelah sang guru selesai membaca, murid membaca ulang apa yang tadi dibaca oleh sang guru. Ini adalah metode ijazah dan talaqi Al-Quran, seperti yang kemudian dilakoni malaikat Jibril sampai kepada Rasulullah. Rasulullah menghafalkan. Ini adalah proses talaqi, tatap muka atau berjumpa langsung. Ini yang dilakoni oleh para hafizul Quran di pesantren. Guru ada di depan mereka, kemudian mereka membaca bacaan hafalan mereka. Contoh misalnya kayak tadi, Akhi Sugi membacakan hafalan, menyetor hafalannya kepada saya. Coba Akhi Sugi kita praktek lagi. Akhi Sugi coba setoran hafalan ke saya. Salah satu surah, apakah surah pendek atau surah apa? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Ahi. Ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anul Karim. Salah. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya, lanjut. Nah, betul kan? Nah, itu Ya. Bos. Al-Quran itu seperti itu. Lagi lanjut. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratum mustaqim. Salah. Ulang. Salahnya di mana? To, bukan kasratain, bukan fathatain, tapi kasratain. Silakan. Nah, gitu. Tanzilal aziz Iya. surrahim. Setelah kemudian santri saya ini lulus bacaannya, hafalannya, barulah beliau bisa diberi ijazah. Ijazah apa? Ardan wasimaan. Kalau dia sudah bisa meluluskan bacaan Yasinnya, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim, litunzira qauman ma unzira aba'um fahum ghafilun. Sampai akhir ayat dia mampu menghafalkan demikian, maka saya sebagai guru menyampaikan kepada murid saya, Anda sudah bisa mengajarkan surah Yasin kepada santri yang lain. Kenapa bisa demikian? Karena dia lulus dari bacaan yang benar, cara baca yang benar, tajwid yang benar, tartil yang benar. Seperti itu. Jadi tidak sembarangan
ketika saudara mengatakan dihilangkan beberapa ayat, tidak sama lagi dengan surah Al-Baqarah. Oh tidak, itu hoax, itu fitnah. Karena Al-Quran itu dihafalkan oleh sebagian besar umat Islam. Seperti yang kita perhatikan, itu adalah bukan talaki sih, karena saya nggak jumpa langsung dengan beliau, ya. Tapi saya hanya mendengarkan suara beliau. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama ijazah dan wasimaan. Yang kedua ijazah dan faqat, setoran saja. Jadi Akhi Sugi hanya menyetor bacaannya kepada saya mendengarkan. Ketika saya mendengarkan ada kekeliruan, saya tegur. Ketika tidak ada yang salah, saya suruh dia lanjut aja baca tanpa saya menegur. Itu yang disebut ijazah dan faqat. Kemudian ada lagi yang disebut ijazah simaan fakat. Apa itu? Ijazah semaan saja. Artinya seorang guru membaca Al-Quran dan seorang murid mendengarkan tanpa harus mengulang bacaan sang guru. Contoh, akhi ta'al, duduk, tafaddal julus, duduklah dia, silakan duduk, dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqa. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Oke, halas. Dah selesai. Silakan pulang. Besok kamu datang sini. Bacaan yang yang saudara dengarkan tadi, saya minta Anda bacakan besok di hadapan saya pukul 6 sebelum saya masuk kantor, dan saya tidak menginginkan Anda membaca teks. Faham? Naam Ustaz. Pulang. Ingat jam 6 besok. Itu namanya ijazah simaan fakat. Jadi dia hanya mendengarkan bacaan guru, setelah itu dia pulang. Lalu apa lagi? Ada ijazah bil akhtibar, ijazah dengan uji kompetensi. Apa itu? Seorang guru menguji kompetensi dari muridnya dengan mengajukan beberapa pertanyaan, model, metode atau cara-cara membaca di dalam ayat-ayat suci Al-Quran dengan bacaan yang berbeda. Apabila sang murid mampu menjawab dan memiliki kapasitas keilmuan, maka dia berhak mendapatkan ijazah. Tapi apabila seorang murid dianggap tidak mampu, maka dia tidak berhak mendapatkan legalitas ijazah. Contoh, ta'al, tolong dilanjut bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Lanjutkan bacaan. Khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Syarrul bariyah. Halas. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Lanjut. Nah, saya nggak hafal itu. Nggak hafal, tidak lulus. Jadi murid ini tidak bisa kemudian diberikan ijazah bil akhtibar. Belum bisa. Besok datang lagi dia. Habis itu ada lagi yang disebut ijazah bibat Al-Quran. Ijazah sebagian dari Quran. Seorang murid membaca beberapa ayat Quran kepada seorang guru, kemudian diberikan ijazah. Nah, ini ketika saya minta Akhi Sugi tolong bacakan surah Al-Ikhlas, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca
Al-Alaq 3 ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra kitabah. Khalaqal insana min 'alaq. Insana min alaq. Lulus dia. Al-Baqarah ayat sekian. Dibaca. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. Anda lulus Ya. minas sama. Beliau lulus mendapatkan ijazah bibad Al-Quran. Jadi tidak sembarang. Makanya ketika ada orang Kristen penghujat masuk ke sini, Al-Quran, ayat ini, surah ini, lantas dia memaknai dengan sembarangan, kita tertawakan. Tidak gampang Quran itu. Lalu kemudian yang keenam adalah ijazah bil makatabah. Apa itu? Seorang guru kemudian mengirimkan tanda kepada muridnya meskipun tidak bertemu dan mendengarkan darinya walau satu huruf. Seperti yang sedang kita praktekkan sekarang. Paham ya? Jadi di bahas Al-Quran ini masih berbicara mengenai ijazah tentang hafalan, bacaan. Belum pemaknaan isi kandungannya, belum. Jadi bagaimana mungkin kemudian seorang Kristen yang tidak bisa baca Quran lalu kemudian datang memberikan makna, memberikan pengertian, mentafsirkan sendiri, mengasumsikan sendiri, lantas mengatakan Islam salah, Islam itu sesat. Kami tertawa karena tidak mudah belajar Quran itu. Belajar Quran itu sangat-sangat sulit, kecuali orang yang dimudahkan oleh Allah, yang memang mereka beriman dan cinta kepada Quran. Jadi ketika Anda membawa narasi katanya itu susah bang, susah untuk lolos pada orang-orang yang paham Al-Quran. Kecuali kami yang masih tahap belajar ini mungkin, tapi guru-guru kami yang sudah paham itu mustahil bisa. Saya kira begitu. Ya, penjelasan yang luar biasa. Tapi ini apa, Bos Suma? Satu hal saya mau tanya lagi, ini pertanyaan terakhir karena baterai saya udah hampir habis. Nanti ntar kita lanjut lagi. Saya mau tanyakan. Iya. Kan katanya ini apa? Agama Bosuma itu kan untuk seluruh makhluk, untuk seluruh dunia. Nah, seluruh tapi manusia, kenapa, ya, untuk semua kalangan gitu loh. Nah, tapi kenapa itu dipakainya bahasa seperti ini, bahasa Arab maksudnya. Sedangkan orang Indonesia kan belum tentu semuanya bisa ngerti bahasa Arab. Ya syukur-syukur kalau Bos Suma sama Bos Sugi kan bisa paham atau bisa hafal. Tapi orang lain kan nggak ngerti juga kan. Bagaimana ini penanggapannya? Makasih. Baik saudara saya. Jadi ketika saya sebagai orang belajar ini, saya santri dari Dinda Neplos atau santri dari Habib, ya Habib guru saya, Habib Sayyid misalnya. Saya santri dari beliau. Saya menerima ilmu Al-Quran dari beliau. Misalnya gini, kita ambil contoh dalam surah An-Nahl ayat 44. Maka apa yang terjadi kemudian? Beliau membacakan Al-Quran kepada saya dalam original teks. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Maka kemudian guru saya akan mengajarkan kepada saya tentang Al-Quran surah An-Nahl ayat 44 ini tentu sama ajarannya dengan orang-orang Islam di luar daripada negara Republik Indonesia.
bil bayyinati waz zubur, dengan bukti-bukti yang nyata, ya, dan keterangan-keterangan. Wa anzalna, dan kami telah menurunkan, ilaika, kepadamu, zikra, peringatan atau Al-Quran, litubayyina, agar kamu menerangkan, linnasi, kepada seluruh manusia, ma, apa yang nuzila, telah diturunkan, ilaihim, kepada mereka, wala'allahum, agar supaya mereka yatafakkarun, berfikir. Nah, ketika ayat ini dipelajari oleh orang Bugis, mengajarkan kepada orang Bugis kemudian, maka apa yang menjadi standar dari pengajarannya? Apakah akan keluar dari Quran? Tidak. Orang Bugis akan mengajarkan kepada anak cucunya. Apa yang diajarkan kepada mereka? Bil bayyinat. Bacaannya sama, bil bayyinat. Orang Jakarta mengajarkan kepada anak cucunya dengan kata apa? Bil bayyinat. Apa orang Jakarta katakan kepada anak cucunya? Dengan bukti-bukti yang ada. Kalau orang Bugis mengajarkan kepada cucunya apa? Bil bayyinat, tanda-tanda yarung kaadai. Orang Jakarta ketemu orang Bugis dengan orang Bugis. Orang Bugis mengatakan Al-Quran surah An-Nahl ayat 44, yaniro makedanna adanna pungala ta'ala iladanna akurange bil bayyinati, engkana tanda-tanda narekku nadatangi pungallahu ta'ala sebagai bukti yang mapat dupa, bil bayyina. Orang Jakarta bingung, apa sih dia ini? Maka kembali kepada mana? Kepada original teks, bil bayyinati wazzubur, boleh keterangan-keterangan yang engkai. Orang Jakarta bingung, orang Makassar juga apa nakananjo. Tena kulle punakan mande, ribut manusia karena masing-masing mengunggulkan bahasanya. Apa yang terjadi? Kembali ke original teks. Makanya seluruh bumi Al-Qur'annya itu sama. Kenapa? Bahasa semua manusia berbeda-beda, tetapi bahasa Quran cuma satu. Makanya ketika diterjemahkan kemudian wa anzalna, dan kami turunkan kepada mereka, wa anzalna, dan kami telah menurunkan, purani napa nonno puangnya. Orang Bugis nih. Kalau orang Makassar, lebak mi ripanaung ri Allah Ta'ala. Sama. Kenapa dia sama? Karena dia berasal dari unsur yang sama. Yang membedakan adalah bahasanya, bahasa masing-masing. Tetapi pemaknaan daripada wa anzalna itu kembali kepada wa anzalna itu sendiri. Makedanna taugie purani panono Allah Ta'ala. Nakana to mangkasra lebak miripanaung ri Allah Ta'ala, ikaraing Allah Ta'ala. Orang Bugis menjelaskan Al-Quran dengan sandar kepada Quran. Orang Makassar menjelaskan Quran dengan sandar kepada Quran. Tidak bisa keluar dari sana. Tapi coba kalau orang Bugisnya menggunakan Bible bahasa Bugis, menggunakan orang Makassarnya menggunakan Bible bahasa Makassar. Dia aku kamanjo, nah kan atau Bugis ka ajak ngupak koro. Tapi jelas ketika tiaku kamanjo aja mau pakoro, satu bahasa Bugis, satu bahasa Makassar ketemu, bingung mereka. Kita mau merujuk kepada mana ini? Apa jenukana? Tidak bisa ini. Penasabaan kitab kah kama minne bentukna at-tanja bahasa Makassar memang ji. Nakana to minjo to Bugis ka. Jadi bisa ngi Pak. Nasabak makoro memang menarik kan ini kok bicara ugi memang ini. Bingunglah orang datang, orang lari luar negeri. Ini kenapa ini? Ini juga kenapa dia? Apa yang kalian ributkan? Ini Pak, di dalam ayat kami bunyinya kayak gini, tapi dia salah. Katanya gini. Mana yang benar? Cari aslinya. Aslinya tidak ditemukan, maka yang ada adalah ciuman kudus. Kalau di Islam nggak bisa. Nggak bisa. Makanya kenapa Quran itu tidak bisa diganti bahasanya? Nggak boleh. Orang Cina datang, orang Jepang datang, orang Afrika datang berhadapan dengan kami orang Bugis, dia pakai bahasa Afrikanya. Misalnya dia baca An-Nahl terjemahannya, dia mengatakan entelheng elheng ente. Bila orang Makassar mengatakan gitu muasang. Apa jedokana? Bilang orang Bugis mengatakan agak tu muasang. Apalah bukan jo. Ketemulah sudah bahasa.
Apa yang kita bahas ini? Menulis satu di papan tulis. Dia tuliskan Al-Quran surah An-Nahl (2:14). Orang semua, orang Bugis, orang Makassar, orang Afrika, semuanya akan mengatakan, alamak, itu hanya Al-Quran surah An-Nahl ayat 104 atau 14. Mereka rangkulan pelukan. Ternyata kita disatukan dengan satu kalimat Allah, kalimat langit yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kalau orang Kristen mau bersatu seperti apa kira-kira? Nggak bisa. Kalau orang Indonesia, orang Bugis, orang Islam, orang Bugisnya ketemu, orang Makassarnya, orang Mandarnya, orang apa lagi? Orang Madura, orang Sunda, orang Jawa, orang Bali, orang Riau, orang Medan, Batak, ketemu semua, ribut mereka masing-masing menghafal terjemahan Quran menggunakan bahasa mereka masing-masing. Mereka akan memaknai Al-Quran itu pasti sama, meskipun bahasa mereka berbeda. Kenapa? Ada kaidah yang mengikat mereka. Orang Bugis, Bugis-Bugisnya bahasa Bugis, tidak bisa seenak perutnya orang Bugis menerjemahkan Al-Quran. Semakassar-Makassarnya orang Makassar, tidak boleh seenak perutnya makan palu bahasa menerjemahkan seenak bahasanya Al-Quran. Kenapa? Ada kaidah yang mengikat itu. Tak boleh mentang-mentang kamu itu Makassar, kamu menerjemahkan Al-Quran seenak bahasa Makassar. Nggak bisa, harus diikat. Makanya Al-Quran mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang mewahyukan, kami yang menjaganya, dan itu tidak disifati oleh kitabnya agama lain. Coba orang Bugis, Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Al-Ikhlas ini. Kalau orang Jawa, apa yang dikatakan kalau orang Jawa mengatakan Tuhan itu satu? Ada nggak yang tahu? Ngendikaaken Gusti menika ingkang Maha Tunggal. Apa bahasa Arab, bahasa Qurannya? Bacakan. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Orang Bugis, Qul huwallahu ahad. Puadai Allah Ta'ala sedina buang. Katakan satu-satunya Tuhan itu adalah Allah. Bahasa Arabnya apa tadi? Qul huwallahu ahad. Orang Makassar, coba Bunda Rahma, orang Makassar, Qul huwallahu ahad. Orang Makassar, akanako serena kareng Allah Ta'ala. Kalau Sunda begini, bejakan Allah eta hiji. Nah, gitu. Kalau orang Jawa, ikut jenengna saenake dhewe. Kalau orang Batak, ya, nang hadong hepeng. Nah, kalau beda, nggak bisa. Harus rujukannya kepada Quran. Mesa. Saya rasa begini ya. Jangankan sampai ke ayat-ayatnya, nama kitabnya aja udah beda. Misalnya Kisah Para Rasul. Dalam bahasa Inggrisnya itu X, bergerak. Terus Kisah Para Rasul ini kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris misalnya kan, History of Prophet. Bingung orang sana itu. Ini kitab apa ini History of Prophet? Padahal di sana tulisannya ACT, X, bergerak. Nah itu dia. Kan bingung orang Inggris. Iya. Qul huwallahu ahad. Kalau orang Madura tak katakan Allah setong. Jadi masing-masing bahasa bisa mengartikan Al-Quran, tetapi kembali kepada Al-Quran itu sendiri. Orang Madura tidak akan memaknai Al-Quran seenak perutnya. Orang Bugis tidak akan memaknai seenak perutnya, meskipun mereka masing-masing menggunakan bahasa ibu. Nah itulah kenapa Al-Quran itu tetap mempertahankan bahasa Quran, bahasa dari langit, tidak bisa diganti. Kapan diganti? Misalnya, hilangkan original teks Al-Quran. Orang Bugis mengatakan, mapau ko dek gagapuang selain Allah Ta'ala. Orang Makassar mengatakan, akana ko tena Allah Ta'ala, kareng Allah Ta'ala selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang ini mengatakan, ini mengatakan, ini mengatakan. Begitu bahasa mereka mengalami perubahan,
perubahan makna dan juga rasa, maka dia akan semakin jauh meninggalkan qul huwallahu ahad. Nah sekarang kalau kita minta pertanggungjawaban, mana firman yang diterima Yesus dalam bahasa Ibrani? Bingung. Mana yang diterima dalam bahasa Aramaik? Bingung. Jangankan Ibrani, Aramaik, dalam bahasa Yunani aja, mana? Bingung. Ini yang mau dijadikan pegangan hidup untuk masuk ke surga. Buku yang tidak jelas seperti apa keadaannya. Tapi kalau Al-Quran 1400 tahun silam sampai hari ini murni. Kenapa? Karena dia berasal dari Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dikatakan adalah apa yang didengarkan dari Allah. Maka apa yang didengarkan dari Allah itu kemudian dibukukan berupa kitab bernama Quran, dihafalkan juga berupa Quran. Bagaimana dengan orang Kristen? Mana kitab yang berasal dari Roh Kudus? Kenapa bisa berubah-berubah kalau dia berasal dari Roh Kudus? Yang dikatakan Roh Kudus, Yohanes 16:13, dia tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan yang dikatakan adalah apa yang diperintahkan untuk ia katakan. Berarti yang menjadi firman Tuhan adalah apa yang Roh Kudus lontarkan, bukan apa yang lai katakan, tapi Roh Kudusnya. Roh Kudus mengatakan apa tentang kejadian, tentang perkataan-perkataan Yesus. Itulah yang harus dituliskan. Bukan bahasa-bahasa aneh, bukan bahasa Yunani dan seterusnya. Karena tidak mungkin Roh Kudus datang menggunakan bahasa Yunani, nggak mungkin. Demikian. Saudara semua, saya pamit dulu ya, soalnya ini baterainya dan terhabis. Nanti ntar saya masuk lagi ya. Makasih Bang Suma penjelasan. Sama-sama. Makasih Bang Sugi. Amin. Amin. Ya, sama-sama Bang. Cakaru di Indonesia. Pasien berikutnya Will. Tumbuhin rambut James. Ya. Tidak berputar-putar kayak es lilin. Iya, tumbuhin rambut. Peler kalau belah dua gimana? Wilko itu disambut Wilko dari tadi ngantri itu. Ayo, lanjut. Saya mau. Jericho Saimin, silakan pertanyaannya. Ya, terima kasih Bang buat kesempatannya. Saya sebenarnya tidak ada mau bertanya, cuman hanya menanggapi aja Bang. Iya, silakan. Bagus ya, itu. Yang saya tanggapi sih. Ya, yang saya tanggapi adalah tadi Bang Pera ya mengatakan bahwa mungkin dalam candaan mungkin, tapi orang bisa berpikir bahwa itu adalah satu asumsi yang benar tentang Yesus hanya acting, beliau tidak mati, gitu ya. Alkitab jelas mengatakan bahwa Yesus memang mati, Bang. Mati karena dibunuh ya. Maksud saya dibunuh itu dia disiksa. Sebelum penyaliban itu terjadi, dia disiksa. Dia disiksa dan disalibkan dan mati. Mati, tetapi tidak sampai di situ, dia bangkit. Itu yang saya mau klarifikasi aja. Terus yang berikut mengenai saya hanya menanggapi tadi pernyataan Bang Suma tentang ditanggapi dulu Bang. Biar ditanggapi dulu sama Bang Kores. Itu bukan candaan, itu serius itu. Silakan Bang Kores. Aku izin ya Gurunda ya, Sasuke ya. Tafadhal. Ya. Ya, ini konsepnya begini ya kawanku ya. Tahu Yesus disalib jam berapa tahu? Yesus disalibkan itu kalau dia mati itu jam 12 siang Bang ya. Kegelapan menutupi gitu ya. Sekitaran jam segitu Bang. Kalau jam 12 siang meninggalnya, disalibnya jam berapa? Jam 3 Bang, dia mati. Kira-kira jam 3 ia bersuara jam dengan 3. nyaring Eli lama sabaktani. Ya. Bang ini kitabnya sendiri nggak ngerti. Lanjut. Ya jadi gini ya kawanku ya. Silakan Kita Bang.
Pakai data, kita main data. Nah, di sini ini datanya medical theories on the cause of death in crucifixion ya. Jadi teori medis tentang penyebab kematian di penyaliban. Nah, di sini Besarin host. Nah, ini diposting di National Library of Medicine. Ini punyanya British ya, United Kingdom, Inggris. Ini PubMed, Public Medical Central ya. Government. Nah, ini judulnya. Lalu kemudian nanti di bawahnya itu historical evidence. Contoh misalnya ini ada Flavius Josephus ya yang memberikan testimoni tentang penyaliban. Lalu ini yang lebih tua lagi, Lucius Annius Seneca, hidup lahir 4 sebelum Masehi, meninggalnya 65 Masehi. Nah, di sini di historical evidence ini dikatakan begini, Bre. Di masa-masa Roma adalah hal biasa mencambuk bagian belakang, bokong, dan kaki dengan cambuk flagrum. Flagrum adalah cambuk pendek yang ujung-ujungnya dipasangkan benda-benda tajam. Korban diwajibkan membawa salib mereka ke tempat eksekusi. Jika korban kepala posisinya di atas, maksudnya korban penyaliban, maka menghabiskan beberapa hari di atas kayu salib sebelum dia mati, kan gitu ya. Jadi orang yang disalibnya itu nggak aneh-aneh, disalib posisinya kepalanya di atas, itu menghabiskan beberapa hari supaya dia bisa meninggal, gitu ya kawanku. Nah, sekarang kita lihat Yesus. Ini Yohanes 19:14 kita lihat. Weh Paduka, jazakallahu khair. Alhamdulillah. Hari itu ialah persiapan Paskah. Kira-kira jam 12 kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Ya, salibkan dia. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus sambil memikul salibnya, dan di situ ia disalibkan. Anggaplah jam 1, jam 2 lah ya. Anggap jam 1, jam 2 disalibkan Wilko, Yesus itu. Jam 1 lah kita ambil, karena perjalanan kayu salib dan bla-blanya ngabisin waktu sejam. Nah, di sini lihat Matius 27:46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani, lalu kemudian dia meninggal lah. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Wilko, kalau disalib ya my bre, ini perhatikan ya kawan-kawan Kristen di bawah juga. Kalau disalib cuma 2 jam, semua orang masih bisa hidup. Semua orang gak akan meninggal my bre. Kalau disalib cuma 2 jam, semua orang itu pasti hidup, nggak akan meninggal. Itu yang pertama ya, poin yang pertama. Lalu yang kedua, kekristenan selalu menyembunyikan Yesus itu bangkitnya di goa, bukan di kayu salib. Nah, kalau kayak gitu mah semua orang juga bisa bangkit di goa. Nggak aneh itu perkara yang seperti itu, Wilko. Jadi segala sesuatu yang digembar-gemborkan kekristenan ketika dicek, kita olah TKP dengan data-data sejarah, ternyata ya Yesus itu kemungkinan pingsan atau paling mentok itu mati suri gitu. Karena kalau kita lihat lagi Wilko ya, Yesus disalib 3 orang. Yesus ada orang kiri kanan penjahat. Yesus diturunkan ini setelah dia 2 jam dibilang mati, jam 6 sorenya diturunkan, kan gitu. Terus orang yang kedua ini dipatahkan kakinya tapi tidak diturunkan. Yesus tidak dipatahkan kakinya, diturunkan. Lalu kemudian dihias-hias gitu, yang disebut jenazahnya ditaruh di goa ya. My brethren, kalau memang Yesus itu anak Allah, firman Allah, Tuhan yang menjadi manusia, mbok yang ngambil standarnya standar yang di atas kemanusiaan, jangan yang standar di bawah kemanusiaan. Semua manusia juga kalau disalib cuma 2 jam masih bisa hidup. Kalau beneran Tuhan yang mbok disalibnya 3 minggu gitu, 1 minggu, 4 bulan, 2 tahun, kan gitu, itu baru Tuhan, baru bisa dibilang ada Tuhan di dalam dirinya gitu. Lalu kemudian memperlihatkan kepada orang-orang banyak bahwa dia itu yang asalnya memang mayat ya, mayat tulang belulang, bangkit menjadi manusia biasa. Baru Tuhan tuh.
nyata itu. Kalau misalnya 2 jam disalib lalu kemudian hilang berita di hari ketiga bangkitnya di goa, ya semua orang bisa kayak gitu, Will, kok. Semua orang Nah, itu bisa di kayak gitu. Filipina orang habis disalib ngerokok. Wah. Disalib dipaku, Oke, Bang. dipaku tangannya itu. Oke, Bang. Dipaku disalib Boleh, tangannya boleh, diperban, boleh. ngerokok. Iya. Boleh saya tanggapi, Bang? Boleh saya tanggapi? Wah, boleh banget. Oke, saya tanggapi ya. Tadi Abang menyampaikan bahwa Yesus itu kan disalib sekitaran mungkin 2 jam lah. 2 jam setelah itu diturunkan, dimasukin ke dalam goa gitu ya. Yes. Gini Bang, kalau memang ini saya terangkan dari sisi Alkitab ya. Boleh. Ketika itu Yesus sebelum disalib, Yesus disiksa Bang. Yesus disiksa oleh tentara-tentara Romawi pada waktu itu. Nah, ketika Yesus sudah terpampang di atas kayu salib, ketika Yesus menyerahkan nyawanya, gitu ya, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, gitu ya, ketika dia mati. Nah, semua di kiri kanan kan dipukul kakinya semua kan, dipatahkan kakinya. Nah, Yesus pada waktu itu tidak dipatahkan kakinya, Yesus ditombak lambungnya. Bro, ketika Yesus ditombak itu Yesus udah mati, ditombak bro. lambungnya. Dan ini, Bang, Ketika Yesus ditombak itu udah mati dia. Nah, keluar dah. Sebentar Bang, saya dulu Bang. Ketika dia ditusuk gitu, keluar air dan darah. Dan ada kejadian menarik yang terjadi pada waktu itu kan, terjadi gempa bumi pada waktu itu Bang. Iya, mayat-mayat kudus juga bangkit kan? Lalu ada kejadian menarik juga. Nah, salah satu tentara pada waktu itu yang menjaga salib-salib itu, dia berkata begini, terpujilah Allah karena sesungguhnya Yesus ini adalah Anak Allah. Saya lupa banget, tapi orang pada waktu itu, ya. Nah, lalu ada, gini Mas, saya jelaskan. Ada, kalau kita baca Alkitab, ada seseorang yang namanya Yusuf Arimatea. Dia meminta izin kepada Pilatus untuk memakamkan Yesus. Poinnya apa sih, bro? Karena semua orang sudah pada tahu. Biarin Bunda. Sudah pada mati Bang. Sudah pada mati. Nah, ini saya jelaskan yang tadi Bang. Tadi kan Bunda Rahma tadi kan asumsinya kan Yesus tidak mati kan pada waktu itu. Nah, ini saya terangkan Bunda Rahma. Nah, lalu mereka mengapani Yesus. Lalu pengikut Yesus juga membawa rempah-rempah juga ketika mereka mau mencari mayat Yesus pada waktu itu. Nah, jadi saya mau katakan bahwa Yesus bukan acting dia tidak mati, memang dia mati. Yesus Itu yang saya mau klarifikasi. Dia mati ya Bang ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang ini aku lanjut ya datanya ya. Yesus itu sebelum disalib disiksa dulu katanya. Ya memang semua korban penyaliban juga sebelum disalib disiksa dulu. Datanya ini masih di data yang sama. Flavius Josephus 37 sampai 100. Tadi datanya juga udah gue sekilas udah gue bacakan di sini ya. Di sini lihat. Mereka pertamanya dicambuk lalu kemudian disiksa dengan berbagai macam siksaan sebelum mereka mati. Ini korban penyaliban itu biasa, nggak ada hal aneh. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau mau dituhankan silahkan. Tapi bagi kami kaum yang berpikir, alangkah rendahnya ketika Tuhan disalib 2 jam aja udah mati. Sedangkan manusia-manusia lain bisa menghabiskan beberapa hari di kayu salib sebelum mereka mati. Itu paling Wilko ya gitu. Ya kalau Tuhan disalib cuma 2 jam meninggal ya wes lah. Legowo aja lah. Ya, karena iya ini kan perbedaan kita ya Bang. Maksudnya dari sisi kita, karena begini Bang, yang saya jelaskan lagi. Karena sebelum Yesus mati, sebelum Yesus mati, ya. Tuhan kan tidak terhampiri maut. Tuhan tidak bisa binasa. Iya, benar. Kan, kok imannya Tuhan mati? Jangan dibawa ke sana, Bu Rama. Ini bahas tentang penyaliban. Jangan dibawa ke sana dulu. Iya, ini saya.
Gini, Iya, saya bro, tidak bro, saya sedikit, mengarah bro, saya ke komentari, penyaliban bro. saja gitu bang. Ya. Biar mudah, Gini. biar nggak ini. Aman dia aman. Begini Bang Wilko. Ya. Orang yang disalib itu minimal dia itu mati 3 hari. Nah, makanya Yesus cepat mati itu Pilatus heran. Anda baca di dalam Markus 15:44 tuh. Pilatus heran mendengar bahwa Yesus sudah meninggal. Heran dia. Karena tidak pernah mendengar ada orang mati disalib dalam waktu 2 jam. Nah, Anda tadi mengatakan ketika lambungnya ditusuk, nah itu sudah mati. Karena ketika Yesus itu minum anggur asam itu, lalu dia berkata sudah selesai, lalu menyerahkan nyawanya. Nah, justru heran saya, katanya sudah mati tapi ditusuk lambungnya keluar darah. Darah bisa keluar itu ketika jantung masih berdetak. Ya, jantung berdetak itulah yang menyebabkan darah itu mengalir. Bagaimana mungkin darah masih mengalir sementara dia sudah mati? Tidak ada ceritanya orang sudah mati dilukai baru keluar darah, itu nggak ada ceritanya, bos. Ya, jadi Yesus mati dalam waktu 3 jam itu mustahil. Ya, sementara orang yang disalib, orang dua yang disalib di sebelah kanan dan kirinya, untuk mati itu harus dipatahkan kakinya. Gitu loh. Jadi Yesus tuh nggak mati. Benar yang dikatakan Kores, mungkin pingsan paling banter mati suri. Karena nggak ada orang disalib cepat mati, itu nggak ada. Makanya Pilatus heran mendengar Yesus mati, itu Pilatus heran. Iya. Nah, ini Apa 2 jam meninggal, Tuhan kok standarnya di bawah manusia normal. Nah itu bang, gini saya terangkan lagi sedikit. Gini bang, pada waktu Yesus ini supaya mau meyakinkan abang-abang aja nih, kalau memang Yesus beneran disalib, memang dia mati. Pada waktu Yesus melakukan perjamuan bersama-sama dengan murid-muridnya, dia juga berkata bahwa sudah tiba waktunya bahwa aku akan diserahkan kepada tangan-tangan orang berdosa. Anak manusia itu harus mati. Gitu. Nah, itu yang diperkatakan Yesus pada waktu sebelum dia diserahkan kepada orang-orang tentara-tentara Romawi pada waktu itu. Ya, Wilko ngerti gue, Wilko. Inti yang gue mau bilang di sini adalah buat gue, kaum yang berpikir mustahil menuhankan Yesus, karena Yesus tidak sebagaimana manusia normal lainnya 2 jam aja udah mati gitu. Endurance-nya tuh lemah banget gitu loh. Padahal dia udah dibela Roh Kudus, firman Allah, udah dikasih kekuatan oleh malaikat. Iya, kasih kekuatan oleh malaikat, lahir tidak pakai bapa, disalib 2 jam udah meninggal. Terus ya, jadi buat gue pribadi ya ceritanya sia-sia gitu loh. Karena ngapain kita menuhankan Tuhan yang bahkan disalib pun gak mampu gitu selama 2 jam. Bahkan gue pribadi ya Mebre, gue bisa mentakar, misalnya gue disalib 2 hari lah. 2 hari bisa gue disalib hidup. Karena disalib itu tangan, jauh dari organ vital. Jadi gue tidak menampikan keimanan kekristenan ya. Kalau kita berbicara dengan perspektif Kristen, gue tidak menampikan Yesus itu mati. Yang gue kritisi adalah betapa lemahnya Tuhan orang Kristen, disalib baru 2 jam udah meninggal. Itu bre. Oke bang, saya tangkap. Inilah perbedaan kita bang. Ya. Karena itu yang kita sampaikan bahwa memang Yesus mati bang. Yesus mati. Iya, kalau dalam 2 jam. Mungkin di abang mungkin tidak mati, itu keyakinannya abang. Tapi untuk keyakinan Kristen, karena memang gitu betapa dahsyat penderitaannya. Ya saya juga mengatakan, saya lupa ayatnya, kalau nggak salah di Yesaya 52 kalau nggak salah. Dia itu nubuatannya itu sampai orang tidak mengenal wajahnya gitu bang. Wajah Yesus itu tidak dikenal pada saat penyaliban. Karena begitu disiksanya gitu bang.
Iya, iya. Iya. Dia pada waktu kalau kita nonton film, pada waktu di jalan aja kan dipukul, bisa dipikul salib, dipukul. Nah iya, itu disiksa. bagian itu juga. Salibnya Kalau kita jatuh, bangun. kalau kita baca data sejarah tadi, Wilko, maaf ya gue potong. Kalau kita baca sejarah, ternyata memang korban-korban penyaliban itu mereka memikul salibnya sendiri. Di sini juga yang gue agak kecewa ya. Kenapa Yesus dibantu orang gitu loh? Ngapain? Lu Tuhan gitu, angkat sendiri. Kenapa dibantu? Kenapa lu nggak dipatahin sebagaimana manusia normalnya? Banyak dispensasi yang diberikan kepada Yesus yang harusnya menebus dosa. Itu yang gua yang seperti ini Tuhan gitu. Banyak dispensasi ini. Berbeda dengan orang-orang manusia lainnya. Manusia normal aja banyak yang matinya lebih keji daripada Yesus. Gitu sih. Nah, ini Bang, makanya Abang tadi menyampaikan juga ada yang bantu gitu Bang, karena penderitaan yang dia alami itu luar biasa banget gitu loh. Ya ngapain dibantu Tuhan? Biarkan dia tersiksa. Ya kan kita kan bicara, ini kan bukan bicara sisi Tuhannya Bang, kita bicarakan dari sisi manusianya. Pada waktu disalib gitu Bang. Sama ketika dia sebelum disalib, dia bersama dengan murid-muridnya ketika dia mengajak Petrus, Yakobus dan murid-murid lain untuk berdoa di Taman Getsemani. Dia berdoa, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Artinya kan dalam sisi manusianya dia juga tidak mau untuk menerima gitu. Nah, tetapi dia mengatakan bahwa biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendaknya dia sebagai manusia, itu Bang. Jadi dari sisi manusianya dia udah siap menderita Bang, gitu, sampai mati disalibkan gitu. Itu Bang, dari saya Bang. Ini kita bahas yang ini aja. Mana Bang Kores? Di report lagi. Oh, di report. Jadi kalau saya lihat dari apa yang dinyatakan Yesus sendiri ya, bahwa orang yang dibangkitkan dari kematian itu akan berupa roh. Dalam Lukas 20 ayat 36 dan seterusnya itu. Ya, orang yang dibangkitkan dari kematian itu tidak mengawin, dia akan seperti ruh, akan seperti malaikat di surga. Apakah Yesus itu bangkit berupa roh atau lengkap dengan jasadnya, Bang? Gimana Bang? Ketika Yesus bangkit, ya katanya bangkit, itu ruhnya saja atau lengkap dengan jasadnya, Bang? Lengkap dengan jasadnya Bang. Nah itu dia. Artinya dia tidak bangkit. Karena menurut Yesus sendiri di dalam Lukas 20 ayat 36, ya, Yesus mengatakan bahwa orang yang dibangkitkan dari kematian itu tidak mati lagi. Dia akan seperti ruh, akan seperti malaikat di surga. Sehingga ketika Yesus yang katanya sudah bangkit menemui para muridnya, muridnya menyangka Yesus itu hantu. Karena pemahaman para murid, orang yang dibangkitkan dari kematian dia akan seperti hantu, akan seperti ruh. Makanya para murid itu takut dan ngeri. Lukas 24 ayat 36 sampai ayat 43 nanti dibaca. Para murid ngeri dan takut, menyangka Yesus itu hantu. Menyangka Yesus itu bangkit dari kematian. Apa kata Yesus? Mengapa kamu takut? Ini aku sendiri. Lihatlah, rabalah tangan dan kakiku. Karena bagi roh tidak memiliki daging dan tulang. Sementara para murid masih tidak percaya, Yesus ingin membuktikan sekali lagi. Adakah kau makanan? Maka para murid memberikannya ikan goreng. Lalu Yesus memakan ikan goreng itu di hadapan mereka. Ini untuk membuktikan Yesus bangkit atau Yesus tidak bangkit. Mana ada ruh makan? Oke. Itu makan ikan goreng itu. Gini Bang, oke. Saya boleh tanggapi Bang? Ya. Saya boleh tanggapi, baik. Kalau memang abang baca Alkitab pasti abang tahu lah. Ketika Maria Magdalena mereka mencari jasad Yesus ya,
Mereka sampai di gua itu, kuburan Yesus, mereka melihat bahwa kubur Yesus itu telah dibuka. Kosong. Nah, kubur itu kosong, ya kan Bang? Kubur itu kosong, dan setelah mereka masuk ke dalam gua itu, malaikat menemukan mereka, Bang. Malaikat Tuhan ada di situ. Nah, ini kalau Abang baca pasti Abang tahu. Malaikat Tuhan berkata kepada mereka, "Kenapa kamu mencari dia? Kenapa kamu mencari dia? Dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit." Ini perkataan malaikat loh. Kita nggak bisa apa-apa lagi kalau misalnya malaikat udah berkata-kata gitu kan. Dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit. Seperti yang sudah dikatakan Yesus sebelum dia disalibkan, tuh Bang. Sebelum dia mati, dia disampaikan itu, bahwa anak manusia akan mati dan akan bangkit lagi. Itu Bang. Itu yang malaikat sampaikan kepada Maria dan orang-orang. Ya, silakan Bang. Ya, tetap berpegang apa yang diajarkan Yesus. Bahwa orang yang bangkit dari kematian itu akan seperti ruh. Begitu juga yang diajarkan Paulus di 1 Korintus 15 ayat-ayat 48 kalau nggak salah. Yang ditaburkan adalah tubuh jasmaniah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Ya, ada tubuh jasmaniah, ada tubuh rohaniah. Yesus bangkit dengan tubuh jasmaniah. Berarti dia tidak bangkit, benar-benar bangkit dari kuburan. Seharusnya kalau memang Yesus itu bangkit, jasadnya harus ada di situ. Pintu gua tidak perlu dibuka. Tapi faktanya pintu batu itu terbuka. Jasad Yesus tidak ada di situ. Ini membuktikan bahwa Yesus itu pergi dengan jasadnya. Apakah Yesus bohong ketika mengajarkan bahwa yang dibangkitkan itu adalah ruh, bukan jasad? Makanya para murid itu menyangka Yesus hantu. Karena diajarkan Yesus yang bangkit dari kematian itu ruh. Sehingga para murid menyangka Yesus itu hantu. Tetapi justru Yesus menyangkal, membantahnya kalau dia bukan hantu. Kalau tidak percaya, lihatlah, rabalah tangan dan kakiku. Karena bagi ruh tidak memiliki daging dan tulang seperti yang ada pada diriku. Ini membuktikan Yesus datang dengan jasad dan ruhnya, ya lengkap sebagaimana sedia kala. Bahkan ketika ketemu Thomas, tangannya masih bolong. Ya kan? Artinya tubuh lamanya itu masih ada pada dia, bukan tubuh baru. Kalau tubuh baru, tentu tangannya tidak bolong lagi. Tapi faktanya Yesus tangannya masih bolong katanya. Ini membuktikan Yesus tidak bangkit. Apalagi kalau kita lihat janji yang Yesus umbar dalam Matius 12 ayat 39. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini meminta sebuah tanda. Tanda tidak akan diberikan selain tanda Nabi Yunus yang tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari dan 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi selama 3 hari dan 3 malam. Apa itu tanda? Tanda itu keajaiban. Apa keajaibannya Yunus? Di dalam perut ikan dia hidup. Ya, apa buktinya dia hidup? Dia berdoa. Baca Yunus 2 ayat 4. Ya, Yunus berdoa dari dalam perut ikan. Kalau Yunus mati tidak mungkin Yunus bisa berdoa. Tidak ada orang mati itu berdoa. Yunus berdoa dalam perut ikan. Seharusnya kalau Yesus itu mengalami keajaiban di alam kubur, di perut bumi, dia harus hidup. Kalau dia mati tidak ada keajaiban di situ. Keajaiban apa coba? Orang dikubur mati apa ajaibnya? Kalau waktu itu menjadi sebuah keajaiban, 3 hari 3 malam sebuah keajaiban, bapakku lebih hebat daripada Yesus. Karena bapakku dikubur udah 40 tahun yang lalu, 45 tahun yang lalu. Waktu tidak bisa menjadi tanda, tidak bisa menjadi sebuah keajaiban. Supaya ada keajaiban, Yesus harus hidup di dalam kubur. Yunus harus hidup di dalam perut ikan. Itulah yang namanya tanda. Kalau tidak terjadi seperti itu, tidak ada tanda. Atau Yesus bohong. Tidak mengalami keajaiban seperti Yunus. Yunus hidup, Yesus mati. Apanya yang sama? Nggak ada yang sama. Kalau begitu, Bang. Ya. Jadi dari tanda yang dia umbar, Yesus harus hidup.
Kalau Yesus mati, dia pembohong. Lanjut. Ya bang, saya tahu. Nah inilah beda kita bang. Mungkin abang berpandangan seperti itu bang, tapi jelas-jelas, makanya tadi saya sampaikan tadi uang pengakuan malaikatnya kepada Maria Magdalena dan yang lainnya udah jelas kok bang. Mengapa kamu mencari dia? Dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit. Nah konteks yang abang sampaikan itu mungkin konteks untuk kita manusia biasa ya. Yesus bukan manusia biasa bang. Coba saya tanya sama abang, Yesus itu menunjukkan tanda-tanda dia bangkit atau dia tidak bangkit? Sesuai ajaran Yesus sendiri. Dia datang lengkap dengan tubuhnya. Apakah itu menunjukkan bangkit? Sesuai ajaran Yesus? Ya. Saya melihat tanda bang. Nah, saya melihat faktanya gitu loh. Bukan hanya berdasarkan iman. Tidak. Tapi lihat faktanya. Pertama, ketika Yesus ditusuk lambungnya, dia masih mengeluarkan darah. Bagaimana mungkin orang yang sudah mati ditusuk keluar darah? Ini secara ilmu kedokteran nggak betul ini. Ya, nggak ada orang mati ditusuk keluar darah. Nggak ada seperti itu. Ya. Coba apa? Nah, ini bang, saya mungkin di pemahaman abang nggak masuk gitu ya. Tapi gini bang. Itulah yang malaikat sampaikan pada waktu itu. Dan gini bang, kita boleh tanya orang di Israel juga ada bukti-bukti sejarahnya kok bang. Kalau Yesus itu mati, dan coba kita tanya ke orang-orang Israel, apakah memang Yesus itu mati? Kita dengar pengakuannya saja. Jangankan hanya orang melihat dari kejauhan, bang. Jangankan orang melihat dari kejauhan, ya, melihat Yesus mati. Sekarang ada alat yang untuk mendeteksi kematian itu, apa namanya sih di dalam ilmu kedokteran itu saja masih sering meleset bang. Apalagi hanya mengira-ngira, ya, dia tidak pernah memegang denyut nadinya, ya kan? Mana ada orang melihat denyut nadinya? Nggak ada di situ. Dia hanya melihat dari kejauhan. Bagaimana itu bisa memastikan Yesus mati? Tapi kalau saya lihat dari bukti-bukti yang ada, Yesus tidak mati. Kenapa? Karena Yesus mendatangi murid dalam bentuk tubuh lama, ya kan, masih lengkap daging dan tulangnya. Atau Yesus bohong yang mengatakan bahwa orang yang dibangkitkan dari kematian itu seperti roh. Atau Paulus juga bohong yang mengatakan bahwa yang dibangkitkan itu adalah roh. Mana ini yang benar nih? Paulus mengatakan yang ditaburkan adalah tubuh jasmania, yang dibangkitkan tubuh rohania. Yesus mengatakan orang yang dibangkitkan dari kematian dia akan seperti ruh. Mana yang benar ini? Yesus datang lengkap dengan tubuh, tulang dan dagingnya, lengkap. Ya. Ini tidak menunjukkan dia bangkit. Nggak ada menunjukkan dia bangkit, bang. Fakta apa yang Anda tunjukkan kepada saya dia bangkit? Apa faktanya? Sementara fakta-fakta itu sesuai ajaran Yesus sendiri. Ya. Boleh saya tanggapi bang? Ini bang. Silakan. Bang Kores sudah kembali. Silakan Bang Kores. Kita berdasarkan pengakuan. Ya silakan bang. Ya, kalau lanjut ya, masih mau ditanggapi ya? Biar ditanggapi dulu Bu Rama. Biar ditanggapi dulu. Ya. Oh sudah. Makanya tadi saya sampaikan tadi bang. Ini pengakuan malaikat bang. Tadi saya sudah sampaikan. Dan begini bang. Yang Paulus sampaikan itu konteksnya kepada manusia biasa. Kita ini manusia. Nah, tapi kalau untuk Yesus beda lagi, bang. Gitu, bang. Tidak ada di situ dikatakan manusia biasa atau Yesus, tidak, jelas, bang. Sekarang mana yang lebih Anda percaya? Yesus sendiri atau malaikat? Ya,
kalau memang itu konteksnya manusia biasa, Bang, gini, Bang. kenapa para Apa yang murid Yesus menyangka sampaikan Yesus itu- hantu? Bang, kalau itu konteksnya manusia biasa, ya, Yesus tidak mengalami seperti itu. Kenapa para murid menyangka Yesus hantu? Berarti para murid menganggap Yesus itu ya manusia biasa, sama seperti kita. Dan Yesus pun tidak pernah melebih-lebihkan dirinya bahwa dia itu manusia luar biasa. Dia mengatakan misalnya aku adalah firman yang jadi manusia atau Tuhan yang jadi manusia. Yesus nggak pernah ngomong seperti itu. Yesus manusia biasa, cuma diberi kelebihan oleh Tuhan sehingga dia itu mampu melakukan mukjizat-mukjizat. Bedanya hanya itu. Atau bedanya itu dia terlahir ajaib tanpa hubungan laki-laki. Tapi hal-hal semacam itu banyak terjadi. Ya, seperti yang dikatakan Yohanes 1 ayat 13, orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah, juga bukan dari daging, dan bukan atas keinginan seorang laki-laki, melainkan berasal dari Allah. Di situ dikatakan orang-orang, berarti jamak. Bukan cuma Yesus yang mengalami seperti itu. Ya, walaupun caranya itu berbeda. Assalamualaikum para panitia sorga. Udah, diam dulu user, diam dulu. Ya, jadi mengenai terjadinya dia itu hanya untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu maha kuasa, untuk membuktikan, ya, untuk membuktikan Tuhan maha kuasa bisa menciptakan manusia dengan cara apapun. Jangankan hanya melalui seorang perempuan tanpa hubungan laki-laki, dari tulang Tuhan bisa menjadikan manusia. Dari perempuan mandul Tuhan bisa menjadikan manusia. Nggak ada yang hebat. Nah, nggak ada. Ya, Masa Bang, saya PC? dengar. Intinya begitu. Intinya begitu, Bang. Inilah perbedaan kita. Inilah pandangan kita. Tapi kalau pandangan saya berdasarkan Alkitab, Bang. Saya berdasarkan Ya. Alkitab. Saya juga yang berdasar mana, Alkitab, Bang. Sudah dijelaskan, jelas kok. Saya juga berdasar Alkitab. Iya. Cuma bedanya Karena begini. untuk- Anda memandang Iya. pakai iman, saya pakai akal. Itu bedanya di situ. Jangan salah. Abraham didengarkan. Nah, ini Bang, saya tidak memandang pakai iman, tapi itulah yang disampaikan. Abraham dan iman, bukan karena logika ya. Aduh, Usar ini mute dulu aja. Ya, Gurunda, udah mau masuk? Masuk duluan. Gas. Si Jumam itu panggil dulu. Lo kenapa, Sher? Lu datang ke sini sun kaki Gurunda lu. Jumam punya satu itu panggil. Turunin. Ada yang emosi. Ini nggak bisa diskusi. Turunin. Dos, turunin, Dos. Nggak bisa Tanya diskusi. dulu dia mau ngapain. Iya. Mana tahu dia mau aju panco. Mute dulu, mute. Oten tuh Lagi langka. diskusi enak-enak. Turunin, Harus Dos. Turunin, Dos. berdasih. Nggak Udah perlu di-mute. orang kayak gini, nggak perlu, Bos. Emang Kita dia nggak perlu siapa? Orang nggak berilmu, Bos. Kau siapa Juma? Ini siapa? Emang emang? Tendang aja begitu. Nggak perlu tendang. kayak gitu, nggak perlu. Ngabisin waktu, ngabisin tenaga, buang-buang waktu. Nggak usah. Silakan Aki, dilanjut. Oke, baik. Sedikit ya, Adek. Gas Jadi Gurunda. Gini, yang pertama yang harus Anda pahami, memang ada orang yang disalib. Ya, memang ada orang yang disalib. Yang pertama, harusnya orang yang disalib itu yang membuatnya meninggal dunia itu karena kelaparan dan dahaga. Itu baru bisa mati orang. Yang kedua, karena terinfeksi virus atau kuman atau luka yang ada pada dirinya itu mengalami infeksi karena tidak ada perlindungan antibiotik. Nah, proses kematian karena infeksi itu biasanya 2 sampai 3 hari. Apakah Yesus mengalami infeksi selama 2-3 hari? Enggak. Kemudian yang selanjutnya, ketika kemudian orang itu mati disalib, itu unsur penyebab utamanya juga karena kelaparan.
dan kehausan. Karena belum ada orang disalib itu diberi makan. Belum ada orang disalib itu disuap. Belum ada orang disalib itu kemudian diberi minum. Nah, dengan tidak adanya suplai makanan yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan yang normal, maka hal tersebut pasti akan mengganggu metabolisme dalam tubuh. Karena tidak ada yang mensuplai makanan ke dalamnya. Jadi tubuh memobilisasi bahan simpanan yang ada dalam tubuh. Bila simpanan karbohidrat, glikogen dan seterusnya itu habis, termasuk gula, vitamin dan seterusnya, maka protein yang ada di otot digunakan sebagai pembentuk energi yang membentuk ATP yang merupakan energi siap pakai. Artinya kita makan pagi hari, tenaga yang tersimpan itu hanya berhitung jam, kita kemudian merasakan lapar. Itu manusiawi. Nah, bila protein yang ada di dalam otot kita ini berkurang, maka fungsi sel akan terganggu. Kalau fungsi sel sudah terganggu dan sifatnya menyeluruh ke hampir seluruh tubuh manusia, maka itu sudah dekat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya dokter ketika kemudian memeriksa orang itu mati atau tidak, yang dibuka bukan mulutnya tapi matanya. Nah, proses ini berlangsung dikarenakan kelaparan dan dahaga itu bisa sampai 7 hari di atas tiang salib baru bisa mati. Benar apa yang sering disajikan Dinda Kores. Berapa jam kejadian kematian Yesus? Karena kenapa? Fakta yang sebenarnya, hukuman salib itu pada hakikatnya adalah kejamnya penyiksaan yang dirasakan oleh korban penyaliban. Bukan hanya pada kematiannya, melainkan kematian merupakan hal yang diinginkan secepatnya untuk dijalani. Itu ingat itu. Jadi orang yang digantung di tiang salib tanpa diberi minum dan adanya luka pada tangannya dan kakinya, menyebabkan orang yang disalib itu minta dengan secepatnya agar didatangkan kematian. Kenapa? Karena beliau, orang-orang yang disalib itu akan merasakan kesakitan yang begitu perih. Mana infeksi, mana kelaparan, mana haus. Mending dia mati aja. Belum lagi Yesus ini tidak dipatahkan kakinya. Nah, sedangkan kalau orang yang kemudian dipatahkan kakinya, berarti yang menggantung pada tiang hanya tangannya, dan tangannya pun hanya tertahan oleh paku yang menancap. Artinya penderitaan yang dialami orang yang ada di atas tiang salib itu, ketika kakinya dipatahkan, maka tidak ada tulang penyangga tubuhnya yang bobotnya begitu besar. Nah, tanpa proses pematahan kaki, maka yang digantung ini biasanya masih dapat bertahan berhari-hari, bahkan sampai 10 hari. Sedangkan dipatahkan saja bisa sampai 6 hari, 7 hari. Apalagi tidak dipatahkan. Nah, yang terjadi terhadap Yesus itu tidak demikian adanya. Itu yang pertama. Kalau kita melihat apa yang terjadi pada diri Yesus, tidak sampai 1 hari, bahkan hanya beberapa jam saja. Lalu bagaimana mungkin kemudian orang yang hanya beberapa jam, bahkan 3 jam pun tidak cukup, ya, Yesus itu mati di atas tiang salib? Apa alasannya dia mati? Apa alasannya? Kalau dia disalib itu jelas kurang dari 3 jam. Kaki Yesus tidak dipatahkan, kurang dari 3 jam. Betul yang disampaikan adik-adik di sini tadi. Ketika kemudian diterangkan di dalam Yohanes 19:31, seketika orang-orang itu datang kemudian kepada Pilatus. Banyak bernarasi Juma, seolah-olah kau jadi dokter. Meminta kepada Pilatus supaya kaki orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan kemudian. Itu tidak berlaku kepada Yesus. Yesus tidak dipatahkan kakinya, menandakan bahwa Yesus itu tidak mati dia.
Dia bangkit, memang bangkit, tapi bangkit bukan dari kematian, bangkit dari pingsan. Itu pasti itu. Yesus bangkit dari pingsan. Oke bang, boleh saya tanggapi bang? Iya, silakan. Iya, saya di pemaparan abang tadi, bang Suma tadi mengenai seseorang itu ada tahapan-tahapan sampai dia bisa mati. Itu saya sepakat sama tadi bang Suma sampaikan bahwa mungkin tidak ada asupan-asupan. Saya sepakat. Nah, saya sepakat karena begini, yang Yesus alami pada waktu itu sebelum dia makan Paskah bersama dengan murid-muridnya, ketika dia memecah-mecahkan roti dan anggur kepada murid-muridnya, dia juga berkata kok bang, ini sebelum dia ditangkap loh bang. Dia berkata bahwa dia tidak akan makan dan minum lagi. Dia tidak akan makan dan minum lagi. Nah, ini yang saya sepakat sama tadi abang mengatakan bahwa seorang dikatakan mati itu ada mungkin karena tidak ada asupan. Yesus alami seperti itu bang. Tidak ada asupan sama sekali pada waktu itu. Itu bang, itu yang saya tanggapi. Tidak ada asupan itu masih bisa hidup sampai 7 hari. Kalau tanpa asupan. Sedangkan yang terjadi terhadap Yesus tidak cukup sampai 3 jam. Kakinya tidak dipatahkan. Lalu saya berani mengatakan bahwasanya dengan kondisi yang terjadi terhadap orang-orang yang disalib, Yesus ini hanya pingsan. Ya, Yesus ini hanya pingsan. Kenapa saya katakan dia benar-benar pingsan? Karena tidak ada kemudian bukti pada saat dia diturunkan dari tiang salib diperiksa nadinya, nggak ada. Tidak ada kemudian yang mengecek jantungnya, nggak ada. Tidak ada yang memeriksa urat nadinya, itu nggak ada. Apakah Yesus itu masih bernyawa atau dia sudah meninggal? Nggak ada yang periksa. Seketika terburu-buru Yusuf Arimatea dengan Nikodemus membawanya ke kuburan. Kuburannya pun bukan ditimbun pakai tanah, tapi dia dimasukkan ke dalam goa. Mayatnya bukan ditimbun, tapi disimpan di dalam goa. Analoginya, apabila kita melihat orang yang tergeletak di jalanan, maka setidaknya ada 3 persepsi yang muncul. Orang itu tertidur, orang itu pingsan, atau orang itu mati. Untuk memastikan, kudu wajib kemudian diperiksa nadi, jantung, dan apalagi yang ketiga, jantung dan juga oksigen yang keluar masuk lewat hidung. Mata. Itu dia, mata. Tidak ada yang periksa itu terhadap Yesus. Jadi ketika ada orang yang tergeletak karena luka seperti yang Yesus alami, maka kalau dia tidak tertidur, apalagi sebelumnya dia minum anggur asam, pingsan atau dia mati. Nah, untuk menghilangkan bahwa orang ini tertidur, cukup kita lihat apakah dia masih bergerak. Karena orang tidur itu bagaimanapun tentu masih menggerakkan tubuhnya. Sedangkan untuk mengetahui bahwa orang itu pingsan atau mati, maka hal yang harus dilakukan adalah tidak cukup hanya plototin, melainkan menyentuh, merasakan denyut nadinya, dan juga merasakan udara yang keluar masuk dari hidungnya dan juga dari matanya ketika masih ada cahaya. Maka itu artinya dia masih hidup. Apalagi kalau sampai dia minta nasi campur ikan goreng, kan gitu. Ketika Yesus saya katakan pingsan, mengapa dia pingsan? Tidak menyadarkan diri. Kenapa? Kenapa dia begitu cepat sementara 2 penyamun, 2 penjahat yang dihukum bersamanya itu masih nampak siuman? Kenapa dia lebih dulu pura-pura pingsan? Ada apa ini? Jawaban logisnya bisa kita lihat di dalam Yohanes 19:29.
Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam. Maka sebatang hisop lalu menunjukkan ke dalam mulut Yesus. Nah, kalau kita lihat di dalam terjemahan yang pernah kita pelajari dari zaman Facebook dulu, anggur asam itu tertulis vinegar atau minuman keras yang mengandung kemudian bahan yang membuat orang itu bisa tertidur atau dia memiliki efek stimulasi sementara sebagaimana obat tidur. Ya. Jadi Yesus ketika itu kemudian ya meminum vinegar, sebuah minuman yang bisa membuat orang itu pingsan atau tertidur atau tidak menyadarkan diri. Ini yang diminum oleh Yesus. Tidak merasakan kemudian rasa sakit karena adanya efek narkotik, sesuai dengan kebiasaan orang Yahudi pada kala itu. Nah, ini yang perlu saudara pahami. Jadi ketika Yesus mengatakan di dalam Yohanes 29, aku haus, dia diberi minum anggur. Anggur apa? Anggur asam, vinegar. Dia kemudian tidak menyadarkan diri, dianggap mati dia. Nah, sesuai dengan disampaikan guru saya tadi, ketika Yesus ditusuk lambungnya, fakta yang tidak bisa kemudian disembunyikan oleh siapapun itu adalah keadaan di mana Yesus itu masih hidup. Tentara Romawi berpikir bahwa Yesus telah mati sehingga perlu kemudian tidak perlu lagi mematahkan kakinya. Lalu salah seorang dari mereka menusuk kemudian lambungnya dengan tombak, dan tertulis di dalam Yohanes 19:34, di situ sangat jelas dia ditikam lambungnya dengan tombak. Apa yang terjadi? Segera mengalir keluar darah dan air. Ini bukti bahwa Yesus itu masih hidup. Kenapa? Secara kedokteran, secara sains dapat diketahui bahwasanya orang yang telah meninggal dunia, yang sudah meninggal, tidak mungkin masih mengalir darah ataupun air yang ada dalam tubuhnya. Kalau saudara Ojob ini tidak percaya, silakan Anda mati sekarang, habis itu Anda tusuk badan Anda, saya pastikan tidak akan ada darah yang keluar dari tubuh Anda. Silakan aja buktikan. Masuk ke dapur, ambil pisau. Kita buktikan bahwa Yesus ini tidak mati. Semua orang mati sekarang, mati besok, dulu dan sekarang dan seterusnya, mati 1 jam lalu atau apapun itu. Ketika ditusuk, maka darah tidak mengalir. Kenapa? Jantung tidak berfungsi. Yesus darahnya mengalir, Bung. Artinya dia hanya pingsan. Ini yang perlu dipahami. Makanya kalau saya mengatakan bahwasanya apakah Yesus itu mati berdasarkan Bible ya, berdasarkan Bible, maka saya berani mengatakan Yesus tidak mati. Apa pembuktiannya? Yang saya uraikan tadi. Dan yang ketiga adalah Yesus seketika kemudian keluar dengan cara mendobrak pintu kubur, pintu goa. Didobrak itu pintu goa. Artinya yang bangkit ini adalah orang pingsan, bukan orang mati. Kalau orang mati bangkit, maka dia hanya rohnya. Kalau ada orang mati bangkit juga jasadnya, itu hantu atau mumi atau apa itu namanya? Zombie. Ya? Karena yang bangkit ini adalah jasad dan roh, berarti yang bangkit ini adalah orang yang pingsan. Selamat datang kepada kebenaran. Silakan. Oke, Bang. Nah, ini Bang, makanya tadi saya sudah sampaikan juga tadi bahwa gini Mas, saya pengen analogikan, bukan analogikan ya, saya ingin coba kita berpikir, coba kita beranggapan bahwa ada seseorang gini Bang Suma di Makassar ya? Iya, betul. Daerah Prancis bagian utara. Silakan. Siap. Saya di Surabaya, Bang. Saya di Indonesia, Surabaya.
tadi abang siapa namanya, Bang Perez ya kalau nggak salah tadi, dia mengatakan bahwa kurang lebih menempuh perjalanan 1 jam ke Bukit Tengkorak tempat penyaliban Yesus. Membutuhkan waktu 1 jam untuk sampai ke Bukit Tengkorak, ke Gunung Tengkorak tempat penyaliban Yesus. Abang bayangkan kalau ada seseorang memikul salib, gitu ya. Salib itu kan bukan papan, kayu, ya, kayu yang berat, 2 kayu kiri kanan gitu ya, bentuk salib. Dan kalau misalnya menempuh perjalanan 1 jam, kalau kita naik motor aja Bang, kalau dari Surabaya Barat ke Surabaya Timur itu hampir 1 jam. Kalau jalan kaki apalagi. Nah, ditambah ketika dalam perjalanan Yesus bukan hanya memikul salib, tetapi dia dipukul, dia dihajar ketika dalam proses keberangkatan. Tetapi dia dipukul, dia dihajar ketika dalam proses keberangkatan. Nah, ini kan abang bayangkan aja kalau misalnya ada manusia normal disiksa, sebelumnya dipukul ya, disiksa habis-habisan, setelah itu disuruh pikul salib dan menempuh perjalanan selama 1 jam. Nah, kalau saya pribadi, ada yang bantu Bang, jangan dilupakan ada yang bantu. Kalau saya pribadi Bang, jangankan 1 jam, mungkin setengah jam sudah mati kali. Apa bayangkan kalau nggak tahu kalau kayu disalib pakai kayu kapok Bang, kayu kapok. Oh, bukan Bang, kayu gofir Bang. Kalau abang baca Alkitab kayu gofir Bang. Abang bisa lihat kayu gofir, searching aja di internet kayunya kayak seperti apa. Di mana itu diterangkan? Sementara Yesus itu tidak disalib di tiang bentukan jemuran, tidak. Dia digantung di atas pohon. Berarti angkut salib sampai ke Gunung Golgota itu teori. Karena Yesus itu digantung di pohon Bang. Masa dia ngangkut pohon? Iya. Iya kan, iya nggak mungkin Bang, kan dia pikul salib. Pikul salib itu istilahnya ada. Jam, gitu. Tapi Yesus itu digantung di pohon, bukan disalib. Coba Anda lihat original teksnya. Original teksnya Anda lihat. Udah jelas. Dia digantung di pohon atau dia disalibkan? Coba itu Kisah Para Rasul 5 ayat 30 dalam bahasa aslinya itu di pohon itu. Di pohon. Coba ya saya cekkan di ya. Tidak mungkin dia memikul pohon. Iya bentar saya cekkan apanya. Tidak mungkin Bang. Kisah Para Rasul. Benar tidak mungkin. 5 kalau 5:30. Kita cek bareng-bareng dalam bahasa Yunaninya apa, Inggrisnya apa. Mikul salib itu artinya membebani dosa Anda di atas pikulan salib Yesus. Alegoris itu. Bukan mikul salib beneran, artinya lu tumpahkan dosa lu sama Yesus. Sambil menunggu, saya ingin tanya pada saudara, siapa namanya? Wilko, saudaraku Wilko. Di dalam kitab saudara Yohanes 19 nomor 38, Yusuf dari Arimatea dan muridnya Yesus, Nikodemus itu, datang ke Pilatus sembunyi-sembunyi, takut kepada orang Yahudi, meminta tubuh Yesus itu kemudian diambil mayatnya untuk mereka kuburkan. Pertanyaan saya, untuk apa dia sembunyi-sembunyi? Nah, saya jawab ya Bang ya. Iya. Nanti kalau akhir sudah temukan tadi datanya, silakan aja ditunjukkan. Iya. Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Kenapa sembunyi-sembunyi? Karena ini Bang. Nah, kenapa sembunyi-sembunyi? Ini ya, ini bahasa Inggrisnya a tree ini. Hotheos ton petron hemon egeiren leson hon haimes degiarisate
kremasante api Jangan bilang di Silo. sate, akhi, masa Yesus di sate. dalam bahasa Inggrisnya tree. Tree, Tree ini apa pohon. ya? Tree. Coba saya translate. Iya bang. Pohon. Pohon bang, pohon bang. Iya. Coba. Iya. Pohon kan? Tidak mungkin Pohon. Yesus Iya. ngangkut pohon. Iya, nggak mungkin bang, nggak mungkin. Iya, nggak mungkin. Nah, udah jelas kok. Ya, nggak Apa mungkin. yang jelas? Nah, yang jelas Yesus itu disalibkan bang, disalibkan. Iya, Yesus Silau. digantung di Dan mati. pohon. Bukan digantung, disalib bang, dipaku. Iya, disalib di atas pohon, maksudnya diikat di pohon. Bukan dia mengangkut pohon. Habis itu digantung di pohon, salah. Tidak ada itu Yesus angkut-angkut pohon, salib, nggak ada. Jadi, Yang harusnya juga nggak ngomong kayak gitu bang. jadi yang dipikul sampai ke Gunung Golgota itu nggak ada. Dia cuma digiring saja. Nah, kemudian dalam Yohanes 19:38 yang tadi, di situ Yesus mayatnya atau jasadnya atau tubuhnya belum bisa disebut mayat sebenarnya karena dia hanya pingsan. Itu diminta oleh Yusuf untuk diturunkan secara sembunyi-sembunyi. Padahal sudah ada perintahnya sebelum maghrib semua mayat harus turun. Tapi kenapa kemudian dia harus sembunyi-sembunyi? Ada apa? Kenapa dia harus sembunyi untuk meminta ini mayatnya diturunkan? Ada apa? Baik, saya coba jelaskan bang. Kalau menurut saya bang, pada waktu itu orang-orang sangat ketakutan bang. Orang-orang sangat ketakutan. Bayangkan aja ketika Nikodemus kan murid Tuhan Yesus juga. Iya, tahu. Nah, Abang Petrus saja sampai bisa menyangkal Yesus pada waktu itu. Takut Karena kepada siapa kalau orang- ini? Siapa? Petrus. Iya, murid Yesus Petrus. itu takutnya kepada siapa? Nah, murid-murid itu takut juga kepada tentara-tentara Romawi, orang-orang tidak perlu. Yahudi. Tidak takut ke tentara Nah. Romawi, tidak takut. Ya, gini bang, saya terangkan. Mereka juga takut pada waktu itu. Nah, gara-gara mereka takut, Petrus sendiri pun menyangkal Yesus sampai 3 kali. Itu pun sudah dikatakan Yesus. Sudah Ya, dikatakan ini Yesus. ini pada yang waktu ditanya, Yesus kenapa bersama. takut? Nah, itu bang, takut itu karena mereka juga takut dibunuh bang. Takut dibunuh. Terus kenapa takut mereka dibunuh, minta di karena- Pilatus? Kalau mereka takut dibunuh, kenapa justru mereka datang ke Pilatus minta Nah. Yesus diturunkan? Katanya takut. Nah, Yusuf Arimatea, setahu saya bang, itu Yusuf yang namanya Yusuf Arimatea, dia juga salah satu tokoh pada waktu itu. Dia juga seorang tokoh di sana. Nah, makanya dia meminta mayat Yesus untuk dikubur waktu itu. Karena Yusuf Ya, Arimatea ini juga orang terpandang. Kan Bang. meskipun tidak diminta, meskipun tidak sembunyi-sembunyi, tubuh Yesus pasti diturunkan karena tidak boleh di atas tiang, tidak boleh di atas tiang sampai Sabat, harus turun. Tanpa diminta sembunyi-sembunyi pasti turun, mau tidak mau. Kenapa harus sembunyi-sembunyi diminta dan kenapa harus terburu-buru? Ada apa? Nah, Karena Ulangan 21 ayat 23, jangan ada mayat tergantung di hari Sabat. iya, Sebab tanah yang diberikan Tuhan Allahmu akan menjadi terkutuk. iya. Jadi Makanya diminta nggak diminta ya tetap diturunkan. turunkan, mau tidak mau. Lalu Nah. kenapa dia harus takut? Satu-satunya alasan yang sangat logis, masuk akal, karena Yesus masih hidup. Yusuf takut orang-orang Yahudi tahu bahwa Yesus itu masih hidup. Yusuf takut kepada orang Yahudi kalau mereka ketahuan mengambil tubuh Yesus, ya, yang kemudian masih hidup. Kalau mereka takut kepada Romawi, tidak mungkin. Justru mereka minta ke gubernur Romawi, Pilatus. Bos, ya kenapa?
mau kau turunkan ke Yesus? Ya sudah, turunkan cepat. Karena sebenarnya Pilatus juga ini tidak setuju Yesus itu disalibkan. Karena Pilatus tidak menemukan kesalahan. Belum lagi istrinya yang kemudian mengatakan bahwa dia datang menyiksa aku dalam mimpi. Jangan kau hukum Yesus itu. Nah, begitu datang Yusuf minta, bosku, minta Yesus turunkan cepat. Iya silakan, bawalah pergi. Pergi, dibawa kemana? Dikubur? Enggak, masukkan ke dalam goa. Ada apa? Kalau dia mayat, kenapa harus terburu-buru? Kenapa dia harus sembunyi-sembunyi? Biarin aja diturunkan sama tentara Romawi. Kalau alasannya karena ketakutan. Dalam arti kata, takut ketahuan sama tentara Romawi. Itu. Baik bang. Belum Saya coba. Maria itu pada hari ketiga itu mengurapi Yesus. Mana ada mayat diurapin? Diurapi. Jadi dia diturunkan, sabar ya bang ya. Dia diturunkan, tubuh Yesus diolesi dengan rempah-rempah yang justru menyembuhkan luka. Di Yohanes 19:39, Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang pada waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Coba kita lihat kalau minyak mur itu apa fungsinya. Minyak mur itu fungsinya sebagai minyak yang digunakan untuk antiseptik, membunuh kuman, membunuh bakteri. Ketika seorang meninggal dunia, minyak ini kemudian dapat mengawetkan jasad mayat sehingga tidak cepat membusuk, karena fungsinya adalah membunuh dan mencegah bakteri. Namun terdapat fungsi lain yang tidak kalah pentingnya. Apa itu? Bahwa minyak ini dapat dengan cepat menyembuhkan luka. Oleh karena itu, di dalam Yohanes 19:39, tujuan daripada Nikodemus membawa kemudian minyak mur dengan minyak gaharu itu semata-mata untuk menyembuhkan luka yang ada pada diri Yesus yang sedang pingsan. Ayo. Ini fakta, tidak bisa terbantahkan. Silakan. Yahudi tidak punya tradisi memumikan mayat, nggak punya tradisi itu. Iya. Kecuali orang pingsan. Betul. Nah, silakan. Saya coba menyangga. Saya sepakat sama Bang Suma tadi katakan bahwa fungsi rempah-rempah itu untuk menyembuhkan, antiseptik, untuk mengawetkan dan segala macam. Tapi begini Bang, Alkitab mengatakan bahwa Yesus di atas kayu salib itu sudah mati. Lalu untuk apa lagi dia diobati gitu loh. Nah, itu kan hanya untuk mengawetkan saja. Minyak itu hanya untuk itu saja, untuk mengawetkan dan saya tanggapi 30 detik, Bung. Alasan saudara ini. Kalau dengarkan, kalau Yesus sudah diajarkan akan bangkit pada hari ketiga, untuk apa diminyaki? Untuk apa? Satu-satunya alasan Yesus diminyaki dengan minyak gaharu agar lukanya sembuh. Kalau dia diajarkan dan mengajarkan bangkit pada hari ketiga, tidak akan mungkin diminyaki. Toh dia akan bangkit, ngapain diminyaki lagi? Tidak mungkin dia bangkit membusuk, tidak mungkin dia itu menjadi zombie, tidak mungkin. Dia pasti bangkit dengan tubuh yang lebih bagus. Jadi untuk apa diminyaki? Diminyaki tujuannya untuk menyembuhkan, tidak ada alasan lain. Tidak ada alasan lain. Masakan dia mau bangkit pada hari ketiga, hari Minggu, tiba-tiba kemudian dia dikasih supaya tidak membusuk? Gimana ceritanya? Ini Tuhan, Bung. Mati aja. Dia akan bangkit kembali dengan membangkitkan tubuh. Kalau perlu dia pakai tubuh yang lebih bagus. Kalau perlu dia pakai tubuhnya Ayu Ting Ting, biar lebih bagus lagi. Tidak perlu diminyaki. Jadi tujuan dia diminyaki agar lukanya sembuh, agar dia tidak mati karena dia hanya pingsan. Demikian. Iya. Oke. Baik. Intinya kita berbeda Bang, itu pandangan Abang, tapi Alkitab jelas mengatakan bahwa dia di atas kayu salib itu dia udah mati Bang, jadi untuk masalah untuk
menyembuhkan luka itu sudah ini bang, sudah tidak ini lagi. Kan pada waktu itu kan siapa namanya Anda lupa ya, Maria Magdalena. Kalau dia sudah mati bang, tidak mungkin ditusuk lambungnya keluar darah bang, nggak mungkin. Itu nggak mungkin, mustahil. Silakan bang. Coba bantah itu. Ada orang mati dilukai keluar darah lagi. Coba tunjukkan faktanya. Sementara menurut Alkitab dia sudah mati. Ketika minum anggur asam lalu dia berkata sudah selesai lalu menyerahkan nyawanya. Nah setelah itu terjadi, barulah nanti Yesus ditusuk lambungnya, segera keluar air dan darah. Sejak kapan orang udah mati dilukai keluar darah bang? Itu nggak bisa terbantah itu. Ya, gini bang, saya menanggapi bang. Orang gini bang, saya tanggapi bang. Orang kalau mayat dia pada waktu itu disiksa disalib, kalau dia mati tidak mungkin langsung darahnya langsung langsung kering bang. Maksudnya darahnya tidak bisa keluar lagi, nggak mungkin bang. Orang kalau baru mati tusuk, ada kemungkinan darah juga masih bisa keluar karena darah tidak mungkin langsung kering dalam tubuh bang. Itu jaraknya lama loh bang. Ketika Yesus ngomong sudah selesai lalu menyerahkan nyawanya itu jaraknya lama. Kemudian baru ditusuk lambungnya. Apa alasannya? Yesus tentara Romawi itu harus mematahkan dua kaki orang itu, kemudian menaikkannya lagi ke atas salib. Gimana coba? Waktunya lama itu, tidak mati langsung ditusuk. Kalau dia ada waktu 1/4 jam aja, 20 menit aja, 10 menit aja, ketika dia ditusuk tidak mungkin keluar darah. Itu saya praktekkan kemarin ketika Idul Adha, kita motong sapi, itu saya sayat dagingnya, saya tusuk pakai beso, nggak keluar darah bang. Padahal baru 5 menit lalu kita kuliti itu nggak keluar darah lagi. Karena apa? Karena jantung sudah berhenti, nggak ada darah mengalir udah. Iya, jadi di sini ya itulah bang. Finalnya sabar bang. Intinya iya, saya juga tidak mau berpanjang. Saya tidak mau berpanjang. Intinya kita punya pandangan yang berbeda-beda. Artinya kita orang-orang Kristen, pengikut Kristus, jelas mereka tahu harus mati bahwa Yesus mati. Tebus dosa. Yesus, iya harus mati memang bang. Nah, itu iman iya. Itu bang. Itu iman. Ya iman Anda berkata begitu karena iman. Tetapi kita memandangnya dari bukti dan logika. Bedanya di situ bang. Dari awal tadi sudah saya katakan, saya menilai ini mati atau tidak berdasarkan bukti dan logika. Anda mengatakan dia mati berdasarkan iman saja. Nggak lebih dari itu. Makanya yang terpenting kemudian apakah menjadi tradisi Yahudi membongkar kuburan mayat untuk meminyaki pada hari ketiga? Apakah itu menjadi tradisi? Kedua, kenapa Yesus harus di goa? Kenapa tidak dikubur layaknya orang Yahudi yang mati? Kenapa harus di goa disimpan? Kalau dia memang sudah mati, dikubur aja langsung. Kenapa harus di goa? Bukankah kalau betul ada kebangkitan, bang? Kalau ada kebangkitan, ya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh gereja, maka Yesus itu harus betul-betul ditanam, dikubur, bukan di dalam goa. Dia harus dibuatkan kuburan benar-benar ditimbun. Kalau perlu disemen, dicor, supaya dia dibuktikan benarkah dia bangkit. Dicor. Ini di dalam goa, sama halnya dia disimpan di kamar. Gak ada bedanya dia ditimpan di kamar. Harusnya digalikan tanah, habis itu dicor kayak limbat. Kalau memang dia mengajarkan bangkit pada hari ketiga, setebal apapun cornya pasti terbongkar. Ini di dalam goa, bung. Terus gitu. Satu lagi akhir. Yesus tidak mau disentuh. Iya, itu dia. Yohanes 20 ayat 15. Jangan Kenapa Yesus tidak mau disentuh? Karena dia itu masih merasakan sakit. Ya, masih merasakan sakit tapi disiksa. Itu alasannya. Oke. Baik.
Oke. Saya tanggapi bang. Gini bang. Saya tanggapi kenapa Yesus itu tidak dikubur ke tanah tapi dibangun ke dalam goa. Karena memang itu tradisi orang Yahudi bang. Orang yang mati Taruh di goa. Iya, sama seperti Lazarus ketika dia mati tidak ditanam bang, Disimpan di goa. Lazarus juga karena kuburan pada waktu itu kayak goa bang. Kayak goa atau memang goa? Karena Abraham dan keturunannya itu rata-rata dikubur dalam goa. Goa yang memang goa. Kalau ini kan tidak. Ini buatan milik Yusuf dari Matea. Nah, sekarang permasalahannya yang harus diselesaikan oleh saudara adalah apakah menjadi tradisi Yahudi mengeluarkan mayat, membongkar kain kafannya, lalu meminyakinya? Apakah itu jadi tradisi? Itu dulu. Mayat pada hari ketiga kain kafannya dibuka, lalu kemudian diminyaki pakai minyak gaharu. Apakah itu tradisi? Ada enggak? Nah, saya bisa bukti? Kalau apa namanya, saya tidak bisa pastikan bahwa itu sebuah tradisi karena memang saya juga bukan orang sana gitu ya. Iya. Nah, tapi gini bang. Kenapa mayat harus dibuka kain kafannya pada hari ketiga? Nah, gini bang, makanya saya sampaikan bahwa saya juga tidak tahu itu apa tradisi atau bukan, gitu ya. Tapi ketika perempuan-perempuan Maria Magdalena dan yang lain-lain datang, mereka melihat bahwa pintu kubur itu udah kosong. Iya, kan tadi didorong oleh orang yang pingsan. Udah bangkit dari pingsan dia. Mungkin pandangan abang seperti itu. Tapi kita berdasarkan Alkitab, bang. Bre, bangkitnya di goa, bre. Bangkitnya di goa. Yesus. Kalau dia itu memang mengajarkan dirinya akan bangkit pada hari ketiga, muridnya akan menanam dia, mengubur dia dalam liang. Kemudian muridnya tidak akan datang pada hari ketiga sembunyi-sembunyi untuk meminyaki, karena tidak ada tradisi kemudian meminyaki mayat. Kemudian lihat dalam kitab Yohanes 29 yang tadi, bagaimana kemudian Nikodemus datang untuk meminyaki Yesus. Untuk apa? Bukankah dia sudah meninggal? Tidak ada tradisi di Yahudi meminyaki mayat pada hari ketiga dan seterusnya. Ini yang dilakukan oleh Nikodemus. Baca Yohanes 19:39. Nikodemus membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu kira-kira 50 kati beratnya. Dia bawa kemana? Ke tempat Yesus. Berarti dia mau meminyaki. Padahal kan Yesus sudah mengajarkan dia akan bangkit pada hari ketiga. Kenapa harus diminyaki? Kenapa harus diawetkan? Bukankah dia akan bangkit? Kecuali dia pingsan, boleh diminyaki supaya sembuh lukanya, karena tidak mengajarkan bangkit pada hari ketiga. Makanya di dalam Lukas 24 nomor 37, ketika Yesus datang, tiba-tiba muridnya kaget dan ketakutan karena mengira melihat hantu. Jadi sinkron dengan Nikodemus dan juga Maria datang membawa minyak untuk menyembuhkan penyakit luka daripada Yesus. Kalau dia mengajarkan bangkit hari ketiga, tidak perlu lagi diminyaki. Toh dia akan bangkit, dan ketika dia bangkit tidak mungkin menjadi mayat hidup. Tentu menjadi manusia utuh. Kalau memang mengajarkan itu, tapi faktanya kagak. Saya tanggapi bentar bang. Gunanya saya rasa juga mau meminyaki dan tidak meminyaki pun tidak ada persoalan bang. Maksudnya tidak ada persoalan dalam artian dia udah berkata jelas kok bang.
Dia sudah berkata jelas bahwa dia akan mati, tapi dia akan bangkit. Itu yang dia katakan, Bang. Jadi kalau mau dengan alasan bahwa meminyaki, merempah-rempahi, saya pikir juga itu tidak menjadi suatu alasan yang untuk menyembuhkan Yesus dan segala macam. Itu, Bang. Pertama, dia mengatakan dia bangkit. Yang menerima pemberitaan itu muridnya. Andai saja itu betul. Faktanya, muridnya kudu harus sembunyi-sembunyi minta jasad supaya dikuburkan atau diambil segera. Untuk apa? Yang ada harusnya membiarkan gurunya dan menunggu kemudian detik-detik kebangkitan pada hari ketiga. Tapi faktanya tidak ada satupun manusia yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus. Gak ada. Malah ketika melihat Yesus justru melihat hantu. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Loh, bukannya dia menunggu? Harusnya begitu melihat Yesus, lari mereka peluk Yesus. Lari mereka kemudian menciumi Yesus. Bukan malah ketakutan. Andai saja diajarkan mereka, aku akan bangkit pada hari ketiga. Begitu melihat Yesus, mereka akan teriak, haleluya, haleluya. Ternyata guru kita betul-betul bangkit dari kematian. Iya, haleluya Gurunda. Oh, sorry. Dia akan lari kemudian memeluk gurunya. Ternyata guru kita benar-benar bangkit. Haleluya, haleluya. Ternyata guru kita bangkit. Larilah mereka kemudian memeluk Yesus. Tapi faktanya tidak ada dalam pikiran mereka, tidak ada dalam benak mereka, tidak pernah masuk ke dalam kuping mereka bahwa gurunya akan bangkit pada hari ketiga. Makanya ketika dia melihat, hantu, mereka ketakutan dan mengira melihat hantu. Itu sebabnya kemudian Yesus protes, ada apa dengan kalian? Ini aku loh, lihat tanganku, lihat kakiku. Kalau tidak masih percaya, adakah di antara kalian yang punya makanan? Dikasihkan goreng, makan. Nah sekarang, apakah dia makan ikan goreng untuk membuktikan dia Tuhan? Atau membuktikan bahwa dia bukan hantu? Kalau dia bukan hantu, berarti betul dia hanya pingsan. Dia hanya pingsan. Itu solusi terakhir bagi orang yang menggunakan telaah akal. Tapi karena saudara menelaahnya, tidak menelaahnya tapi mengimaninya langsung, maka Anda harus menggunakan alasan-alasan supaya Yesus itu harus salib. Karena kalau tidak disalib, ya saudara tidak mendapatkan pengampunan dosa. Poinnya di situ. Yang pada kesimpulannya adalah ada dua. Yang pertama, andai saja Yesus itu mengajarkan dirinya bangkit pada hari ketiga, murid-muridnya tidak perlu terburu-buru, tidak perlu ketakutan minta sembunyi-sembunyi kepada Pilatus. Yang kedua, andai saja dia diajarkan untuk dibangkitkan, tidak perlu dia disiapkan minyak gaharu untuk kemudian diberikan kepada jasadnya. Karena toh dia akan bangkit pada hari ketiga, dia tidak akan mungkin membusuk. Itu fakta. Tapi tidak ada itu. Pengobatan gaharu yang diberikan itu semata-mata untuk menyembuhkan luka yang ada pada diri Yesus. Saya tanggap. Iya, silakan. Oke, baik. Ya, saya tanggapi sedikit ya, Bang. Ini mumpung sudah larut malam juga. Bukan larut malam ini, larut subuh saya ini. Saya tanggapi sedikit. Kalau memang sudah subuh, sorry. Kalau memang Yesus itu tidak mati, ini Bang. Ketika murid-murid sedang berkumpul, Alkitab bilang, tiba-tiba Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Mereka takut. Mana ada Bang, jalan dari kubur. Kalau jalan masuk pintu rumah, masuk pintu tempat sedang murid-murid berkumpul, pasti murid-murid tahu Bang. Nah, tetapi ini Alkitab mengatakan bahwa Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Yesus itu diajarkan sering menghilang, sering tiba-tiba berubah wujud. Itu sudah sering itu Yesus ada alami yang kayak gitu sebelum dia kemudian dikubur di goa. Sudah sering. Tiba-tiba dia hilang dari keramaian. Tiba-tiba dia muncul.
Betul, ketika Yesus mau dilempari batu itu tiba-tiba menghilang. Hilang. Ya, kalau yang itu saya sepakat, Bang. Saya sepakat. Karena pada waktu itu kan banyak orang dan mungkin aja bisa menyalin itu mungkin ya kemungkinannya. Tiba-tiba Yesus menghilang itu memang Alkitab mengatakan seperti itu. Saya tidak menolak gitu. Nah sekarang yang Anda sebut ini tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka, maksudnya tiba-tiba ada gitu? Oh enggak, bukan begitu. Bukan begitu. Yesus. Iya. Kalau Yesus jalan gitu ya, kalau Yesus jalan masuk ke tempat di mana mereka ada bersama, pasti mereka semua lihat lah dari jalan masuk, mereka pasti lihat, oh Tuhan, oh Yesus datang. Tapi Alkitab bilang kalau Yesus tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka, gitu Bang. Artinya tembus tembok. Iya, mau dibawa ke sana gitu maksudnya. Gitu. Bisa jadi juga. Loh, kenapa batu digeser ketika dia keluar dari gua? Di gua. Udah nggak ketolong. Batu di gua tergeser. Iya. Jadi tiba-tiba itu maksudnya. Tadinya kan sudah pergi, udah disalib, udah mati, udah dikubur. Kok tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka? Maksudnya tiba-tiba datang kepada mereka. Bukan kayak Kasper muncul, enggak. Buktinya batu dia geser ketika dia keluar dari kubur. Gitu maksudnya, Bang. Iya. Oke, Bang. Sebentar, saudara Kristen sebentar. Selamat malam semuanya. Sebentar, belum sound debater, sebentar belum selesai. Wilko ini mau istirahat. Nah, dia mau menyampaikan sesuatu. Pada intinya adalah. Kenapa nama Rudio harus dipakai ya? Memang ada hak kau kores rupanya. Oke, sebentar ya, Bang debater ya. Bang Wilko. Bang Wilko. Ya, intinya Yesus itu Tuhan ya. Iya, Yesus. Oke. Bang, sebelum turun, Bang, coba dipilih, Bang. Ada ayat mengatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu satu. Kedua, Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketiga, karena matinya anak manusia harus mati lalu bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan. Yang paling keren yang mana, Bang? Biar Yesus menjadi Tuhan di antara tiga itu. Apakah lahir di kota Daud dia udah jadi Tuhan, atau pas disalibkan dia jadi Tuhan, atau bangkit dari kematian? Silakan pilih, Bang. Habis itu ayo tidur nyenyak. Masih ada pilihan kedua. Dia sebentar, Bang. Saudaraku Kristen jangan dijawab. Jadi mereka pula yang berasumsi. Kenapa, Bang? Saudaraku Oten jangan dijawab. Jadi mereka pula susah ya konsep ketuhanan Yesus susah ya. Karena bukan Tuhan dipaksa jadi Ini Tuhan. jadi hilang ini topiknya penyaliban Yesus. Ya udah nggak bisa, Ustadz. Udah nggak ketolong. Tinggal pilih aja mau konsep ketuhanan Yesus yang kayak gimana. Ada 3 pilihan. Yang paling keren, apakah dia baru lahir udah jadi Tuhan, atau pas disalibkan dibuat jadi Tuhan, alat Tuhan, atau dia harus mati dulu lalu bangkit kembali baru jadi Tuhan. Silakan pilih. Udah itu aja. Silakan. Kita kan membahaskan tentang Yesus mati atau enggak. Jadi saya tidak mau terlalu jauh. Intinya kita pembahasan tentang Yesus beneran mati dan sudah bangkit gitu, hidup lagi, bangkit. Iya, Bang. Tapi sadar nggak, Bang? 3 jam diuraikan oleh 3 orang juga untuk menyadarkan abang agar hati ini tidak menutupi akal pikiran, biar bisa berpikir sedikit aja. 2 jam perjalanan saya simak semua dengan jelas, dengan seksama, diuraikan satu persatu. Tapi sedikit pun intinya adalah Yesus Tuhan. Yesus tidak mati. Yesus pokoknya intinya Tuhan. Kan begitu. Nah makanya bagaimana kerasnya intinya hati ini menutupi pikiran. Saya kasih Anda pilihan. Mau Yesus itu Tuhan pada saat dia lahir di muka bumi, pada saat Mama Tete. Nah, atau pada saat dia disalibkan. Di situ menyebutkan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah, Tuhan Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus.
Dan yang terakhir kata Paulus di Roma 14 nomor 9, maka dari itu Kristus telah mati lalu bangkit kembali supaya saya ulangi lagi, supaya ia menjadi Tuhan. Begitu Bang. Jadi tinggal pilih. Di sini saya naik hanya untuk memberikan Anda pilihan. Intinya adalah Yesus Tuhan. Oke, we quote intinya Yesus Tuhan. Pokoknya Yesus Tuhan kan gitu. Imani saja. Nah, cuman saya tanya, yang paling keren menurut Anda yang mana? Silakan. Ya. Terima kasih Bang Pera gitu ya. Rashid, gue belum ngomong. Bukan gue yang ngomong, bukan. Oke, siap. Sorry Bang. Bang Pera ini orang Tangerang ya. Logatnya Tangerang. Dia orang dulu itu. Enggak, gue orang Malaysia. Orang dulu. Oke, siap. Oke, intinya begini Bang siapa tadi Bang Rashid ya. Intinya tadi saya jelaskan itu dari apa yang Alkitab sampaikan Bang. Apa yang Alkitab sampaikan. Karena kalau buat saya, kalau Yesus itu tidak mati, itu saya pikir itu tuduhan-tuduhan. Saya pikir itu tuduhan-tuduhan karena ya jangan dipikirin, dipastiin dong. Ya tuduhan yang mana Bang? Paulus yang bertuduh itu khotbahnya Petrus atau yang berbeda nih? Ya udah nggak bisa Bang, udah nggak ketolong. Makanya kasih pilihan aja udah. Ini Bang, bukan tuduhan siapa. Bang, semua ayat, semua tadi yang saya katakan, semua tadi yang saya katakan, insya Allah tidak ada yang keluar dari satupun huruf. Pertama, Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kedua, Kisah Para Rasul 2 ayat 36 mengatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Oke? Roma 14 nomor 9, maka dari itu Kristus telah mati lalu bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan. Dan saya pastikan di situ satu huruf pun tidak ada yang ketinggalan yang saya ucapkan barusan. Dan itu ada di kitab Anda sendiri. Silahkan Anda pilih, mau pilih rasul yang mana, yang mengkonsepkan Tuhan Anda, seperti apa ketuhanannya. Silahkan Bang, itu aja Bang. Dan pada akhirnya Abang tidak bisa tidur memikirkan hal ini. Lanjut. Kita bicara tentang konsep Tuhannya, itu kan itu kan pandangan siapa Rasul Paulus juga gitu kan. Nah, tetapi yang kita bahas malam hari tentang kematian Yesus yang sudah dijelaskan oleh Alkitab. Itu yang saya sampaikan. Iya, nanti itu buat PR aja, buat tidur aja. Ayat-ayatnya dicatat tadi. Iya. Oh iya, lupa dari tadi kita ingatkan, bentar Bang. Untuk saudara-saudaraku sekalian yang ada di bawah, bahwa open donasi untuk saudara kita yang di PL masih tetap kita gaungkan ya. Dan saya tetap komitmen semua koin yang saya dapat sebelum penggalangan donasi ini ditutup, koin yang saya dapat saya serahkan seluruhnya tanpa mengurangi satu mawar pun untuk saudara kita yang di PL. Ya, terus semangat, tinggal sehari lagi ya. Besok kita tutup donasinya malam minggu. Kita besok open besar-besaran, semoga tercapai 300 juta insya Allah. Terima kasih. Monggo dilanjut. Ya. Yang mau bagi-bagi koin ke saya dipersilakan. Ya, terakhir dari saya nih, Bro Milko. Lu jadi yakin banget nih anak kesayangan Maria mati terkutuk di salib gitu? Yakin banget? Yakin Bang. Itu kan? Ya udah yakin. Pendek-pendek aja, waktunya sempit. Iya, karena Yesus udah mengatakan biar mati bisa. Ya. Kalau lu yakin, ibunya rela nggak nih? Kira menurut lu nih, ibunya rela nggak anaknya digituin? Maaf ini. Wah, kalau dari sisi nggak rela Bang, kalau istilahnya kita nggak rela lah, kita baik. Kita nggak rela, udah jawab singkat aja, nggak rela. Menurut kamu, ya bapaknya Yesus rela nggak anaknya digituin? Saya pikir Yusuf enggak, dijawab aja rela atau tidak, itu aja. Waktu.
suami dari Maria pasti juga nggak rela. Enggak, bukan Pak Yusuf yang bapak di surga. Rela nggak Yesus digituin? Saya pikir sudah beda ini bang, sudah beda. Nanti kita mengarahnya ke Tritunggal lagi. Gitu. Entar dulu, ini kan Yesus mati nih, lo yakin ini ibunya nggak rela, bapak tirinya nggak rela. Nah, bapaknya yang di surga itu rela nggak kira-kira? Oh, rela. Rela. Jadi bapak di surga boleh membunuh orang yang tidak bersalah ya? Loh. Gini bang, saya Enggak, jawab aja singkat, ini udah tengah malam. Bapak di surga itu boleh nggak bunuh orang yang tidak bersalah? Tidak juga. Tidak juga. Berarti tidak rela. Nah. Oke. Bukan begitu bang, bukan begitu. Lu jangan lawan akalmu bro, lu jangan lawan akalmu. Ini sederhana. Nah, saya punya alasan untuk menjawab itu. Coba lu lawan bapak di surga. Kan bapak di surga memerintahkan dilarang membunuh orang tidak bersalah. Coba lu lawan bapak yang di surga. Coba lu lawan, coba. Bagaimana caramu melawan perintahnya, coba? Kalau saya tidak akan melawan. Kalau lu nggak melawan perintahnya berarti lu manut. Kalau lu manut berarti lu iyakan perintah Tuhan nggak boleh bunuh orang. Tapi kalau lu tidak setuju perintah Tuhan boleh bunuh orang tidak bersalah, sekarang lu lawan deh. Gua tunggu 5 menit. Lu lawan deh Tuhan. Oh, saya nggak bakalan lawan Tuhan. Ya kalau lu nggak lawan Tuhan berarti lu manut, nggak boleh bunuh orang yang tidak bersalah, betul? Kalau ini kita bicaranya panjang lagi bang, nanti kita ke konsep. Ini nggak diperpanjang, justru lu melawan apa tidak? Saya tidak melawan. Ya kalau tidak melawan artinya apa? Ya lu dengerin dari tadi itu, artinya Bapak di surga tidak boleh membunuh orang tidak bersalah. Artinya apa? Yesus itu tidak mati di salib karena Yesus anak kesayangan Bapak di surga. Betul? Setuju? Setuju ya? Enggak bang. Lah, kalau begitu lu lawan lah Tuhan. Izin bang. Iya, saya kan nggak lawan Tuhan bang. Ini kan ya nanti. Kalau lu nggak lawan Tuhan, berarti lu manut, setuju bahwa perintah Tuhan nggak boleh bunuh Yesus, gitu aja udah. Oke? Oke bang, udah. Jadi ini mudah loh, lu jangan lawan akalmu bro, lu jangan lawan akalmu. Oke? Akal jangan dilawan. Bang, izin. Lanjut. Izin Bang Andi. Ya. Assalamualaikum. Saya cukup bang, saya cukup. Ini dibawa kenapa sih? Emang buru-buru banget sih, kenapa? Disuruh stop, ditutup roomnya ini gitu. Bukan bang, ada ini katanya mau syahadat katanya gitu. Oh ada yang mau syahadat, silakan. Siapa? Warahmatullahi wabarakatuh, Bang Bucek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bang. Iya selamat malam bang. Udah syahadat atau belum syahadat? Wah, alihnya temannya. Teman saya ada di samping. Oh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadol. Open cam bisa? Bisa nggak? Bukan akunnya Akhi Bucek, bisa open cam nggak? Izin sebentar, Bang Kores. Abang bisa minta verifikasi datanya dulu Bang, KTP-nya Bang. Boleh tidak? Di DM ke Ar-Rasyid ini, nanti saya cek Bang. Boleh? Sudah dikirim sama Bang Handi Bang. Sudah dikirim sama Bang Handi. Oh yang itu, yang Buddha tadi itu ya? Oh yang tadi iya, itu. Oh oke. Silakan lanjut Bang, silakan. Ini orangnya langsung Bang bicara. Oke. Bentar dulu. Sebelum syahadat tanya-tanyain dulu. Yang mana sih nomor dulu tadi? Pusing gua nih, tanya Bang. Iya. Ini Ikhwan sambil di follow ya, jadi ngobrolnya sambil open cam beliaunya supaya enak. Apa ya? Berapa saya baca lagi? Ya. Gocap. Atas nama Sutario Wijaya, nggak apa-apa. Tempat tanggal lahir Ujung Pandang. Iya. Alamat bla bla bla. Iya. Asas bla bla bla. Agama Buddha. Agama Buddha. Gitu.
Ya, nanya-nanya aja dulu. KTP-nya udah ada. Ditanya-tanya aja dulu. Orangnya bisa bicara nggak di situ? Silakan. Oke. Bang Juma, silakan Bang Juma. Si kampung. Halo. Iya, halo. Halo. Namanya Pak Sutaryo. Pak Sutaryo. Iya, dari agama apa, Bang? Buddha. Dari agama Buddha, Hindu. Sinyal Gurunda. Sayanya. Bukan nggak dianya. Oh. Agak kuat signalnya kayaknya. Yang mau syahadat siapa, laki atau perempuan? Yang ini yang lampil lah. Ini netizen juga buru-buru banget sih. Udah datanya udah ada sama kita dari tadi juga ngobrol. Buru-buru banget. Ngapain gua mute? Bukan gua yang noise. Yang noise siapa sih? Gurunda dibaca WA Bang Hendra. Pak Sutaryo, selamat malam. Kemute itu Bucek. Bucek kemute. Bucek iya, kemute. sip. Tinggal di Petran. Buddha. Oke, baik. Kemute, buka mute-nya. Bucek, buka mute-nya. Udah bang. Oke. Ya udah tuh, udah Bang Juma udah. Iya, ini prosesnya kita mau langsung syahadat. Sudah Pak. Tanya-tanya dulu lah. Iya. Sebelumnya agama Buddha ya. Buddha ya, Bang? Iya. Iya. Apa yang melatar belakangi kalau bisa tahu milih Islam? Karena saya mau memperdalam agama Islam saya, Pak. Karena tahun 2015 itu saya diislamkan, Pak. Tapi cuma tidak pernah dibimbing, Pak. Masya Allah. Gitu. Iya. Ini sekarang tinggal di keluarga. Sama teman. Begitu ya. Iya. Tapi sudah mantap kembali untuk syahadat di. Kenapa Pak? Sudah mantap kembali untuk syahadat. Mantap untuk bersyahadat. Terus terang kalau ngomong syahadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kurang paham Pak. Itu. Iya, maksudnya. Itu makanya saya mau. Iya, maksud saya saudara saya mau masuk Islam karena mau belajar Islam kan gitu ya. Waduh, batuk. Iya. Iya. Jadi sekarang ini langsung mau syahadat. Itu suara apa ya? Yang sok-sok itu suara apa sih? Di pinggir jalan kayaknya. Oh, kayaknya kalau buka kita udah mantap lah ya Guru ya. Mungkin ditutup cam aja coba supaya sinyalnya lebih membantu. Coba ditutup aja kamera. Iya signal ya. Iya, nggak kuat ya. Bagus ya. Iya, gimana? Jadi saudara Buceknya ini Muslim. Iya bang, Muslim bang. Apa kendalanya teman kita ini? Ini bang, apa namanya? Katanya sih pernah mualafnya 2015, cuman tidak pernah ada yang bimbing, dilepas begitu aja. Mualaf di mana? Dan mualaf di mana itu? Mualaf di waktu itu saya disilamkan itu di masjid terbesar di Makassar, Markas. Yang islamkan saya itu Pak Haji Imam Hasan Basri. Hasan Basri 2015. Iya betul beliau. Iya. Oke. Kenapa nggak datang aja ke sana untuk belajar kan ada kajian setiap hari di sana.
Memang ada, tapi kemarin saya ada ke sana lagi, dia bilang posisi juga antara saya kemarin, saya sekarang di Hertasning baru ke Masjid Raya kan terlalu jauh Pak. Jadi dia arahkan saya, jadi Pak Imam saya ini dia arahkan saya ke masjid yang terdekat di daerah Hertasning gitu. Di Masjid Chenghua juga bisa. Tiap hari ada kajian akidah. Itu makanya saya rencana besok saya sebentar mau ke Masjid Chenghua gitu. Iya. Ke Chenghua bagus. Di situ lebih mantap kajian-kajiannya karena ada beberapa teman juga di sana. Nah, iya. Jadi malam ini subuh ini kita mau syahadat. Iya. Oke, langsung kita syahadat ya. Iya. Baik. Ikuti saya ya, Bang. Iya, Bang siapa namanya? Bang Sutaryo Wijaya. Iya, panggilannya Sutaryo. Aryo. Baik, Bang Aryo. Kita sama-sama bersyahadat disaksikan oleh 3.000 orang yang ada di TikTok dan di channel saya itu kurang lebih 2.000 orang. Kita bersyahadat untuk kemudian bersaksi berikrar tidak ada Tuhan selain Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan lagi yang Maha Pemurah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi alhamdulillah. Sahabat Aryo, nanti kalau ada kendala kemudian di Masjid Chenghua nanti bisa diinfokan ke kami. Ya, kebetulan di sana juga ada teman kita, ada tim kita di sana. Datang aja, insya Allah sampaikan kepada mereka kami mu'allaf ingin belajar Islam, tolong dibimbing. Ada kelas di sana memang untuk para mu'allaf. Nah, apakah saudara Buce udah sunat? Sudah ya? Belum disunat. Belum Bang. Nah, terus apa kendalanya sekarang? Mau disunat dengan KTP ya? Iya. KTP mau dirubah KTP-nya. Disunat aja dulu. Nanti dapatkan ijazah sertifikat API, baru kemudian bisa rubah KTP. Sunat aja dulu. Oh iya. Disunat. Nah, ada kendala terkait dengan sunat? Tidak ada. Tak ada kendala ya. Saudara Bucek ada masalah dengan kondisi sunatnya?
Nggak ada Pak. Nanti kalau ada apa-apa, tadi berhubungan kontak dengan siapa? Ada tadi Kemang Laskar juga bang, belum tahu namanya siapa. Oh iya, yang TNI itu ya? Iya bang. Oke, sip. Baik, saya rasa akhi didoakan saudara kita ini semoga bisa istiqomah, dan kemudian kepada teman-teman pengurus API untuk segera dibuatkan sertifikat beliau untuk ngurus KTP ke depannya. Akhi didoakan, sahabat kita ini didoakan dan diaminkan. Baik, saudaraku sekalian, alhamdulillah tanpa paksaan saudara kita, siapa namanya tadi? Sutaryo. Sutaryo ingin kembali lagi ke Islam dengan tujuan supaya bisa mempelajari Islam lebih dalam lagi. Nah, supaya cita-citanya, keinginannya tercapai, ya mari kita doakan bersama semoga Allah mengabulkan niat mulianya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi di jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadaru'ana wa khashu'ana wa tabudana wa tamim takhirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin wa lafiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa nasati minan nar wa amsirhu indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabb, tempat kami memuji dan tempat kami memohon pertolongan ya Allah. Ya Allah, Engkau lah yang membolak-balikkan hati kami ya Allah. Kuatkanlah iman di dada ini ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah iman di dada ini ya Allah hingga akhir hayat kami ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabb, berilah kami kesehatan. Berilah saudara-saudara kami kesehatan. Berilah saudara-saudara kami kesehatan ya Allah. Amin. Ya Allah, ampunilah segala dosa ini ya Allah, dosa anak-anak kami, dosa orang tua kami, dosa istri-istri kami, dosa saudara-saudara kami ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, hamba-Mu baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengakui Engkau sebagai Tuhannya ya Allah, dan mengakui Nabi Muhammad adalah Rasul-Mu ya Allah. Maka kekalkanlah imannya di dalam hatinya ya Allah. Kuatkanlah hatinya menghadapi ujian-ujian ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah lisan-lisan kami sebagai asbab turunnya hidayah ya Allah. Amin ya Allah ya Karim. Jadikanlah lisan kami asbab menjadi turunnya hidayah ya Allah. Jangan jadikan lisan-lisan kami asbab turunnya azab-Mu ya Allah. Jangan jadikan lisan-lisan kami menjadi asbab maksiat ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hanya kepadamu aku mohon pertolongan dan hanya kepadamu aku menyembah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Akhi Aryo, siapa yang maksa-maksa masuk Islam itu? Nggak ada Pak. Masa? Nanti PPJ bilangnya ada yang maksa loh. Nggak ada yang maksa. Oh alhamdulillah. Umur berapa sekarang Akhi Aryo? Ini tanggal 23 ini masuk 43. 43? Ya Allah, sakit banget itu disunatnya pasti. Iya. Semangat, semangat. Ini kalau nggak nakut-nakutin orang apa sih? Siapa Bucek? Tadi kan kirim WA
dia ngomong gini, Pak Sutario ini, dia itu tidak punya tempat tinggal di Makassar. Saya rangkul dia terus, cuman kemampuan saya terbatas juga. Dia mau belajar ngaji, dia belum sunat, dia mau rubah KTP-nya. Mudah-mudahan teman Laskar Api bisa mencarikan solusi, ngirim foto. Dia tidur di depan Alfamidi gitu. Apa benar gitu, Cek? Apa nggak punya keluarga di Makassar apa gimana? Nggak ada bang, nggak ada bang. Ini pun saya kenal baru 3 hari bang. Makanya saya kasihan melihat. Dari mana sebelumnya? Kok nggak ada keluarga? Kemarin dia ngontrak. Habis pulang ini. Katanya sih dananya nggak ada, nggak cukup lagi. Makanya dia keluar. Itu bang. Innalillahi. Belum pernah menikah? Belum Pak. Oh Belum, Pak. ya Allah. Sama orang tua masih ada kontak? Masih ada hubungan? Ini gara-gara kasus kemarin itu memang saya yang salah Pak ya. Saya terus terang saja, saya terbuka. Kemarin itu saya sangat bersalah lah sama keluarga kan. Keluarga kan itu hari kemarin ada kasih pinjam saya modal usaha. Jadi saya begini Pak, saya ini terus terang saya punya rasa menolong itu sama orang itu besar sekali Pak. Dan saya dengan diri saya itu saya tidak peduli Pak. Gitu. Contoh. Tunggu dulu, jangan dulu nolong orang ya. Sama orang tua masih berhubungan nggak? Sekarang kemarin saya ada telepon sih, saya minta maaf karena masalah yang kemarin itu yang saya perbuat itu memang salah fatal ya. Jadi dia bilang sama saya, begini aja, kalau kamu mau pulang, saya mau lihat kamu berubah dulu di luar. Oh jadi hidup di luar ini baru-baru ya? Enggak dari baru-baru ya? Dia mau lihat ke orang tua saya, mau lihat saya itu mau betul-betul tidak berubah. Kalau misalnya orang tua saya menerima lagi kembali ke rumah, tidak bakalan bisa berubah saya gitu. Saya kan anak ketiga, 3 bersaudara Pak, gitu. Istilahnya dimanja. Kalau misalnya terus begitu kapan berubahnya gitu. Lebih baik dikasih jerak dulu di luar sampai betul-betul kamu betul-betul sudah berhasil, sukses, baru kamu pulang gitu. Orang tua saya sisa bapak Pak. Itu makanya saya langsung berpikir Pak, gimana ya jangan sampai saya belum sukses, saya belum berhasil, orang tua saya pergi. Itu yang saya tidak mau Pak. Buat hari ini ibu pergi, saya tidak lihat Pak. Innalillahi. Saya ada di luar kota. Gitu. Itu makanya. Jadi udah berapa lama hidup di luar? Tidur? Iya, seberapa baru? Seminggu, 2 minggu? 4 bulan. 4 bulan itu termasuk 5 bulan lah. 4 bulan itu saya kan masih bisa tanggulangi Pak, ngekos, biaya kosnya. Sekarang saya sudah tidak bisa, saya angkat tangan. Mau minta bantu juga tidak bisa juga Pak, tidak boleh. Saya sekarang tidurnya saya terus terang Pak. Saya 4 hari ini baru ini saya tidur, ada tidurnya sedikit. Kemarin itu 3 hari itu saya tidak tidur Pak, pikiran. Iya. Siapa namanya? Akhi Aryo orang baik kan, bukan orang yang senang menipu. Enggak, orang baik Pak.
Ya Ikhwan yang di Makassar barangkali ada yang apa? Ada yang punya ruang yang sedikit lapang untuk apa? Untuk tempat tidurnya saudara kita yang baru mualaf ini, karena Allah kan menyarankan kita untuk hidup berjamaah ya, dan siapa yang menolong mualaf ini insya Allah Allah gantikan berkali lipat gitu pahalanya. Fadol Ikhwan. Ya Gurunda, silakan Gurunda. Iya, nanti coba saudara Bucek nanti koordinasi dengan kita, DM aja nanti gimana solusinya, insya Allah akan ada jalan itu. Karena begini Pak, Iya. saya memang rencana sekali waktu tahun 2015 itu saya diislamkan di Al Markas. Habis itu saya sempat ke Masjid Cengho sebelum saya balik ke Manado Pak. Saya sempat belajar di Masjid Cengho yang di Air Tasnim Pak. Nah begitu lama, hampir sebulan kalau nggak salah, tahun 2015. Jadi saya kepingin sekali ke sana kembali Pak. Ya Gitu. sudah, nanti besok ke sana lagi aja. Ke sana aja lagi besok. Iya. Iya tak? Iya. Iya. Saya urusi besok data dia. Salah ya, salah. Itu kan Buce udah ada nomornya Bang Handi ya, Buce. Halo. Iya. Buce. Iya, Iya, itu Paduka sinyalnya lagi merah. Bucek udah ada nomornya Bang Handi kan? Ya, Buce udah ada nomornya Bang Handi. Kasih nomornya nah. Iya, Sudah ada. Iya, iya. Iya. Ya udah, nanti bisa koordinasi sama Bang Handi ya, Buce ya. Iya Bang yang. Menjuma. Iya, sip. Nanti kita komunikasi selanjutnya seperti apa. Ya, insya Allah kita akan bagaimana usaha untuk membantu saudara minimal belajar dan juga bisa kemudian mandiri. Nanti kita ketemu aja langsung siapa yang kemudian bisa temui saudara kita ini, gimana solusinya dan seterusnya. Cek, lu mute dulu Cek. Kita mau ngobrol dulu Cek. Bucek. Iya, Mute dulu. Berisik ya. Iya. Tadi udah nelpon anak-anak Makassar yang biasa itu, mencoba takdir dan kawan-kawan. Iya. Dia lagi di Goa. Jadi nanti saya kasih nomornya ke Bucek. Nanti dia gimana jemputnya besok. Oh, Dan seterusnya seperti apa. Udah ditangani lah. Banyu mah gak usah turun tangan lah kalau beginian mah. Insya Allah. Udah tuh hubungi anak-anak barusan. Siap memantau. Cek lu posisi di mana sekarang Cek? Di sini Bang, di Jalan Raya di Jalan pinggir mana? Kertas nih Bang. Oh, Estas Ning. Iya Bang. Jadi malam ini kok bisa kok tidur di rumahmu dulu lah. Besok aku telepon ya. Oke? Insya Allah Bang, insya Allah. Oke, udah deal, selesai. Alhamdulillah. Mantap api. Masya Allah. Minta doanya juga Bang untuk saya Bang. Iya. 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 Ya benar dong Gurunda. Doa apa Bang? Doa apa nih? Nikah lagi atau bagaimana? Jangan kalau didoain Rasyid jadi kuning rambutnya. Oh, iya. Semoga saya semakin mendalam Bang. Amin, amin, ya Amin Allah. ya Rabbal Alamin. Nggak bisa cerita. Ini Akhi Aryo, kalau ini ya nauzubillahnya misalnya milihnya Kristen nggak diterima kondisinya kayak gini. Karena nggak bisa bayar perpuluhan ya. Betul. Itu ada yang takdir hubungi sama tim CIA itu di sana. Yang hubungi. Ya insya Allah Bang ya. Ya, nanti ketemu di mana? Ya, nanti saya koordinasi sama tim Makassar Mualaf Center Indonesia. Iya Bang. Ini Bang, pesan saya. Mudah-mudahan ada teman-teman yang bisa membimbing tuh belajar mengaji Bang. Ya itu dia kan di situ di masjid besok lah di kita gimana teknisnya ya Banyumaya dibawa kemana ya? Iya Bang. Makanya Pasti tuh Ceng Ho bisa. bisa ya Bang. Iya, di situ ada ustadz yang siap membimbing.
Di karantina di rumah hobi juga di sekretariat bisa itu ada Pak Imam yang ngajarin ngaji. Gimana Bang Juga? Bisa saya antar juga ke sana besok Bang. Kalau ada. Iya. Bisa Gampang Bang. itu kalau apa saya telepon Pak Gubernur? Janganlah Bang. Nah, jangan Biar sampai. tim ini api dulu ketemu besok. Masya Allah, mantap api, merahkan, typingan. Karena apa ya namanya merawat mualaf sebagaimana merawat bayi itu adalah salah satu visi api, ikhwan. Gitu loh. Betul. Ya, Betul gitu itu aja. terus. Ini teman katanya ndak enak badan dia. Waduh kasihan ya. Beliin ini apa? Tolak angin. Insya Allah Bang, Insya Allah Bang. Masya Allah. Ya. Itu step dulu dia Bang. Bagi rokok dong. Ya. Aduh, ini rokok digital mau asapnya doang. Berasa soalnya sepannya sampai sini. Boleh kurung ya Bang ya. Cek nanti Oke, untuk Anda semuanya di situ berdua, saya Ki semua semoga istiqomah selalu, sehat selalu. Amin, amin. Kita juga. Amin Ji, amin amin. Iya, saya Ki semuanya. Ya Bang Suma. Insya Allah. Iya. Amin. Cek kalau ada keluhanmu ya WA saya aja. Insya Allah kalau saya. Kira-kira kalau kakimu kesandung batu ya nggak apa-apa. Kaki doang sehingga masih ada kiri kan kanan. Masih kuat Bang. Masih jauh dari jantung. Iya. Sering angkat. Mabela Mupatina. Ada lagunya itu. Biar stasning Bang lah Andi, di situ. itu kalau Bang Andi, kalau Ya, untuk ya, baik, sunat mungkin biaya kalau memang nggak ada, udah nanti dihandle sama API, sama MMCI Bang. Siap. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Besok. Ini MMCI Paduka ya? MMCI, MMCI sama API lah. Oh ya wes. Ya Ivan, untuk yang ini ya yang tadi aku lihat ketikannya ingin sekedar apa bukan sekedar ingin membantu sekedar 2 kedar. Silahkan ke rekening yang udah di ini ya, yang udah di save kemarin ya, itu bisa. Kodenya apa? Oke. Kodenya 111 Ikhwan, Fadol. Jadi nomor rekeningnya 401 tambah 3000 tambah 171 tambah 73 BTN atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia, kodenya 111. Segera. Makasih sebelumnya, tadi ada yang minta tuh di bawah. Lanjut. Allahu Akbar. Ya wes satu ini Akhi Bucek sama Akhi Aryo selamat melanjutkan aktivitas istirahat mungkin ya. Pak, saya kan ada rencana mau saya kan butuh modal juga. Butuh modal untuk barangkali Bapak tahu yang di PTBS ya. Apa tuh? Enggak gimana, coba cerita dulu. Modal apa? PTBS Corporation. Oh, udah. Enggak Bang. Abang gini. Sebentar ya teman-temannya. Dari Bandung. Ya, yang di Bandung. Oke. Abang ikut di situ, Bang. Iya, tapi saya kendala mulai gini Bang ya. modal. Begini Bang, mulai sekarang tinggalkan itu. Tidak usah lagi mendengarkan apapun dari mulut mereka melalui by phone. Jangan didengarkan Bang. Itu semua penipu. Ya Bang ya. Apa ini? Itu semua penipu. Itu kantor MLM yang memberikan semuanya harapan-harapan palsu. Itu bukan terkenal Bang, tapi sedikit banyak saya tahu, dan banyak sudah, dan ya pokoknya sudah banyak orang lah yang saya tolong dari situ karena kena tipu. Begitu Bang ya. Jadi udah tinggalin aja. Itu perusahaan dari Bandung, tidak ada alamat yang tercantum di situ, adalah rumah kosong. Penting-penting. Itu perusahaan profit penipuan. Oke Bang ya. Iya, oke. Dah. Oke, lanjut. Kenapa jadi tiba-tiba bahas MLM, Bre? Korban dia. Iya. Oh, ya Allah, kasihan. Salah, dia pelaku. Wah. Ya wes lah. Yap.
Ada yang noise sini. Oke. Masih. Di mute dulu, Cek. Berisik. Subuh nama denyek dah culi. Di pinggir jalan dia nggak bisa pulang ke rumah itu. Dari tadi itu dari pas kita makan malam tadi itu jam-jam 8 itu udah mulai itu. Cek. Di situ terus ya. Udah kasihan Jadi inget zaman-zaman susah, Ikhwan. Dari jam 8 dia dia DM terus dia ke WA. Ya udahlah, yang penting kan tugas kita sudah syahadatkan kembali. Gini ya teman-teman ya, mualaf itu memang perlu dibimbing. Tapi mualaf itu memang penuh banyak cobaan sih. Gitu. Berbeda dengan murtadin. Harta tahta wanita udah nunggu. Kalau mualaf itu punya cobaan. Itu sih perbedaannya. Tapi kalau lulus dari situ, insya Allah dia merdeka dari keterpurukan, merdeka dari segala-galanya begitu. Memang cobaan dulu. Nggak ada yang langsung sukses. Kok Stephen aja itu yang modalnya gede, ya mengalami juga cobaan banyak. Almarhum ya Bang Juma ya. Iya Bang. Apalagi yang kayak gini gitu. Biasa itu. Jadi biasa aja menanggapi. Apalagi Makassar Mualaf Center Indonesia. Kita juga di Jakarta ini udah biasa yang kayak begini mah, tiap hari ada keluhan-keluhannya gitu. Ya bukannya tadi nggak mau ditanggapi secepatnya, tapi perlu kita rapikan dulu bersama para pengurus API dan Makassar Mualaf Center Indonesia. Nggak semudah itu, karena apa? Jangankan melalui media sosial, ketemu langsung aja disyahadatkan berkali-kali. Banyak udah berapa kali tuh? betul. Udah langsung ketemu, tapi ya modus gitu ya. Jadi perlu kehati-hatian. Coba Bang Juma terangkan gimana liku-likunya jadi pengurus Mualaf Center di Makassar, Pak Bang Juma. Liku-likunya seperti apa coba? Ketemu, compang-camping, dibantu, galang dana, selamatkan dia dari keterpurukan dan seterusnya. Ujung-ujungnya ditemukan masih ke gereja. Iya. Aduh. Ada lagi yang dimualafkan di Arematea. Kita nggak tahu. Beberapa bulan kemudian datang di kita, dimualafkan lagi. Beberapa bulan kemudian tempat lain minta lagi dimualafkan. Oh iya. Ada modus, ada kayak gitu. Nah, sudah kayak gitu, dia bikin posting sakit, beli cairan infus, diinfus sendiri di rumah, habis itu dipotokan seakan-akan di rumah sakit, kirim kemana-mana, minta ini gini-gini. Kayak ada yang kita temukan gitu, ada banyak. Bahkan ada yang sampai tinggal di rumah. Ada yang sampai tinggal di rumah sampai. Oh, ya aku tahu itu ceritanya itu. Tuh banyak. Gitu-gitu banyak. Ada yang benci dirinya. Ada juga yang kemudian. Itu mah judul lagu. Oh iya, sorry. Ada juga ibu-ibu ya naik di atas rumah tetangga lebih rendah dari rumahnya. Dia naik di atapnya pakai cat kaleng-kaleng, dia bawa cat, sementara ngecat disuruh anaknya foto. Ada, Pak, saya mau beli beras, ini lagi susah, ini saya lagi cat rumah tetangga. Ada, settingan semua ada. Setelah tim kita turun, ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, fakta. Banyak yang kayak gitu, banyak. Jadi ya, tapi sebanyak-banyaknya yang kayak gitu, ya itu karena pengaruh, mungkin masih ada darah-darah B2 di dalam tubuhnya kan, di otaknya masih error kayak gitu. Akhirnya karena mereka masih banyak melakukan kesalahan-kesalahan, akhirnya kita cuekin. Karena kita selalu jadi korban gitu, dibuatkan usaha kayak gini-gini nih, dicuekin. Ada lagi tadi tuh, malam ini barusan aku baca WA-nya ya.
Iya. Ada juga saya tuh. Baca. Ini jadi nomornya dia karena udah capek ditelepon terus sama ibu ini. Jadi ku kasih nomor bendahara MMCI. Nah, setelah nih, Assalamualaikum. Saya tidak tahu apakah yang salah saya sampai Bapak tidak lagi mau respon dengan permintaan bantuan saya. Kita sudah sering, hampir tiap, pokoknya kita selalu bantu anaknya sekolah, anaknya masuk rumah sakit, suaminya jatuh dari tempat kerja, kita bantu. Tadi ku kasih nomor HP-nya bendahara umum. Tidak lama kemudian bendahara umum WA, Kanda, ada lagi ibu ini, gimana? Ya sudah, kamu koordinasi dengan Ustaz Salwan. Dia balas, kalau dengan Ustaz Salwan sudah tidak mau kasih. Saya juga tidak tega saya, karena kalau sudah foto anaknya lagi susah kayak gitu-gitu. Tapi seringkali kemudian tim kita dia jarang sholat, sudah diajarin ada masjid dekat rumahnya dan seterusnya, udah kasih bimbingan, dikasih kemudian tempat untuk belajar, tidak juga ada ini. Tapi giliran santunan cepat sekali, misalnya kurban atau zakat, oh kencang kali itu yang kayak gitu-gitu. Jadi pernah aku panggil, ibu bagaimana kalau kita diruqyah saja, karena masa suami masih kuat, ibu masih kuat, masa kayak gini-gini terus. Banyak alasannya. Sampai kapan mau kayak gini terus, Bu? Mu'alaf itu bukan untuk kemudian melepaskan diri dari masalah ekonomi. Mu'alaf itu justru ibu harus tahu betapa susahnya menjadi seorang mu'alaf, itu akan diuji. Dulu enak, tiap datang ke rumah bunda layani, ibu mertua maksud saya, dilayani, dibantu, dikasih pakaian dan seterusnya. Tak lama itu kemudian dia minta dipinjamkan motor untuk kemudian dia ngojek, kita ikutin semua maunya. Ujung-ujungnya motornya tidak dibayar, tidak dikredit, tidak dipakai, kita yang disusahin. Ya masih ada ini sisa-sisa penjajahan dalam dirinya gitu. Jadi kita yang bikin, dan itu bukan cuma 1-2 orang, banyak. Ada juga yang kita temukan, tapi nggak bisa diceritakan di sini. Nantilah kalau kita ketemu. Iya. Oh, dimualafkan hari ini, bagus-bagus datang. Begitu kita sudah ikut di markas kita udah tinggal situ, wah alis sudah mulai berbentuk, alisnya Ria Jenaka. Anjay. Mantap. Lama-lama muncul informasi sama anak santri lapor, Abah, ya kenapa nak? Di kamar yang itu selalu banyak puntung rokok. Mati Mija. Siapa yang merokok? Di situ ada anak-anak kecil dengan ibunya. Ternyata merokok juga ibu ini, masih kebiasaan waktu dia di sebelah. Akhirnya kami panggil waktu itu, ibu merokok ya? Iya pak, sekali-sekali pak. Jangan-jangan ibu juga ini minum? Enggak pak, enggak ini ya. Terus anaknya pulang tanya, biasa juga ditemukan botol di kamarnya itu pak. Wah bahaya ini. Jadi kita kasih kesempatan waktu itu, kita cari dia, kita pindahkan dari markas karena takut merusak santri. Kita beri biaya dia untuk ngekos 3 bulan. Setelah itu kita lepas. Kan sudah ada ini, ada tempat pengajiannya, iya kan? Sudah dikasih modal usaha, kita kontrakan rumah ya. Masa kita mau kasih seperti bayi selamanya? Kan tidak mungkin. Ada lagi apesnya, dia bikin TPA. Ada lagi. Jadi dia bikin TPA. Wah bagus ini, perkembangan mualaf kita ini luar biasa. Jadi bikinlah TPA, anak-anak kota, anak-anak jalan itu dikumpulnya jadi pengajian, ikut ngaji ke dia kan. Jadi ku tanya sama Surya, nah ini ibu ini memang sudah bisa ngaji, belum bisa terlalu lincah bang. Loh kok dia bikin TPA? Siapa yang jadi pengajar? Dia. Jadi ngajar alif, bata, kayak gitu-gitu. Endingnya bukan di situ.
dia WA, Bang Suma, boleh tidak saya dan anak santri saya pergi ke tempat wisatanya Abang refreshing? Oh bisa, aku bilang Bu bisa. Berapa bayarnya? Berapa orang yang mau pergi? Aku jelaskan lah kayak gini-gini. Cukup biaya kebersihannya aja, gini-gini. Sampai di sana saya kan nggak kasih kamar. Saya suruh pakai tenda-tenda. Jadi dia pergi 1 malam. Dia tinggal di sana bersama santrinya itu hampir seminggu. Asik. Hampir seminggu, dan bukan pakai tenda, cuman malam pertama pakai tenda, selebihnya semua nginap di villa-villa. Sudah begitu mereka makan di kantin, ya, jajan-jajan, minum apa segala macam di situ. Setelah itu mereka mau pulang, ditagilah sama anak-anak di sana. Terus dia WA, Pak, ini gimana Pak? Saya kok ditagih? Loh. Aduh. Ya Allah. Saya kok ditagih? Memang siapa yang tagih? Nah, ini Pak, saya diminta uang villa segala macam. Saya ditelepon sama anak. Kenapa ditagih, Nak? Aku bilang, ya iya, karena dia di villa, semua tinggal di villa gini. Loh, bukannya mereka pakai tenda? Tidak. Waduh, ya sudah. Jadi aku kasih pelajaran waktu itu nggak bayar, tapi saya tidak kasih kendaraan untuk pulang. Nah, ya. Terus gimana? Nggak tahu kenapa bisa ada mobil yang jemput mereka balik. Oh, pulang balik. Nah, lama saya ditanya sama sapam kita yang di sana. Ada utangnya tamunya Abah yang kemarin datang sama anak-anak santri pakai jilbab. Pertama-pertamanya pakai jilbab, lama-lama buka jilbab, rambutnya pirang semua kayak gitu-gitu. Waduh, ini utangnya, utang ini gini. Ya Allah ya Karim, apa nah orang ini masih kayak gitu-gitu ya. Jadi memang susah, tidak segampang yang kita pikirkan. Mereka bersyahadat, kemudian enggak semua kayak gitu, enggak semua. Ada juga yang aneh-aneh pokoknya lah, berbagai aneh-aneh emang. Iya benar-benar aneh-aneh emang. Ada yang bermacam-macam. Tapi kita maklumi, kita memang harus sabar hadapi orang-orang kita ini. Sabar. Kita harus sabar. Iya, karena ini Gurunda, apa ya, memang kan selama mereka masih di agama sebelumnya itu kan apa ya, merusak otak gitu kan. Jangan pakai otak, Iban dulu jangan pakai otak. Jadi ketika otaknya dipakai ya belum bisa berfungsi dengan benar Gurunda. Makanya kelakuan pigletnya itu masih ke bawah. Kayak gitu. Bang, saya izin turun dulu. Abang-abang. Iya. Paduka ya. Hati-hati di jalan. Iya. Memang ada dua sih. Ada memang benar-benar dapat hidayah, ada benar-benar modus. Jadi tapi awal mulanya itu kita nggak bisa bedain loh. Cuman 1-2 hari ke depan udah ada perkembangan. Oh, ini yang ke kiri, ini yang ke kanan. Kenapa mereka begini? Karena umat Islam ini kan menurut mereka itu baik, belas kasihannya tinggi, terus tolong menolongnya tinggi, begitu. Itu yang mereka pahami. Berbeda dengan sebelah, susah gitu. Oh, pelitnya ya, habis tuh. Tunggu Bang Andi, aku mau nanggapin dulu. Karena terlalu gampang mau bantu asal seagama aja tanpa analisa, jadi dimanfaatkan. Iya, udah dianalisa bre sekarang udah dianalisa. Jadi orang-orang yang dari Kristen baru masuk Islam, nah itu kita analisa habis-habisan itu. Maaf, ini saya baru habis cat. Jadi baterainya baru ada, makanya baru masuk. Ini loh, yang nyuruh masuk lagi siapa? Apa? Nah, maksudnya tadi kan saya pamit kan baterai saya habis. Oh, mau diskusi lagi gitu dong? Nah, maksudnya ini bahas tentang apa lagi? Ya enggak, ini ngobrol-ngobrol santai aja. Bang Andi tuh belum makan Bang Andi. Gas Bang Andi. Pak James tadi kan bahasannya bahasa Indonesia, masa nggak denger sih? Enggak kan, saya masuknya udah di tengah, jadi nggak tahu. Kita bisa
bincang-bincang lagi. Ya, bincang-bincang tadi gini. Jadi yang baru mualaf itu ada yang modus. Ternyata hasil survei dan fakta yang membuktikan mereka memang kalau ada yang modus itu, setelah saya teliti ya dan saya uji klinik gitu, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut, yang menyebabkan itu modus adalah faktor masih banyak sisa-sisa lemak babi di dalam badannya yang mempengaruhi dia berbuat begitu. Itu bosan, jadi itu salah. itulah kalau masih ada sisa-sisa babi ini bener, ini serius bro, ini serius. Bos itu ada aja. Nggak percaya lu. Si James ini ya. Coba gini ya, Bang Adi, aku dikit ya, Bang. James, lu lihat James ya, kalau misalnya ada yang mualaf itu, Kristen tuh pasti mempermasalahkan orang tersebut. Pasti dipermasalahkan. Tapi kalau misalnya ada yang murtad masuk ke Kristen, itu jadi kelas warga negara kelas pertama dalam gereja. Duduk paling depan, tunjangan gereja lancar, baju, mobil, rumah, istri dikasih semua. Contoh siapa? Saipudin Ibrahim, Kospan, MKC. Enggak seperti itu. Makanya jadi apa ya, yang sudah dididik Islam dari kecilnya, ketika masuk ke dalam agama Kristen, mereka pasti menjadi pemuka-pemuka agama, gitu loh. Paling tinggi nantinya, gitu. Effendi Usman, Saipudin Ibrahim, Fatimah Sedekah, coba Sofi Badut, ya nggak, keren-keren. Yang botak siapa namanya? Enggak. Aduh, siapa namanya? Res. Kita nggak usah. Aduh, siapa itu ya? Yang sama Yusuf Manubulu ya? Lupa. Kalau kita bahas orang, kita berdosa. Suherman. Gitu loh. Bukan. Mendingan kita bahas apa aja. Kita bincang tentang ajaran aja. Oh ya udah, ajaran ya, nggak kuat. Nggak ada data dia, kasihan. Ajaran, ya mau bahas ajaran. Jadi perbedaannya gini yang sangat signifikan. Kalau murtadin itu, ya 2 hari setelah dia murtad langsung jadi pendeta. Tuh, langsung pendeta dia, langsung pakai jas. Enggak bener. Itu si Udin baru berapa hari langsung dapat bini cakep, langsung jadi pendeta, langsung dapat rumah. Wush, mantap, top markotop tuh. Tapi sekarang ternyata cuma sesaat bini udah pergi, donaturnya menghilang. Semua yang sudah dikasih dirampas oleh bini, sekarang jadi kurus kering. Emang enak Din. Jadi DPO pula lagi Din. Sian deh lo Din. Tapi kalau mualaf itu ya perlu perjuangan gitu loh bro. Kira-kira itu aja sih topiknya James. Tapi kalau saya saran sih di sini kita nggak usah bahas ke pribadi orang, itu kan pribadi. Kayak misalnya katanya tadi ada mualaf yang nipu-nipu. Oh Joshua, Res kan Joshua pribadi, ya kan. Ada murtadin yang bilang apa itu pribadi ya. Jadi kita nggak usah bahas orang, kita fokus ke diri kita aja, gitu loh. Betul. Mau James ini kira-kira mau bahas sesuatu yang tidak akan membahas pribadi, mau? Bukan gini akhir Rasid, tunggu ya, dikit. Ini nanti nyambung ke pribadi kok. James ini nggak tahu ada dalil 1 Timotius 5:20. Itu bunyinya begini ya, Ikhwan ya, ini seru ini. Jikalau ada orang berdosa, maka tegurlah dia di depan umum supaya orang lain pun takut. Nah, ayo. Gimana mau nggak bahas pribadi kalau kayak gitu hukumnya? Lanjut. Tapi negurnya dengan kasih, bos. Jadi ada negur tapi dengan kasih, gitu. Kasih apa? Ya kasih kan mengasihi dia, kita mengasihi dia dengan lemah lembut, bukan menegur dengan. Tidak ada ajaran kasih dalam Bible ya. James. Bos ini. Di mana nggak ada? Banyak bos. Kagak ada. Begini. Di kami Kristen itu semua ajaran agama, kasihilah sesamamu manusia, ya kan? Kasihilah sesamamu manusia, atau kasihi orang
yang mengasihi. Bagaimana lu cara mengasihi sesama manusia? Lu dilarang bertegur sapa, nggak boleh mengucapkan salam. Bagaimana mau ngasihi sesama manusia? Lu dilarang. Kalau lu nggak seagama, lu nggak boleh lu salami orang. Itu ajaran Bible-mu, bro. Iya. Bagaimana mengumbar-umbarkan ajaran kasih? Begini, Bang. Anda mengumbar-umbarkan ajaran kasih, sedangkan di dalam hidup Anda itu, dalam pernikahan, tidak ada solusi dari Tuhan Anda. Tuhan Anda aja sendiri tidak memberikan ajaran kasih, apalagi sebagai manusia ke manusia. Paham Coba maksud saya? lebih apa lagi, lebih jelas, lebih detail, lebih jelas. Ya. Bagaimana? Nih ya, saya kasih satu cerita ya, atau salah satu contoh. Apabila ada di dalam keluarga sudah menjadi toksik, sudah tidak bisa disatukan lagi dalam ikatan pernikahan yang tidak ada aturannya di dalam Bible, dan sudah menjadi satu rumah tangga, habis itu ternyata rumah tangga itu ada perselingkuhan di antara mereka dan sudah tidak saling menyayangi, sedangkan tidak diperbolehkan untuk bercerai di dalam agama Anda. Tapi ketika ada perselingkuhan baru boleh. Tapi ini adalah manusia biasa yang mempunyai hawa nafsu yang tidak bisa ditangkis. Pertama-tama yang saya pertanyakan adalah, kenapa Tuhan Anda tidak memberikan kasih-Nya sehingga Anda sehingga Anda boleh menikah setelah bercerai? Begini, Bos ya. Oke, silakan. Saya ingin tanya dulu, perjelas bahwa Bang, di mana-mana ketika Anda mau menjelaskan, silahkan jelaskan. Jangan bertanya, jangan mengambil jurus untuk kabur dari pertanyaan. Tidak. Jangan bertanya, langsung jelaskan. Anda akan temukan jawabannya dari saya. Tapi kita harus buat satu garis dulu, ya. Menurut Anda, menurut Anda, ini kan kita bincang-bincang, bukan debat ya. Kalau debat lain, kalau saya masuk dalam debat lain. Nah, menurut Anda, Hawa itu diciptakan dari apa? Kejauhan. Saya tanya dulu, Hawa diciptakan dari apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Anda nggak tahu? Kenapa nggak tahu? Loh, kok nanya lagi? Udah 2 kali nanya. Jelaskan kalau saya nggak tahu. Dari tulang ikan. Kalau Anda nggak tahu, bagaimana saya bisa menjelaskan kepada Anda dan Anda mengerti? Coba jelaskan, silahkan. Nggak bisa, Anda nggak akan mengerti karena Anda aja nggak tahu. Dari tulang rusuk Adam. Tulang rusuk Adam berapa? La ilaha illallah. Atau malah satu nggak? Berapa tulang rusuk Adam yang dipakai untuk ciptakan Hawa? Bang, sadar nggak Bang? Udah 3 kali nanya. Saya akan jelaskan. Udah 3 kali nanya, sadar nggak? Sadar nggak? Katanya mau berbincang-bincang, tapi memancing saya untuk berargumen. Bukan memancing. Jelaskan. Tadi itu, kenapa di dalam agama Anda tidak ada aturan? Kenapa Tuhan Anda tidak memberikan Anda kasih? Kenapa ketawa? Kenapa ketawa? Enggak bisa jawab. Anda yang lebih lucu siapa? Naik mengubarkan dengan mulutnya yang berbisa mengatakan ajaran kasih. Ya, tapi ternyata Tuhannya tidak memberikan ajaran kasih. Di mana Tuhanmu? Di mana Tuhanmu? Di mana Tuhanmu memberikan ajaran kasih? Sedangkan ketika ada seorang suami istri yang bercerai tidak boleh menikah. Harus ada yang mati di antara mereka baru boleh menikah. Di mana ajaran kasih itu? Hah? Di mana? Di mana ajaran kasih itu? Di mana ajaran kasih itu? Kenapa kejauhan ke Adam? Kenapa kejauhan? Kita ngomongin sekarang. Emangnya asal mula adanya wanita itu siapa? Udah, jangan sampai saya open cam. Udah buruan, jawab. Ya, udah jangan kesini untuk mempermalukan dirimu. Asal mula wanita dari mana? Asal mula pernikahan, aturan pernikahan di dalam gerejamu itu di mana? Dari mana itu? Pernikahan dengan siapa? Dengan perempuan atau dengan laki-laki? Jawab. Ajaran kasih. Apakah ajaran kasih yang kau ajarkan itu? Ketika saya ketahuan tidur dengan istrimu, kau berikan anakmu yang perempuan, itu ajaran kasih?
Saya tanya Anda dulu. Saya tanya. Perkawinan Jawab dimulai dulu dari pertanyaanku, Perguso. Baru kau boleh bertanya. Kau sudah bertanya 3 kali. Ganti aja Bang Suma dah. Bang Suma masuk Bang Suma. Tidak perlu Bang Zuma. Tidak perlu, hanya membuang-buang tenaga. Coba kau jawab pertanyaanku dulu, simple. Di mana ajaran kasih Tuhanmu yang kau naik dengan mulut berbisamu itu? Di mana? Coba jawab, di mana ajaran kasih Tuhanmu itu? Ketika ada kasih menurut kami itu, kenapa kami diajarkan ajaran kasih itu? Kenapa? Satu perkataan yang besar bahwa kasihilah musuhmu. Semua manusia agama tidak mengajarkan hal demikian. Jadi kalau saya ketahuan tidur dengan istrimu, kau kasih aku anakmu. Begitu. Itu ajaran kasih. Saya bukan bicara tentang perkawinan di sini. Saya bicara tentang kasih. Kasih di kalau Kristen Anda bicara teori, tentang perkawinan, tidak ada kasih di Kristen, nggak ada. Teori. Contoh kasih di Kristen itu yang tidak dimiliki oleh agama lain apa? Membunuh Tuhan. Kan? Saya Bang Suma aja. Saya sama Bang Suma aja. Iya apa? Apa ajaran kasih di Kristen yang tidak dimiliki agama lain? Kasihilah musuhmu. Iya, jika apa itu orang maksudnya? menampar pipi kirimu, Maksudnya soronglah juga pipi kananmu. Tapi kan itu teori. Mau ndak aku tampar mukamu? Mau ndak? Itu bukan teori. Mau ndak tampar mukamu? Kalau salah saya balas, berarti saya belum bisa. Enggak mau ndak kamu percaya ditampar? kepadaku, ini Mau nggak Tuhan saya. ditampar pakai sendal mukamu? Mau nggak? Saya bilang sama bos bahwa kalau saya tidak saya membalas bos, berarti itu Di mana bahwa ada saya- Kristen? Di mana ada Kristen di Indonesia ini culun? Nggak ada. Kristen di Indonesia ini sedikit saja kita berbuat koar di TikTok, semua akan menghujat dan menista. Mana siapa ajaran yang kasih menista, mana? bos? Ajaran kasihnya mana? Ajaran kasih Kristen itu yang tidak dimiliki agama lain mana? Buktinya saya tidak menista, bos. Iya. Iya, Anda tidak menista. Nah, sekarang ajaran kasih yang dimiliki Kristen yang tidak dimiliki agama lain itu apa? Saya bicara tentang ajaran, bukan saya bicara tentang pribadi. Ya iya, ini ajaran Kristen, ajaran kasih di Kristen yang tidak dimiliki agama lain itu apa? Begini, orang kok begini terus dari tadi? Kalau kuhitung itu sudah ada 3 karung itu. Oke, sebentar James, kau diam dulu. Satu kebenaran, selamatkan pagi. Selamat pagi. Selamatkan pagi. Bisa naik nih. Protestan apa Katolik, Ya, Bang? selamatkan pagi. Menurutmu aku siapa? What the fuck? Yakobus, Yakobus, selamatkan pagi, Yakobus. Yakobus. Oke, silakan dilanjut, Gurunda Zuma. Aku bertanya bisa. Ini ada lagi Abang Zuma. Selamatkan pagi. Selamatkan pagi. Protestan apa Katolik, Bang? Protestan, Tritunggal ya. Nah, satu kebenaran ini boleh bertanya boleh. Coba jelaskan Protestan apa Katolik? Menurutmu? Protestan. Yakobus Protestan. Satu kebenaran ini biasanya sih Tritunggal yang begini modelannya. Oke, James. Itu ayat Alkitab. Masuk. Oke, masuk. Silakan Gurunda. Satu-satu ya, pelan-pelan ya. Satu-satu. Ya, mantap nih. Cuma nih kita tes. Ya, Andre mana yang Gurunda? Lanjut. Sih. Nagai. Ya, silakan. Aku bisa dulu. Ya, jadi buat James tidak ada ajaran kasih di Kristen ya. Camkan itu baik-baik. Itu nggak ada. Kalau aku boleh buktikan kalau bos bilang tidak ada ajaran satu-satu. Nggak ada. Tidak ajaran ada. Kristen. Bos pasti punya buktinya. Silakan saya minta buktinya. Apa ajaran kasih di Kristen apa? Buktikan. Buktikan. Saya minta bukti dari bos. Bukti dari saya. Bukan tentang pribadi, ya. Iya. Dengarkan, bukti dari saya. Di dalam kitab saudara, ajaran kasih yang menyebutkan data kasih hanya 2 ayat. Selebihnya bunuh. Makan anakmu, masak anakmu. Ini anakku, perkosa anakku.
yang ada bunuh, perkosa, pencabulan. Jadi jangan Anda mengatakan Kristen itu ajaran kasih. Saya mau muntah dengar. Paham? Ya, nggak ada ajaran kasih di Kristen. Tapi digaungkan. Iya, ajaran kasih. Iya, memang digaungkan. Tapi nggak ada ajaran kasih di Kristen, nggak ada. Percaya sama saya. Nggak ada. Saya minta katanya nggak ada ajaran kasih di Kristen. Iya, mana tunjukkan ajaran kasih di Kristen itu yang mana? Kawin sesama jenis itu ajaran kasih. Itu ini Bang, yang menyebabkan kemudian munculnya penyakit AIDS. Itu yang Anda sebut kasih. Yang melakukan penjajahan kemana-mana, itu ajaran kasih. Itu pribadi, bos. Bukan pribadi itu bukan pribadi, itu perintah di dalam kitab yang kalian gunakan. Ini Bang Juma bicaranya gimana nih? Ini jangan bicara lompat-lompat dulu. Enggak, saya katakan, saya kasih fakta. Kristen itu enggak ada ajaran kasih dalam Kristen, itu enggak ada. Anda melihat orang Kristen yang ada di Indonesia berbicara santun, berperilaku baik, itu karena mereka dikelilingi mayoritas umat Islam. Coba Anda ke basis-basis Kristen di negara kita ini. Jangan ke luar negeri. Lihat dulu kantong-kantong Kristen di negara kita ini. Kota apa aja? Sebutkan. Di mana? Iya, di kota di Indonesia ini kantong Kristen di mana aja? Sebutkan. Salah satunya. Saya tanya dulu, di mana melakukan? Enggak. Sebutkan dulu kantong Kristen di Indonesia ini daerah mana? Sebutkan satu. Anda yang mengklaim bahwa orang Kristen melakukan kejahatan, pembunuhan dan lain-lain. Makanya saya tanya, di mana? Yang menjajah 300 tahun lebih, agamanya apa? Loh, masalahnya begini, Bang. Kita bicara itu fakta. Jadi kalian tidak bisa. Kami ajaran kasih. Tidak bisa, Bang. Topeng. Yang kejadian kalau kita bicara menyangkut dengan Israel dengan Palestina itu bukan agama. Oh, nggak bisa. Menyangkut dengan iya, tahu. Bicara agama. Tahu. Tapi itu bukannya di dalam kitab agama, sekarang itu harus bukannya ada muncul banyak yang menggunakan piti-piti kitab Amos. Gaza berdarah, orang-orang Palestina akan dihabiskan. Bukannya ada seperti itu. Tidak jelas Anda bicara sembarang nih. Enggak, mungkin Bang Suma lagi kecapean. Anda bicara yang jelas. Enggak, memang fakta, Bung. Saya tanya sekali lagi sama kalian. Tunjukkan ajaran kasih yang ada di Kristen. Satu aja atau sepotong aja kalau ada. Aku rindu saya minta bukti kasih di Kristen itu apa? Tadi saya sudah bilang, Bos. Apa? Saya kasih apa? Itu kasihilah musuh. Kasihilah bersama. Itu cuman di atas kertas. Kalau faktanya tidak seperti itu. Faktanya tidak seperti itu. Nggak ada orang Kristen mengasihi musuh, nggak ada. Faktanya. Teori. Tuhan kami, apakah waktu disalib, waktu dihina, waktu dicaci maki, apakah dia membalas? Siapa? Anda kurang bagus. Siapa Tuhan Anda siapa? Yakobus, kau ini apa? Kalau diskusi ajaran kasih itu sedang praktek ajaran kasih. Ganti-gantian kau diskusi, kau tidak mencerminkan diri kau sebagai caleg, kau ngomong aja kau berebutan, apalagi nanti kalau kau juga udah jadi kau mau berebutan uang kau duduk di kursimu nanti kalau kau dapat. Ini gimana? Tidak ada satupun ajaran kasih di Kristen itu, percaya sama saya. Nggak ada. Loh, Anda tahu dari mana kalau tidak ada ajaran kasih? Faktanya begitu. Kita lihat fakta. Faktanya seperti itu. Memang fakta. Anda bicara faktanya apa dulu? Faktanya apa? Mana ajaran kasih? Apa dulu? Apa fakta ajaran kasih di Kristen? Makanya saya tanya kamu. Makanya saya minta bukti kasih itu mana? Mana ajaran kasih di Kristen mana? Mana? Ayo kasih lihat saya satu ajaran kasih di Kristen. Saya kasih satu ayat saja. Iya, silakan. Di ajaran Kristen
Kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Oke, Itu satu yang ayat Anda saja maksud, itu sudah mencakup yang semua. Anda maksud musuh itu siapa? Siapa musuh Anda? Siapa saja yang memusuhi, bukan harus agama lain. Dalilnya enggak begitu. Sesama agama. Dalilnya enggak begitu. Saya kan minta dalil. Makanya kasihilah musuhmu. Saya tanya, musuh Anda siapa? Musuh itu bukan hanya saya tidak tanya, saya tidak tanya. Yang saya tanya, musuh Anda siapa? Musuh itu siapa saja yang memusuhi itu. Gimana ceritanya, Bung? Kalau Anda itu ajaran kasih, Anda sudah tidak punya musuh. Kok ada ajaran kasih punya musuh? Kami diajarkan sekarang saya tanya. Iya, musuh Anda siapa? Pertanyaan saya sederhana. Musuh Anda siapa? Dosa. Kami tidak punya musuh. Berarti Anda disuruh mengasihi dosa. Harus tahu. Oh, ini sudah salah ini. Anda ya makanya aku tanya, ini ajaran apa ini? Musuhmu apa? Dosa. Munafik. Sekarang saya tanya, musuh Anda itu siapa? Supaya Anda tahu. Apa yang saya tahu? Saya minta bukti satu atau secuil ajaran kasih di Kristen itu apa? Katanya kasihi musuh. Musuh Anda itu siapa yang Anda kasihi? Siapa musuh Anda? Siapa? Supaya Anda tahu. Jadi konteks tentang musuh itu enggak ada kasih di Kristen, enggak ada. Cerita itu cerita. Mana tunjukkan ajaran kasih di Kristen. Mana? Apa? Ini sudah hampir 30 menit. Saya minta ajaran kasih di Kristen itu apa? Kasihimu sama. Emang musuh Anda? Emang kalau ajaran kasih masih punya musuh? Sekarang saya pertanyaan kepada Anda. Ajaran kasih itu masih punya musuh gitu. Kalau yang disebut ajaran kasih, dengarkan. Kalau ajaran kasih itu begini, dengarkan. Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajir hatta yasma'a kalam Allah thumma abalikhu ma'mana dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Ini baru ajaran kasih. Karena dia tidak ada musuh. Situ ajaran kasih tapi punya musuh. Ajaran apaan itu? Ajaran kasih itu tak punya musuh. Tak ada musuhnya. Gimana Anda punya musuh? Habis itu Anda mengatakan ajaran kasih. Kalau Anda kasih, Anda tak punya musuh. Karena Anda mengasihi semua. Ada musuhnya. Apa ajaran kasih itu? Mana ajaran kasih? Sudah selesai. Coba, kenapa ajaran kasih punya musuh? Coba. Kalau kamu kasih, kamu tidak punya musuh. Karena orang semua akan cinta kepadamu. Sekarang mana buktikan. Kasih kenapa punya musuh? Coba. Gelap tidak bisa menyatu dengan terang. Ya. Tahu dia. Terus kenapa kamu mengasihi musuhmu? Gelap tidak bisa nggak usah kau pakai puisi begitu, nggak usah. Sekarang buktikan aja dulu. Ajaran kasih di Kristen itu apa? Ajaran kasih adalah tadi sudah dijelaskan. Apa yang kalian jelaskan? Apa? Bagaimana saya bisa jelaskan kalau musuh? Ya kan saya minta ajaran kasih di Kristen itu contohnya apa? Gelap tidak mungkin disatukan dengan terang. Apa film? Kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Iya, siapa musuh Anda? Anda tahu. Musuh Anda siapa? Kalau musuh Anda siapa? Saya tanya musuh Anda siapa? Musuh Anda siapa? Orang yang menyakiti hatimu. Siapa yang menyakiti hati Anda? Siapa yang menyakiti hati Anda? Sesama manusia yang menyakiti hatimu. Iya, siapa yang? Kalau yang ajaran itu semua agama mengajarkan memaafkan. Wa in ahadum minal musyrikin astajarah. Semua agama mengajarkan. Siapa saja yang menyakiti hatimu, jangan pernah membenci dia. Terus Anda tahu itu. Nah, itu agama lain juga ngajarin. Ya sudah begini. Lalu ajaran lain juga ngajarin.
Bedanya ajaran lain tidak memaksakan orang lain ikut ke agamanya. Bosuma. Barang siapa yang percaya baptis, yang tidak percaya hukum, itu agamanya siapa? Agama siapa tuh? Anda sudah lompat-lompat nih. Anda bicara Iya, sudah katanya lompat-lompat ajaran, nih. kan saya katakan kalau ajaran kasih itu adalah memaafkan orang yang membenci kita. Semua agama mengajarkan itu. Bedanya agamamu memerintahkan menghukum orang yang tidak Kristen. Siapa yang bilang seperti itu? Loh, itu fakta di dalam kitab saudara. Di mana? Di mana? Matius 16. Coba Anda baca. Matius 28, Markus 16. Itu perintahnya. Loh, tadi katanya Matius 16. Banyak, maksudnya aku sebutkan semua supaya kamu tahu. Ya ampun. Kasihan Anda ini sembarang. Ketika ada seorang tidak jelas ini. Jangan kutip-kutip ayat. Jangan kutip jadi harus saya kutip apa? Saya harus kutip apa? Saya harus kutip apa? Jadi bisa. Siapa dan apa yang harus saya kutip? Supaya Anda tahu, kami di Bible. Apa di Bible? Bible kami itu bukan kami baca lalu pakai logika. Kami tapi baca pakai apa? Untuk mengerti dan memahami. Pakai apa? Bang Suma. Mengajarkan itu bukan untuk biar. Iya, kalau Anda tidak pakai logika lalu pakai apa? Dengan pakai logika tidak bisa. Lalu pakai apa? Lalu pakai apa? Bang Suma. Agama. Iya, kalau Anda tidak pakai logika lalu pakai apa? Pakai Indomie. Harus kita mengimani apa yang mengimani. Bang Suma. Kita mengerti, bukan lagi Bang Suma merinding aja kau. Gini, dengarkan saya. Anda ini kan sudah Bang Suma. Dengarkan saya kalian, wahai saudara-saudaraku penganut ajaran kasih tapi palsu. Dengarkan. Matius 8:22. Ketika kemudian ada seorang murid Yesus minta izin untuk memakamkan ayahnya yang sudah meninggal. Kenapa Yesus melarangnya dengan mengatakan, ikutlah aku, biarlah orang mati menguburkan sesamanya orang mati mereka. Kenapa Yesus tidak mengizinkan orang ini kemudian untuk pulang sebentar untuk memakamkan orang tua yang telah melahirkan dia? Ini ajaran kasih. Kamu punya pengikut, bapaknya meninggal, setega itu kamu melarang pulang untuk memakamkan dia? Sekejam itu? Anda baik-baik dulu ayatnya. Anda jangan hanya ambil satu ayat saja itu. Lalu saya mau ngambil apa? Satu gepok. Saya mau ngambil satu Bible, kulempar ke kepala Anda supaya Anda sadar. Ini jelas-jelas seorang murid memohon izin. Guru, izinkan aku pulang untuk memakamkan ayahku sebab dia telah meninggal. Apa kata Yesus? Jangan, tetapi ikutlah aku dan biarkanlah orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Ini maksudnya apa? Itu yang Anda salah. Anda baca, Anda baca. Aduh, jangan ajarin saya tentang Bible. Jangan ajari saya tentang Bible. Jangan ajari saya tentang Bible. Yang kedua, Matius 15. Ada orang datang perempuan memohon-mohon ke Yesus agar anaknya disembuhkan. Apa kata Yesus? Usir dia. Usir dia. Sebab dari tadi dia teriak-teriak. Lantas apa yang dihadiahkan oleh Yesus kepada wanita tersebut? Engkau adalah anjing. Yesus menyebut wanita yang ngemis-ngemis diobati anak dengan sebutan anjing. Oke? Orang minta tolong sama dirinya hanya untuk menyembuhkan anaknya, malah disebut sebagai budak pemakan sampah yang jatuh dari meja majikan. Disebut juga dengan sebutan anjing. Ini ajaran kasih. Ketiga, tunggu. Ketiga, ini ketiga. Dengarkan. Yang ketiga, Yesus memanggil wanita yang melahirkannya ke atas muka bumi ini, yang menetein dia sampai dia bisa menjadi manusia yang besar, tumbuh menjadi laki-laki yang tambun. Dia memanggil orang yang melahirkan itu dengan panggilan wahai perempuan. Ini ajaran kasih, memanggil ibu dengan panggilan wahai perempuan. Ini ajaran kasih. Jadi menurut Bang Suma itu salah ya? Lah,
Jawab aja sendiri. Jawab aja sendiri. Enggak, saya tanya, Apakah saya pantas tanya. sekarang? Pernahkah kamu, saudara James, saudara James, pernahkah saudara memanggil ibu Anda dengan panggilan wahai perempuan? Pernah? Bang Suma, dengar dulu. Apakah kalau saya baca satu perikop wahai perempuan berubah menjadi wahai laki-laki? Hah? Bang Suma. Hei, Bang Suma dengar dulu. Hei, apakah kalau saya baca satu perikop yang tadinya wahai perempuan berubah menjadi ini biar saya wahai laki-laki? Apakah berubah begitu? Wow. Tetap aja sama. Yesus memanggil ibunya dengan panggilan wahai perempuan. Apakah pantas dikatakan Begini, Bang ini Suma. ajaran kasih? Kenapa saya tanya kembali Bang Suma? Karena apa? Kita jelaskan kepada Bang Suma. Ketahuan deh kita. Bang Ternyata Suma- Bang Suma tahu semua deh. Gimana ambil dong? kesimpulan sendiri. Gitu. Ternyata Bang Suma lebih tahu. Selama ini yang dirahasiakan oleh pendusta tidak pernah diajarkan kita di gereja. Ternyata Yesus manggil wanita yang melahirkan dia dengan panggilan wahai perempuan. Kamu tega manggil orang tuamu dengan panggilan itu di depan orang banyak. Kamu memanggil ibumu wahai perempuan. Saudara-saudaranya datang, wahai Yesus, itu ibumu datang. Apa kata Yesus? Siapa ibuku? Siapa yang percaya kepada Bapa, dialah ibuku. Siapa yang percaya kepada Bapa, dialah saudaraku perempuan, saudaraku laki-laki. Hai, Yesus datang di pesta, ibunya juga datang ke pesta. Ibunya datang baik-baik bicara sama dia. Yesus, anakku, anggur sudah habis. Ada apa maumu? Apa maumu wahai perempuan? Waktuku belum tiba. Ini ajaran kasih. Di depan umum ibu kandung sendiri dipanggil perempuan. Itu ajaran kasih. Itu. Sudah. Ajaran sudah kasih selesai. gitu. Sudah. Boleh Ya, bicara. boleh coba bicara. bantah Oke. jangan curhat. Ya, nggak usah dibantah. Apa dia ngomong itu semua benar bagi dia. Memang benar kayak gitu, kecuali Ya, kau benar mengatakan bagi engkau. tidak tertulis Engkau di Bibelmu. Bagimu benar Oke. kan? Bagimu benar. Oke, saya bacakan ya. Saya bacakan Ya, dalilnya itu supaya bagi- kamu mengatakan. bagi- Sampai habis, tenang. Bang Suma, Ya. saya mau jelaskan, saya mau jelaskan untuk Anda. Aduh, kacau. Apa yang tapi Anda ingin jelaskan? Anda tidak- Apa? Ajaran kasih Anda tapi tidak mau palsu gitu? terima. Anda Nggak tidak mau ada terima ajaran itu. kasih di Kristen. Makanya saya Aku tanya. bilang dari tadi. Makanya saya mau tanya Bang Suma. Menurut Bang Suma itu nggak bagus ya? Dengarkan saya, dengarkan. Dengarkan. Di dalam kitab saudara di Yohanes 2, Saya tanya, ketika Bang. mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepada mereka, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku wahai perempuan, saatku belum tiba. Gini, ini ajaran kasih. Lebih dari satu. Itu ini ajaran kasih. Ini ajaran kasih. Kenapa di ajaran Islam itu? Ini ajaran kenapa bisa kasih. Ini ajaran kasih. Hah? Belum lagi ketika dikatakan di dalam kitab Anda. Itu bisa menikah lebih dari satu. Loh, menikah lebih dari satu itu justru ajaran kasih. Mengasihi wanita wanita lain. Kasih dari mana? Yesus mengajarkan juga poligami. Kasih dari mana? Terang. Lah, Kasih Yesus dari mengajarkan poligami berlipat ganda. Sabar, nanti kita akan samping. Kenapa ajaran dari Islam itu bisa Nanti menikah lebih sabar. dari Kau satu? bantah dulu yang pertama ini. Yesus memanggil ibunya dengan kata wahai perempuan. Bantah dulu itu. Siapa yang bisa bantah itu? Siapa yang bisa bantah yang seperti itu dulu sebelum kita lanjut? Bantah itu dulu. Saya bisa bantah itu. Ya, silakan. Saya diam. Bantah kenapa Yesus memanggil ibu kandungnya dengan panggilan wahai perempuan. Silakan. Muslim bisa menikah lebih dari satu. Apakah itu dikatakan kasih? Sudah jelaskan. Itu ajaran kasih. Begini cara diskusi. Hah? Mana jawabanmu? Soalan pertama, Yesus memanggil ibunya dengan panggilan wahai perempuan. Jawab. Pertanyaan saya dijawab dulu. Bapak caleg dari Golkar, Bapak jawab dulu pertanyaannya. Kamu Kayak satu gini, ajaran jadi caleg. kasih saya minta Diskusi mana aja nggak bukti. jelas.
Kenapa ajaran Muslim itu bisa menikah lebih dari satu? Gantian. Dijawab Anda dulu. jawab dulu. Mana? Jawab dulu itu Buktikan tadi. Jawab dulu pertanyaan saya itu. Iya, nanti akan saya jawab semua pertanyaanmu. 4.447.000 pertanyaan semua akan saya jawab. Tolong jawab pertanyaan saya yang tadi. Oke, kenapa Yesus kalau mengajarkan kasih mencontohkan memanggil ibunya dengan panggilan wahai perempuan? Jawab. Bisa kasih pertanyaan kepada orang, tetapi Anda jawab. Pak Caleg, Pak Caleg Golkar, jawab. Tahu nggak? Jawab. Orang nanya, jawab. Saya sudah menjawab dari tadi pertanyaan-pertanyaan ini kalian. Kan saya sudah jawab tadi. Anda sekarang jawab sama. Anda tidak pernah menjawab. Saya yang menjawab dari tadi. Sekarang giliran Anda. Masalahnya Anda tidak mau jawab. Sekarang giliran Anda. Silakan. Semua para nabi itu menikah banyak istri. Paham? Yakub, dengarkan saya. Anda suruh saya menjawabkan. Sebelum saya robek mulut Anda suruh saya menjawabkan. Dan sampai mulut Anda kurobek sampai kuping, habis itu ku ganjal pakai garpu. Anda jawab dulu. Iya, ini saya mau jawab. Ajaran sadis, ini saya mau jawab. Diam. Ajaran sadis, diam. Anda menjadi Kristen itu atas pembunuhan terhadap anak Maria, paham? Kalau tidak ada orang dibunuh di agama Anda tidak akan pernah berdiri agamanya. Mana ajaran kasih? Tuhannya aja mati mengenaskan. Iya, saya akan jawab, makanya Anda diam. Anda diam. Anda diam. Oke. Yesus mengajarkan di dalam Lukas 18. Dengarkan. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang meninggalkan istrinya, maka dia akan mendapatkan berlipat ganda di dunia. Ayo. Apa arti berlipat ganda ketika meninggalkan istri? Apa artinya? Berlipat ganda meninggalkan istri apa artinya? Banyak cerita. Matius 19 nomor 29. Di surga pengikut Yesus akan mendapatkan istri 100 kali. Nah, 100 kali lipat. Di dunia berlipat kali ganda, kemudian di surga berlipat kali ganda 100 kali. Gimana itu? Anda gimana? Sudah kujawab. Semangat. Sekarang giliranmu. Kenapa Yesus memanggil ibu kandungnya dengan panggilan wahai perempuan? Jawab. Aku sebentar ya. Tanya buang masa sini. Zuma. Zuma, peminum kencing unta. Sebentar, dengar dulu. Zuma. Penyembah zakar manusia, kenapa? Turunkan. Penyembah zakar manusia, turunkan. Penyembah zakar dia bisa apa itu? Penyembah zakar manusia, mulut saja. Cuma satu pertanyaan saja, Anda sudah tidak mampu jawab. Gimana? Turunkan juga orang gila juga ini. Udah dijawab dibilang tidak mampu. Yesus mengatakan, dengarkan wahai Yakobus, dengarkan. Yakobus, dengarkan di bawah Yakobus. Yesus mengajarkan begini. Barang siapa yang tidak membenci ibunya, tidak membenci bapaknya, tidak membenci anaknya, tidak membenci istrinya, tidak membenci saudaranya laki-laki, tidak membenci saudaranya perempuan, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Oke? Bisa saya jawab, Bos? Jawab. Itu ajaran kasih. Jadi makna dari ayat apa? Makna dari ayat tersebut adalah mengasihi Tuhan tuh dengan sempurna. Jadi mengasihi Tuhan itu dengan membenci yang lain, gitu? Bukan seperti. Jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki dan perempuan, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Ini ajaran kasih. Saya kan tadi sudah bilang bahwa makna dari ayat tersebut
itu kita mengasihi Tuhan harus bisa meninggalkan duniawi, hal duniawi. Hal duniawi. Begini, ayat kenapa harus membenci? Tentang kenapa harus membenci? Berhala. Kenapa harus membenci? Di dalam bahasa Yunani disebut meseo. Kenapa harus meseo? Kenapa? Makanya apa nggak ada cara-cara lain? Bang Suma dengarin dulu. Enggak, saya tanya samamu, kenapa harus membenci orang tua kandung? Kenapa? Bang Suma, makanya dengar dulu biar saya jelaskan. Saya bertanya, kenapa harus membenci hanya untuk Bagaimana menjadi saya hamba bisa Allah? Jelaskan Kenapa? kalau Bang Kenapa? Suma ngomong terus. Kenapa? Bang Suma tenang dulu dah biar kita. Lu saya udah tenang ini, tenang kali pun. Kalau tenang, saya sudah nggak tenang mungkin kali. dong. Saya ngomong, Bang Suma ngomong. Kalau di Islam, Siapa dengarkan, mau jadi pendengar? bandingkan ini ya. Tadi kan kita berbicara mengenai ajaran kasih. Di Islam dengarkan. Kalau orang tua kemudian itu beda agama, kewajiban anak terhadap orang tuanya itu adalah bergaul, memperlakukan kedua orang tua dengan cara-cara yang baik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wasahibuhuma fi dunya ma'rufan. Pergaulilah kedua orang tuamu dengan cara yang baik meskipun mereka beda akidah denganmu. Tapi di kitab saudara, jikalau ada jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapak kandungnya, ibu kandungnya, istrinya, anak-anak kandungnya, maka dia tidak bisa menjadi pengikutku. Ini apa ini? Ajaran kasih apa ini? Sementara di Al-Quran tidak pernah mengatakan kami ajaran kasih. Perintahnya jelas. Ketika kemudian orang tuamu itu berbeda keyakinan denganmu, pergaulilah mereka dengan cara yang baik, ma'ruf. Mana yang ajaran kasih sebenarnya? Islam atau Kristen? Di Kristen jelas, kalau orang tuamu beda akidah denganmu, benci. Anakmu beda akidah denganmu, benci. Kalau di Islam tidak. Fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan. Yang mana yang sebenarnya itu ajaran Bang kasih? Suma sudah salah memaknai ayat Alkitab. Jadi yang benar di Alkitab itu menurut saudara apa? Makanya saya jelaskan Bang Suma. Iya, silakan, jangan silakan. potong-potong. Iya, silakan. Asal jangan ngaur, pasti kupotong kalau ngaur. Karena ini sudah waktu jangan. tidur. Tapi karena saya ingin menyehatkan otak Anda, tapi Anda masih ngeyel, pasti saya kepotong. Silakan. Jadi tentang mengasihi ya, itu kasih itu mengasihi Tuhan tuh jangan setengah-setengah Bang Suma. Iya. Apa bedanya dengan yang tadi Al-Quran? Jangan setengah-setengah. Ini apa bedanya dengan Al-Quran? Ada orang. Ini apa Jadi bedanya? ayat makna dari ayat itu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bih. Apabila mereka mengajarkan kalian untuk murtad, meninggalkan Allah, maka pergaulilah mereka. Maka janganlah engkau taat kepada mereka terhadap permintaannya agar engkau murtad, tetapi pergaulilah mereka di dunia dengan cara-cara yang baik. Ini Quran. Nah, sementara Yesus, bila orang datang kepadaku tidak bisa menjadi pengikutku apabila ia tidak membenci. Kenapa harus membenci? Kenapa? Oh, karena ajaran kasih. Inilah yang saya katakan, di Kristen tidak ada ajaran kasih. Saya berani mempertanggungjawabkan itu sampai di mana dan kapanpun. Di Kristen tidak ada ajaran kasih. Titiknya besar seperti bola kasti. Sudah selesai, Bos. Sudah selesai. Silakan membual. Saya ngomong, Bos, jangan potong-potong dulu. Iya, silakan membual, silakan, enggak apa-apa. Bos tenang. Iya, silakan membual. Minum air putih. Silakan Bos, membual, biar tenang. silakan. Tarik napas panjang, lepaskan. Silakan membual. Tarik Nanti saya napas ngomong lagi. Tahan. Kamu nangis, giliran dikasih kau waktu membual, kamu gitu. Tes 1, 2, 3 tes. Nah, jadi begini Bang Suma. Makna ayat itu ialah mengasihi Tuhan itu jangan setengah-setengah. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yaitu apa? Dengan membenci yang lain. Bukan seperti Lah itu perintahnya. Hei, Bang Suma, makanya dengar Bang Suma. Ada manusia yang yang lebih benci mengasihi dirinya. yang Ada lebih mengasihi
Dengar Bang Suma. Ada manusia yang benci dirinya. Bagaimana saya bisa ngomong kalau Bang Suma seperti Ya kan Anda menyanyikan lagu kan, membual kan Anda? Apa yang Anda yang sampaikan ini? Enggak membual. Ada manusia. Kenapa manusia itu? Kenapa? Bang Suma potong terus soalnya mana. Iya, masalahnya Anda cuma mendendangkan sebuah lirik. Lirik lagu Anda pakai tanpa musik. Inilah Anda. Manusia. Manusia. Mengasihi Tuhan. Mengasihi. Itu harus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Makanya harus membenci yang lain. Ada manusia yang lebih mengasihi anaknya daripada Tuhan. Contoh. Contoh. Itu namanya memberhalakan anaknya. Ya, seperti istrinya. mengajarkan anaknya supaya tidak melakukan perintah Tuhan lagi. Karena sudah ditebus. Dengar dulu. Itu lebih cinta kebebasan daripada Tuhan. Tuhan mengajarkan agar dia mentaati segala perintah-perintahnya, malah dihapuskan perintah itu. Lebih cinta kepada Paulus. Itu maksudnya kasih gitu. Sudah selesai. Udah, silakan membual lagi. Bang Suma ini seperti ini. Terus mana kita bisa maju ini? Kamu yang mundur. Saya minta ajaran kasihmu mana? Tadi saya mau jelaskan untuk Bang Suma potong Apa? terus. Coba apa yang Anda jelaskan? Jadi manusia tuh kadang memberhalakan anaknya, orang tuanya demi Tuhan, seperti daripada Tuhan, mengutamakan keluarganya melebihi Tuhan. Contoh, misalnya Bang Suma nih mau pergi ibadat, harusnya ibadah Jumatan. Terus tiba-tiba anaknya itu sakit. Mana yang Bang Suma harus jalankan? Coba saya tanya Bang Suma dulu. Apa Bang Suma harusnya Jumatan? Bang Suma tidak Jumatan, tapi harus ngurus anaknya. Karena sakit. Iya, seumpama karena sakit atau karena apa? Mengurus anak yang sakit, kalau tidak ada yang lain, itu juga ibadah. Yang masalah di sana adalah ketika pelaku-pelaku maksiat, pencabul, pemerkosa, perampok, pembunuh, diselamatkan dengan cara membunuh anak sendiri. Apakah itu kasih? Jawab. Kini kita masih bicara tentang ini nih. Lantas Bang Suma lompat ke lain lagi. Kita selesaikan ini dulu. Ini pertanyaan saya, Bung. Ini kan dengar. Kasihilah musuhmu itu implementasinya kayak mana? Musuh kita itu adalah pelaku kemaksiatan, oke? Musuh kita itu adalah pelaku pencurian, pelaku pemerkosaan, pelaku pembunuhan. Itu adalah musuh-musuh kita. Tetapi bagaimana cara Anda mengasihi mereka? Mereka Anda ampuni kesalahan dosa-dosa yang mereka perbuat dengan cara membunuh anakmu sendiri. Itu ajaran kasih kan? Berarti Bang Suma menganggap bahwa Yesus itu salah. Saya tanya Bang Bukan Suma. salah, gokil. Gak rasional. Begini. Apalagi? Dengarkan. Apakah Tuhan membenarkan pemerkosaan? Jawab. Singkat aja. Tidak. Tuhan tidak membenarkan. Tidak. Kenapa? Apakah Tuhan membenarkan pembunuhan? Tidak. Apakah Tuhan membenarkan pencurian? Tidak. Apakah Tuhan membenarkan pencabulan, persinahan dan seterusnya? Tidak. Lalu bagaimana cara Tuhan membalas orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak suka? Anda bertanya kepada saya. Bukan, bertanya kepada tembok. Kalau Anda bertanya kepada saya, berarti seharusnya saya menjawab Anda dan Anda tidak mengambil satu kesimpulan sendiri. Pertanyaan saya, bagaimana cara Tuhan membalas pelaku-pelaku maksiat yang sangat dibenci oleh Tuhan? Jawab. Menurut Anda? Kenapa jadi saya?
Saya tanya sama saudara, ini kan Anda kan ajaran kasih tuh, kasih musuh, pembunuh, pemburi, pemerkosa, pencuri, perampok, dan seterusnya dan seterusnya. Ada orang tua membunuh anaknya, ada anak membunuh orang tuanya, dan seterusnya. Bagaimana cara Tuhanmu membalas perbuatan maksiat yang angkara murka mereka itu? Bagaimana cara Tuhanmu? Jawab. Anda meminta saya jawab? Enggak. Kalau Anda nggak meminta, ngapain bertanya? Kalau Anda meminta saya jawab, ngapain Anda bicara? Saya bertanya itu karena saya butuh jawaban, kucluk. Kenapa saya udah jawab? Kenapa Anda harus ngomong lagi? Pelaku-pelaku kemaksiatan tadi ini dibalas oleh Tuhan Anda dengan cara apa? Kalau mereka menyesali segala perbuatannya, Tuhan saya ampuni. Nah, diampuni kan? Diampuni kan? Iya. Iya kan? Apa perlu Tuhan membunuh anak Maria untuk menyayangi pelaku-pelaku maksiat tadi? Sekali lagi saya kurang jelas. Apakah perlu Tuhan membunuh anak Maria untuk mengasihi dan menyayangi manusia-manusia biadab, laknat yang melakukan kemaksiatan tadi? Pertanyaan ini saya sudah pernah jawab di obrolan sebelumnya. Apakah perlu Tuhan membunuh anak orang lain demi untuk menyelamatkan si pelaku-pelaku maksiat tadi? Jawab. Pertanyaan saudara ini sudah saya jawab di obrolan sebelumnya. Jadi nggak bisa lagi? Nggak bisa lagi dijawab? Masa Bang semua ulangi pertanyaan yang sama lagi? Jadi nggak bisa? Bukan nggak bisa, tapi pertanyaan yang sama ya kita bolak-balik di situ aja berarti. Enggak, saya tanya, singkat aja jawabnya. Bisakah kemudian Tuhan membunuh anak semata wayang, orang tuanya membesarkan dalam kandungan 9 bulan seorang diri tanpa suami, kemudian dia diusir dari perkampungan, dituduh sebagai pesinah, kemudian diungsikan dari kampung tempat dia besar, dituduh sebagai pesinah, dituduh sebagai pelacur, lalu kemudian anaknya merobek-robek selaput darahnya sendiri, habis itu kemudian dia besarkan dengan susah payah, dibunuh demi untuk membebaskan dosa-dosa pelaku maksiat kurang ajar, biadab, sontoloyo, kablampe yang tadi. Kabulator juga. juga. Bisa gitu. Pertanyaan itu yang kamu ajaran, itu yang Anda maksud tidak, kasih gitu. Pertanyaan itu. Bang Suma aja sudah tidak membutuhkan jawaban. Apakah itu yang dikatakan ajaran kasih? Karena membunuh anak orang lain, menyelamatkan pelaku-pelaku maksiat tadi. Hei, membunuh ibunya, membunuh anaknya, membunuh tetangganya, memperkosa, pencabulan terjadi di mana-mana. Ini diselamatkan oleh Tuhan Anda dengan cara membunuh anak orang lain, gitu. Itu ajaran kasih. Itu. Ajaran kasih kayak gitu. James, nyambung dikit kenapa James bahasa Indonesia lu James? Itu yang Anda maksud, itu yang Anda bangga-banggakan ajaran kasih. Bos semuanya ngerocos terus soalnya. Anda ditanya, apa perlu saya menjawab 2 kali? Sok cantik sampean, udah kepalanya botak, pakai lipstik tanpa alis lagi. Pertanyaan saya sederhana, apa mungkin Tuhan melakukan hal seperti itu? Membunuh orang yang tidak berdosa, membiarkan ibunya ditinggal seorang diri demi untuk menyelamatkan pelaku-pelaku maksiat yang tadi yang kurang ajar kabulama anak suntili. Hah? Tuhan membunuh anak siapa? Anaknya Maria dibunuh? Loh, anaknya Maria itu siapa? Yesus. Yesus itu apa? Manusia. Yesus itu firman Allah menjadi manusia. Nenekmu kiper, mau dia firma, mau dia sagu, mau dia toge, mau sayur bayam jadi manusia, intinya dia anaknya Maria. Kucluk. Berarti dia adalah James ini cuma main-main nih, main ini nggak bener. James, lu jangan pura-pura bego. Nggak apa-apa bang, saya juga main-main. Nah, bolehkah pemerkosa yang tadi, pelaku maksiat tadi, pembunuh yang tadi, kemudian diselamatkan oleh Tuhan begitu sayangnya dengan membunuh anak orang yang lain?
Boleh? Sementara dia menuliskan di dalam Keluaran 23. Dengarkan, biar kamu paham, biar kau sadar sekarang ya, supaya kepalamu jangan setiap hari keluar asap. Dengarkan sama saya. Tuhan mengatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, orang yang tidak bersalah dan orang yang tidak dan orang yang benar tidak boleh kamu bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Boleh tidak data ini dipakai di Kristen? Boleh tidak? Masuk akal enggak ini? Cocok enggak dengan agama Kristen ini? Orang yang tadinya membunuh, memperkosa, mencuri, merampok, memperkosa, membunuh, mencuri, merampok, dibiarkan hidup dengan diampuni dosa-dosanya pakai darah manusia lain, pakai darah anaknya orang. Padahal dia sendiri mengeluarkan ultimatum, orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Faktanya? 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 Kalau ini benar adanya Kristen, faktanya bertentangan dengan apa yang ada di dalam kitabnya Nabi Musa. Pikir itu. Pikir. Jangan cuma pakai doktrin. Tuhan yang mengatakan orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kamu bunuh. Boleh tidak Yesus dibunuh demi untuk orang bersalah ini? Makanya Paulus mengatakan, dengan kasihnya dia telah mati di atas tiang salib untuk dosa-dosa kita. Mau kutampar mukanya. Enak kali dia ngarang bebas. Pandai kali dia ngarang bebas. Hah? Bahkan bukan hanya dosa kita tapi dosa dunia. Semua ditangguhkan ke dia dengan cara mati terkutuk. Enak kali mulutnya ngomong. Bukan cuma dosa-dosa kita tapi dosa dunia telah dihapuskan dengan cara dia mati. Enak kali dia ngomong. Dia yang bersetubuh dengan binatang, dia yang kemudian membunuh orang, dia yang mencabuli orang, dia yang merampok, dia memperkosa. Habis itu anaknya orang yang nanggung. Ini yang kamu maksud ajaran kasih. Sementara dalilnya orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Berarti tidak ada penebusan dosa dengan cara membunuh orang lain demi untuk menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan oleh para pemaksiat tadi. Paham sampai di situ? Udah ya? Paham ya? Nah, semoga kamu bisa sadar. Silakan dilanjut yang lain. Jawab. Tiba-tiba jawab. Pegang nih. Halo. Tinro nih sayang. James, kok tiba-tiba lu nggak bisa bahasa Indonesia, James? Halo gaming, selamatkan pagi. Oi, jangan sepi, masih live. Halo gaming. Iya. Ada yang mau dibengkokkan setelah semuanya sudah lurus? Silakan Bang. Enggak, Pak. Mati nih. Mana nih James? Tadi Pak Caleg, mana itu Pak Caleg? La ilaha illallah. Kayak begitu modelannya mau jadi caleg. Nah, itu kayak. Pokoknya itu aja James. Kalau lu masih yakin itu James, ada anak orang dimatikan di tiang salib menebus dosa, itu bukan perintah Tuhan James. Udahlah James. Bahasa Indonesia lah, sederhana kok itu, lu persulit. James lagi mikir. Kalau kayak gitu, itu ada Putri itu. Kalau kayak gitu lu pikir James, itu ngebul lu palamu tiap hari. Halo Putri. Ya. Selamatkan pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau dibengkokkan, Mbak, setelah semuanya lurus? Nggak ada, Bang. Aku nyimak aja udah lah. Ngapain sih debat?
Gimana? Teman abah kak. Gimana mbak? Enggak Gimana, Mbak? Apa yang mau dilurusin? Apa yang mau dibengkok? Apa kira-kira mbak? Ketika Rasulmu dihina, direndahkan, kira-kira apa yang harus dilakukan? Diam saja begitu? Oh jelas saya marah dong. Lah Kalau terus? yang saya nampak langsung saya marah. Alah terus? Kenapa ngelarang-ngelarang kayak begitu, naik-naik tiba-tiba ngomong begitu? Ngapain debat? Maksudnya gimana? Aku nggak ada dengar hinaan kok. Hah? Aku nggak dengar hinaan. Nah, pertanyaan pertama, siapa yang ngajarin main TikTok? Bapakmu. Nah, terus, begini yang mau ngajarin. Begini bahasanya. Hah? Bahasa sopan kah ini? Apakah Anda sudah sopan? Apakah yang orang seperti ini yang layak untuk naik mengajarkan orang yang di atas yang sudah berapa tahun menjalani hal seperti ini, tiba-tiba ada orang sok tahu dan perempuan yang gak tahu apa-apa. Host, turunkan host. Buat apa dinaikkan orang seperti ini? Panitia surga gak jelas. Kenapa? Mau ngomong apa lagi? Kenapa Mbak Putri? Mbak Putri kenapa? Kemarin kan nggak kayak gini. Kemarin kan baik-baik aja kita. Saat kita minum bersama di pantai, masa lupa sih Mbak? Ayo regakin dulu otak biar cerdik semuanya. 1, 2, 3, tangan di atas. Asik. Kenapa Mbak Putri? Anda marah? Mbak Putri. Bo ya kalau Kristen ngomong aja Kristen gitu loh. Nggak usah sok-sok nyamar. Pakai kayak gitu-gitu. Dasar. Kenapa sih orang suka nyamar-nyamar ya? Mending lu kasih gue ajaran kasihmu. Kasih. Kemarin dia kirim bunga ke rumah, tapi ku kembalikan. Sakit hati dia. Maafkan saya Mbak Putri. Karena lu jelek akhlaknya gitu, ya kan? Aku bukannya nggak suka Mbak Putri, cuman Mbak Putri kalau makan 4 liter sekali makan, nggak bisa Mbak. Pemborosan ya? Iya, masa kan kemarin makan coto minta sekeranjang habis. Kirain makannya cuma 3 piring, 7 piring dimakan. Itu pun pulang ngantongin sendok 2 orang. Sendok orang dibawa pulang. Itu makanya. Bandar. Kagak Ya bandar. maaf ya Mbak Putri ya, bukannya saya menolak cinta Mbak, tapi ya lambung Mbak itu sampai ke betis soalnya. Maaf ya. Ya sekolah. Oke, Perator, selamatkan pagi. Oke, selamat pagi Bang. Bercanda Mbak Putri, bercanda. Jangan diambil hati ya. Jangan diambil hati Mbak Putri, tapi pikirin aja sampai tidur. Selamat malam Perator. Selamat pagi. Selamat malam Bang. Iya, ada yang mau dibengkokkan setelah semuanya sudah lurus? Silakan Bang. Ya ini kan masih mau ajaran kasih atau mau pindah tema? Apa untuk nanyain Mbak Putri? Mbak Putrinya udah kabur. Bapak Islam apa Kristen? Alhamdulillah Muslim Bang. Oh Muslim Bapak. Kenapa ada embel-embel salib di nama Bapak? Mana? Itu. Aman. Ini hanya apa ya? Ini hanya untuk foto di alat berat Bang. Bukan salib Bang. Begitulah. Bisa begitu? Enggak. Terkonfirmasi aman Bang. Nah kan, emang yang namanya apa ya? Gimana? Bukan Diajarin, si Putri ini apa? Ya udah.